Pada Polri, yaitu seberapa jauh Polri memiliki kesanggupan untuk menerima anggota seperti Richard Eliezer. Tidak terlalu kemungkinan akan mendapatkan serangan balik dari kalangan internal kepolisian yang barangkali tidak suka dengan sepak terjang Richard Eliezer. Richard Eliezer pulang kandang ke kepolisian. Sidang Komisi Kode Etik Polri memutuskan status Eliezer sebagai anggota Polri tetap dipertahankan. Selain karena masih muda dan melakukan penembakan karena terpaksa, peran Eliezer yang membuka kotak Pandora kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua juga dipertimbangkan. Meski demikian, Eliezer tetap dijatuhi sanksi. Selain meminta maaf secara lisan dan tulisan, Eliezer juga didemosi. Keputusan ini sesuai dengan harapan Eliezer selama ini. Namun ada juga yang meminta agar Eliezer tak kembali. Selain etik, keamanan Eliezer menjadi salah satu alasan. Benarkah keamanan Eliezer terancam jika kembali ke Polri? Dan apakah ada jaminan keamanan jika Eliezer kembali bertugas di kepolisian? Inilah Satu Meja The Forum. Nasib Eliezer di Polri. Richard Eliezer Pudihang Lumiu tampak beda saat tiba di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Lengkap menggunakan seragam Polri, Barada Eliezer menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri sejak Rabu pagi. Terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Sanksi administratif yaitu mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas Richard Eliezer Pudihang Lumiu dianggap sudah berkekuatan hukum tetap karena pihak terdakwa Eliezer maupun pihak jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding. Namun kembali ke markas dan mengenakan seragam Polri tidak semudah membalikan telapak tangan ketika Eliezer telah menyandang status narapidana. Pro kontra kembalinya Eliezer ke kepolisian pun merebak. Berbagai pihak memberikan pandangannya perihal harapan Eliezer tersebut. Menjadi pertimbangan dari Majelis Kode Etik dalam menyidangkan kasus Eliezer untuk hal-hal yang meringankan dari kacamata etik. Polisi ini adalah penegak hukum, penegak aturan. Kalau kemudian aturan ini dilanggar sendiri oleh kepolisian, artinya polisi bersikap permisif terkait status Eliezer yang sebagai justice kolaborator, ini akan menjadi presiden buruk ke depan. Di sisi lain, ada sejumlah mekanisme dan aturan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Untuk bisa memutuskan satu keputusan yang adil bagi semua pihak. Peluang itu ada. Nasib Eliezer di tangan Polri, itulah tema Satu Meja The Forum malam ini. Di studio telah hadir dari ujung sebelah kanan Bung Martin Lukas Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Yosua. Malam Bung Martin. Di sebelah kanan saya ada Komjen Purnawiran Ito Sumardi, Kabareskrim Polri 2009-2011. Malam Pak Ito. Di sebelah kiri saya ada Irjen Purnawiran Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Malam Pak Beni. Lalu ada Roni Talapesi, kuasa hukum dari Richard Eliezer, Bung Roni. Lalu kemudian ada Bambang Rukmitno, pengamat kepolisian. Semalam, Mas Bambang. Saya akan memulai diskusi dengan Pak Beni. Pak Beni, Kompolnas tadi hadir ya di sidang Komisi Edik ya? Ya, jadi kami mengapresiasi karena kami diundang. Dan itu tentunya bentuk transparansi dari Polri ketika menyidangkan kasus yang notabene menjadi atensi publik.
Jadi kami mengikuti dari pagi sampai selesai. Dan hasilnya sudah dikeluarkan bahwa tetap dipertahankan sebagai polisi. Reaksi dari Kompolnas gimana? Kami mengikuti detail dari proses sejak tuntutan disampaikan, dibacakan, kemudian juga pembelaan dari pendamping, kemudian pertimbangan yang disampaikan oleh majelis yang sampai akhirnya mengambil keputusan demikian. Kami melihat bahwa pembuktian tentang PP 1 tahun 2003 dikaitkan dengan Perpol 7 tahun 2022, di sana secara detail apa saja yang dilakukan oleh Eliezer itu disampaikan, kemudian apa saja yang meringankan. Dan ini sebagian merujuk pada putusan pengadilan. Putusan pengadilan? Ya, hal-hal yang meringankan yang disampaikan oleh hakim itu disampaikan. Okay. Kemudian juga kami melihat bahwa dari pihak pendamping juga menyampaikan beberapa hal yang itu membantu meringankan dari... Apa itu? Beberapa hal diantaranya adalah dari catatan kepolisian dia tidak pernah melakukan pelanggaran, baik etik, disiplin, kemudian termasuk pidana. Kemudian yang bersangkutan juga pernah mendapatkan tugas operasi di beberapa tempat seperti di Poso, kemudian penugasan ke Papua. Itu yang meringankan. Kalau yang memberatkan apa dalam oleh majelis hakim etik di polisian? Nyaris kalau kami lihat minim sekali, dalam artian begini. Apa yang dia lakukan di bawah tekanan? Soal menembak gimana? Dijelaskan, diterima oleh hakim etik? Betul. Jadi secara detail, hakim dalam hal ini menanyakan apa alasan pertimbangan sampai dengan melakukan perintah itu. Dijelaskan secara detail oleh Eliezer, bagaimana dia ada rasa takut kalau justru dia nanti yang ditembak oleh Sambo, karena Sambo juga membawa senjata. Ketika Ricky sudah menolak, kalau dia juga menolak, jangan-jangan malah ada risiko nyawanya dia, diantaranya itu. Kemudian juga yang menarik adalah ketika hakim menggali tentang proses dari skenario awal yang dibangun begitu kuat sampai dengan Eliezer akhirnya memilih memutuskan untuk berkata jujur, disitulah saya melihat bahwa sangat mahal harganya kejujuran itu. Kejujuran sangat mahal dari Eliezer itu? Iya. Karena risikonya tinggi. Dia harus berhadapan dengan mantan atasannya dengan segala risikonya. Tapi dia memilih itu. Bagaimana dia trauma. Bagaimana dia bergumul, berdoa sampai dengan akhirnya memutuskan saya lebih baik mengaku apa adanya. Tapi suasana sidang sendiri gimana, Pak Beni sebetulnya? Kami lihat berjalan lancar. Jadi. Tapi Sambo nggak datang ya? Tidak. Tapi dia memberikan keterangan tertulis. Ya, jadi begini, Pak. Untuk keterangan yang menyangkut pembuktian pidana, dia melakukan tindak pidana, sudah dilakukan di pengadilan. Kalau keterangan Sambo di sidang etik apa sebetulnya? Ada beberapa, karena berkaya tebal. Yang paling penting? Ya, diantaranya masalah hajar dan tembak. Dia tetap mengatakan hajar? Iya. Dia tetap mengatakan bahwa Richard itu berbohong? Betul. Sehingga Richard, disitulah Eliezer ini menjelaskan secara detail tentang bagaimana prosesnya sampai dengan terjadi penembakan. Dan dia menjelaskan bagaimana Sambo menembak juga. Sambo menembak juga? Menembak juga. Dan bagaimana Sambo merekayasa tembakan yang ada di dinding. Itu disampaikan. Baik. Bung Roni, jadi sebagai kuasa hukum dari Eliezer, gimana Anda menanggapi putusan dari sidang kode etik pada selesai pada sore tadi? Iya, Mas Budiman, saya mewakili keluarga juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada Polri, terutama sidang etik hari ini, bagaimana kita lihat semua proses persidangan berjalan lancar, dan dalam hal ini kan sidangnya tertutup,
tentunya saya tidak banyak komentar ya terkait dengan persidangan etik ini. Tapi ini sesuai harapan dari kuasa hukum? Ini sesuai dengan harapan dari orang tua dan kuasa hukum supaya Richard Eliezer kembali berdinas di Polri. Dan ini juga pun harapan dari Eliezer. Oke, baik. Bung Martin Lukas dari pihak keluarga Yosua terhadap dipertahankannya Eliezer sebagai anggota Polri, gimana Anda menanggapi itu? Kita lihat di hari Rabu minggu lalu ya. Kan selain menerima dan menghormati putusan hakim, pada saat ditanya oleh wartawan, salah satu penyampaian dari ibunda korban dan ayah juga mengatakan kan semuanya dikembalikan kepada kepolisian, tapi seandainya pun diberikan kesempatan, mudah-mudahan Richard itu bisa berubah ke arah yang lebih baik dan juga konsisten terhadap kejujurannya dan menularkan kepada rekan-rekan yang lain. Itu yang paling penting, Mas. Menularkan apa? Menularkan pasca dia berbuat jujur itu loh. Menularkan kejujuran kepada circle-nya dia, karena jadi gini loh, kalau kita melihat Richard yang lama memang tidak ada bantahan bahwa memang itu perbuatan yang salah dan perbuatan yang tidak boleh ditiru. Tapi pasca dia jujur ini kan sesuatu hal yang menurut saya bisa ditularkan secara positif. Karena gini, bukan hanya jujur, tapi ada resiko juga atas kejujuran tersebut. Tapi keluarga sudah menerima dan memaafkan Eliezer, katakanlah dia tetap kembali sebagai anggota di kepolisian? Ya, kalau saya lihat dari kutipan perkataan ayah dan ibunda, ya seperti itu. Saya mau lihat begini, Mas Budiman. Kalau kita lihat-lihat ya, pangkat Barada itu kan tidak terlalu istimewa ya. Kenapa sih kok Richard itu sepertinya ingin sekali gitu ya tetap mempertahankan pangkat Barada? Kalau kita lihat dengan segala hormat, bukan saya mendiskreditkan, paling gajinya berapa? Lalu resiko pekerjaannya juga besar. Ketika dia masuk lagi ke situ juga banyak mungkin potensi-potensi ancaman yang bisa saja menimpa dia. Nah, cuman kita perlu apresiasi juga, berarti dedikasi dia penuh terhadap korpsnya. Oleh karena itu ya sudah sepantasnya sih kalau menurut saya ya, korpsnya juga memberikan timbal balik yang terbaik lah buat. Baik. Pak Ito gimana menanggapi sidang dari Komisi Etik Kepolisian atas dipertahankan meskipun didemosi selama 1 tahun? Saya melihat tadi yang disampaikan Bung Roni dengan Bung Martin, saya sependapat. Kejujuran yang ditunjukkan oleh Eliezer ini adalah satu kejujuran yang unik ya Mas ya. Kejujuran yang unik. Kenapa? Dia itu seorang tamtama dengan pangkat paling rendah. Dia mengambil risiko untuk membuka tabir daripada kasus yang sebenarnya, yang sebetulnya kalau dia tidak membuka, dia misalnya tidak berkata jujur, dia tuh sudah dijanjikan akan diberikan SP3. Dia akan diberikan janjian, diberikan material dan sebagainya. Tetapi dia siap untuk melawan pimpinannya dan juga orang-orang yang hadir di TKP. Nah, itu menurut saya adalah satu resiko yang dia siap menerima, dan juga yang bersangkutan ini kan juga mengatakan masih tetap ingin mengabdi. Tadi menarik yang Bang Bung Martin mengatakan, kalau saya mungkin kalau sudah pangkat rendah cari apa lagi gitu kan, ya sudah kita ke masyarakat saja. Tapi dia tetap memilih. Dan ini menarik nih Mas Budiman, tadi saya kebetulan sempat berkunjung ke Cikeas. Ya, ketemu dengan teman-temannya Richard Eliezer dan juga mantan komandannya. Saya tanya sama mereka, apakah kalian masih mau menerima? Siap Jenderal, kami tetap menerima. Karena apa? Karena Eliezer itu adalah keluarga kami. Dan kami siap mengamankan. Itu kan satu hal kalau di pasukan elit Brimob ini yang memang solidaritas, kemudian juga jiwa korsanya sangat tinggi. Dan Eliezer ini kan di kelompok yang di bawah. Jadi kalau lihat piramida daripada kepangkatan, yang di bawah ini lebih banyak yang mungkin kemungkinan akan masih bisa melindungi ya. Iya. Baik Pak Ito. Saya ke Mas Bambang Rukminto. Mas Bambang, sehingga Anda pernah mengatakan bahwa sebaiknya dengan alasan etik atau alasan keamanan Eliezer tidak perlu kembali ke kepolisian. Apa sih yang menjadi latar belakang dan argumen dari pendapat Mas Bambang? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Hidung mampet, pilek, tidur gaya apapun tetap gak enak. Makanya minum Dikom. Tidur jadi pules, nafas plong. Dikom buat hidung mampet. Kek,
jajan yuk. Ayo. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Aku pilih Morinaga, karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya, serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, tuh kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, tuh kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, tuh kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah.
Oke, itulah sebagian reaksi dari warganet soal pro kontra kembalinya Eliezer ke kepolisian. Ada yang pro, ada yang juga kemudian kontra. Mas Bambang Rukminto, pengamat kepolisian, Anda pernah menyatakan bahwa Eliezer sebaiknya tidak harus kembali ke kepolisian, bahkan bisa dipecat dan di-PT-nya. Apa sebenarnya rasio di balik argumen itu? Saya melihat persoalan Eliezer ini harus dipisahkan secara personal dan organisasi. Secara personal kita memahami dan melihat bahwa Eliezer ini memiliki sifat yang baik, jujur, berani seperti itu. Tapi ini kan persoalannya kita melihat yang lebih luas lagi terkait dengan bagaimana upaya membangun Polri yang profesional ke depan. Polri yang profesional tentunya harus tegak pada aturan. Sementara Eliezer ini pelaku pelanggaran profesionalisme itu karena dia tunduk pada atasan, terlepas bahwa dia ini ada karena level paling bawah dia ada ketakutan dan itu satu. Kemudian terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Eliezer. Bagaimanapun juga fakta di persidangan menunjukkan bahwa Eliezer ini adalah pelaku penembakan yang menyebabkan kematian seseorang dan rekannya, seniornya malahan. Saya melihat gini, mengapa saya mengusulkan bahwa sebaiknya Eliezer ini di PT-DH, karena sidang Komite Kode Etik ini adalah penjaga marwah tertinggi dari profesi kepolisian. Nah, makanya ini harus dijaga. Kalau tidak, nanti yang muncul ada presiden buruk bahwa sidang etik ini permisif pada pelaku pelanggaran. Apalagi ini pelaku pidana pembunuhan. Seperti itu, Mas. Apa pertimbangan Anda lebih mempertimbangkan dampak pada institusi kepolisian ketika menerima kembali Eliezer? Iya. Karena kepolisian ini lembaga negara yang harus kita jaga dan ke depan harus semakin profesional. Karena persoalan Eliezer ini persoalan kepolisian ini bukan hanya persoalan Eliezer saja, tetapi banyak terkait dengan kode etik. Artinya kalau menurut Mas Bambang adalah diterimanya kembali Eliezer, dipertahankannya sebagai anggota kepolisian akan menurunkan kredibilitas dari kepolisian. Akan menjadi presiden buruk. Menjadi presiden buruk? Iya, karena akan menjadi presiden buruk karena menerima seseorang yang sudah melakukan tindak pidana. Itu satu. Kemudian terkait dengan pelanggaran-pelanggaran etik yang lain yang dilakukan oleh personel kepolisian pun sampai sekarang juga belum tuntas. Makanya kalau sekarang fokus Polri ini terkait sidang etik Eliezer, saya melihatnya dan kemudian sekarang diputus ini lebih pada upaya memenuhi desakan masyarakat dan menjaga memenuhi desakan masyarakat. Iya, Baik, Bung Roni, ini ada pernyataan dari Mas Bambang, kritis dari Mas Bambang Rukminto ya, bahwa kembalinya Eliezer kepada kepolisian ini bakal menjadi beban berat bagi kepolisian yang akan berdampak pada kredibilitas kepolisian. Gimana Anda respon itu? Ya Mas Budiman, kita mengenal bahwa res judicata pro veritare habetur. Apa itu? Putusan hakim harus dihormati dan dianggap benar sebelum dibatalkan oleh putusan yang lebih tinggi. Terus? Nah, kita lihat bahwa dalam perkara Richard Eliezer, kami penasihat hukum tidak mengajukan banding. Jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding. Ingkrahlah perkara Richard Eliezer. Berdasarkan ingkrah perkara Richard Eliezer kemudian dibawa kepada etik. Kalau saya menyimak bahwa persidangan etik ini juga mempertimbangkan fakta-fakta persidangan. Jadi begini Mas Budiman, yang harus kita hargai adalah sekarang kita berhasil menempatkan supremasi hukum, bahwa hukum adalah yang tertinggi, bahwa setiap proses yang sudah berjalan ini kita harus sampaikan bahwa penegak hukum berhasil. Dalam arti apa? Ketika putusan Richard Eliezer sudah ingkrah, kemudian ada sidang etik, itu semua harus kita hormati. Sesuai hukum, tapi kan gugatannya kan ini bisa berpengaruh pada kredibilitas dari kepolisian ketika seorang yang sudah diputuskan sebagai menembak kemudian diterima lagi sebagai polisi. Nah, ini dia Mas Budiman, bahwa kita harus menghormati putusan dari majelis hakim. Pendekatannya legal ya. Hukum itu kita berhasil menegakkan supremasi hukum sehingga di mata di dalam negeri kita berhasil dan di luar negeri juga ikut mengamati proses ini. Tetap di dalam proses ini bahwa ada etik
Itu juga pun yang tadi saya sampaikan bahwa ini juga terkait dengan fakta hukum. Bahwa fakta hukum Richard Eliezer yang mematikan ada penembak dari Verdi Sambo. Itu sudah tidak perlu, ini semua sudah publik sudah tahu. Jadi hal-hal seperti itu menurut saya Mas Budiman ini menjadi pembelajaran sehingga ke depannya tidak terulang lagi peristiwa seperti ini. Sehingga harapannya kita harus optimis Polri ke depannya lebih baik. Baik Pak Beni, ada sorotan dan kekhawatiran soal citra Polri yang bakal tergerus ya. Sekarang udah tergerus tapi dengan diterimanya kembali Icat bisa tergerus. Gimana Anda merespon perakiraan itu? Yang pertama soal pro kontra itu hal yang biasa, Pak. Wajar. Pasti wajar dan pasti terjadi. Tapi dalam konteks ini marilah kita sama-sama melihat. Tidak bisa kita membandingkan apple to apple antara satu kasus dengan kasus yang lain. Karena sudah ada yang nanya ke saya, Pak Beni, kasus yang ini pembunuhan juga kok kemudian di PTDH dan sebagainya. Kenapa ini tidak? Nah, dalam konteks ini marilah kita melihat bahwa ada sesuatu di dalam kasus ini di mana justru Eliezer bisa menunjukkan kepada semua pihak di mana dia justru menyelamatkan institusi Polri, menyelamatkan institusi polisi dengan pengakuan yang jujur. Bayangkan kalau dia tetap bungkam. Kasus ini akan terus seperti bola liar dan sampai kapan kita tidak tahu. Itu satu. Kemudian kedua, dia memberi contoh kepada seluruh jajaran Polri bahwa kejujuran ini sangat penting dan sangat mulia. Dan di sini institusi Polri memberi apresiasi. Jadi bisa diuntungkan kepolisiannya? Malah justru diuntungkan karena apa? Polri memberi apresiasi kepada anggota yang ini bisa menjadi contoh bagi yang lain. Dalam konteks nanti penegakan hukum khususnya yang menyangkut anggota polisi. Baik. Pak Ito, tadi kan Pak Ito sempat bertemu dengan Brimob teman-teman Eliezer. Tapi banyak orang yang sebenarnya khawatir soal keselamatan dari Icat sendiri karena Icat membongkar kotak Pandora dan begitu banyak polisi kemudian terlibat. Gimana kekhawatiran orang terhadap soal aspek keselamatan dari Icat? Belum saya masuk ke sana, Mas Budiman, mungkin dari aspek yuridis. Tadi Pak Bambang kan menyampaikan bahwa Icat harus di PTDH. Polri ini kan penegak hukum. Komisi Kode Etik itu menggunakan landasan hukumnya adalah Perpol nomor 7 tahun 2022. Di sana disebutkan apabila ancaman hukumannya di bawah 5 tahun atau vonis 3 tahun, maka dia tidak bisa di PTDH. Nah kan kalau kita tadi Bang Rodi udah bilang, hakim memutuskan satu tahun 6 bulan. Dasarnya mem-PTDH dia apa? Justru di situ nanti polisi malah tidak profesional. Tapi ada dinilai presiden buruk bagi polisi, orang yang diduga ikut menembak kemudian diterima sebagai polisi. Nah, kan kita tadi disampaikan Pak Beni, kita melihat kasus ini dalam satu proses persidangan yang panjang. Kenapa sampai hakim memutuskan yang bersangkutan hanya 1 tahun 6 bulan? Nah, kemudian juga kenapa jaksa tidak banding, sehingga inkrah. Nah, itu dari aspek yuridis. Tapi kalau dari aspek keamanan, saya kan mantan anggota Polri, Pak Beni juga mantan anggota Polri. 35 tahun saya berdinas. Itu kalau namanya sudah keputusan apabila kita di dalam organisasi itu ada keputusan yang sifatnya adalah tetap, ya mutlak, maka itu tidak bisa lagi. Organisasi itu akan melindungi karena Polri ini kan satu lembaga yang mempunyai sistem. Tapi kan bukankah banyak Sambo juga pasti punya orang yang setia dengan Sambo yang mungkin sakit hati dengan Eliezer? Belum tentu juga, saya tidak yakin. Karena apa? Kalau misalnya saya dengan Pak Beni, saya satu angkatan di Akabri. Kalau Pak Beni salah, masa saya mau simpati sama Pak Beni? Enggak juga. Saya kira artinya kekhawatiran orang soal keselamatan menjadi tidak beralasan. Bukan tidak beralasan, Mas. Itu bisa saja terjadi. Hanya bagaimanapun juga tanggung jawab daripada institusi, apalagi ada LPSK, ada undang-undang yang melindungi, tentunya juga ini menjadi perhatian Bapak Kapolri. Pak Kapolri ini beliau kan orangnya sangat komitmen. Jadi kalau beliau sudah memerintahkan amankan yang bersangkutan, tidak ada istilahnya lalat pun mengganggu dia gitu. Tidak ada lalat pun mengganggu dia. Jadi kita tentunya harus yakin dengan sistem yang ada di kepolisian, dan kalau sampai ada apa-apa terhadap Richard Eliezer, justru ini akan mendegradasi kepercayaan masyarakat kepada polisi. Baik. Kalau Bung Martin, jadi kalau menurut Anda kan yang pertama kali bersama Bang Kamarudin Simanjuntak membongkar
kasus ini. Tapi apakah Anda juga yakin bahwa tidak ada serangan balik ya terhadap Icat setelah ini kemudian kotak Pandora ini dibuka? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Banjir menerjang bangunan MTS. Di belakang saya ini masa aksi ini mulai tidak tertib. Akan ada gempa-gempa susulan. Harga naik menjadi 10.000. Sudah mulai berangsur turun. Pengungsian ini dibangun secara swadaya oleh warga kurang lebih seperti ini. Kemungkinan besar Rusia tidak bisa menahan lama juga ya. Saat ini api sudah bisa dipadamkan. Gempa-nya sudah tiba. Meninggal dunia 131 orang dan sisanya. Breaking News Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Anda kembali menyaksikan Kompas Update. Saudara, mobil truk angkutan air mineral terbalik di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Mobil ini terbalik saat ingin membongkar muatan. Mobil truk bermuatan air mineral kemasan terbalik saat ingin membongkar muatan di salah satu toko di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Mobil ini terbalik lantaran pondasi trotoar jalan tidak mampu menahan beban muatan mobil. Akibatnya muatan truk berupa ratusan dus air mineral kemasan berserakan di jalan. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik dengan essential oil untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Bukan gini katakan saya. Ini yang baru, Rose Pizza. Cara ungkapkan sayang yang belum pernah ada. Pizzanya bikin berbunga-bunga. Rose Pizza, selalu lebih beda sayangnya. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik dengan essential oil untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah.
rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik dengan essential oil untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Hidup adalah sebuah perjalanan singkat. Harus terus berusaha dan belajar untuk lebih baik setiap hari. Selalu semangat untuk menjalani dari satu perjalanan ke perjalanan lainnya. Meskipun kadang masalah dan tantangan membuat ragu dan ingin menyerah. Tapi yakin ada jalan terbaik untuk melewatinya. Karena sulitnya perjalanan pasti dibersamai kemudahan. Kauf, ini jalan yang kupilih. Saya memberikan training quality control. Mampet, pilek, cara apapun gak bisa. Cuma Dikom. Kita training lagi. Dikom, buat hidung mampet. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Masih bersama saya Budiman Tanrejo di satu meja dapur Martin Lukasi Manjuntak, keluarga dari almarhum Yosua. Jadi apakah mungkin terjadi serangan balik dari Sambo pasca Eliezer dipertahankan dan Sambo kemudian dihukum mati? Kalau dibicarakan mengenai kemungkinan, pasti ada kemungkinan, Mas Budiman. Nah, namun tadi kalau saya kaitkan dengan apa yang disampaikan Pak Ito, mendapatkan atensi dari petinggi Polri, ya, saya pikir itu positif. Tapi kan yang kita tahu kan masa jabatan Kapolri itu tidak selamanya. Artinya setelah itu? Bisa jadi mungkin setahun lagi atau 2 tahun lagi. Nah, pasca itu what next ya? What next itu apa? Apa yang terjadi maksudnya kepada Richard ketika... Kekhawatiran Anda apa? Ya, mungkin saja ada yang kita bilang tadi, ancaman tadi itu mungkin saja bisa terrealisasi. Tapi kalau saya pikir selama Richard ditempatkan di kesatuannya ya, di Brimob, dan yang kedua mungkin ya, ditempatkan di wilayah kampung halamannya, menurut saya itu modal besar dari segi keamanan buat Richard, sehingga bisa mengamankan yang bersangkutan dari potensi-potensi ancaman yang kita khawatirkan. Karena kalau saya lihat sih jaringannya pasti ini kan levelnya level atas ya, yang bisa saja mengancam Richard. Kalau di level bawah saya pikir enggak. Dan saya yakin kalau di Brimob itu bisa dibilang mereka pasti jiwa korsanya lebih besar lah daripada satuan yang lain. Kalau angkatan dari Yosua dan adiknya juga masih polisi, relatif sekarang keluarga udah aman terhadap Richard? Jadi gini, saya yakin kalau adiknya mungkin kalau tidak terima atau kekesalan, ya kan ada gium ya, memaafkan tapi tidak melupakan. Tapi kalau sampai melakukan tindak pidana untuk balas dendam, saya pikir itu jauh lah dari adik dari almarhum Joshua. Nggak terjadi kira-kira ya? Ya, yang kedua tadi teman satu angkatan. Yang saya lihat kan ini satu kesatuan ya, Brimob ya. Dan kalau kita melihat dari yang disampaikan Pak Beni tadi, pencapaian ataupun apa yang dilakukan Richard itu mendongkrak elektabilitas ataupun popularitas kepolisian, maka harusnya ya tidak ada alasan untuk melakukan balas dendam. Tapi kalau sebel, saya yakin namanya kita dididik di kosek bareng-bareng, ketika melihat Richard, wah ini gara-gara dia yang nembak mungkin ya. Baik ini. Tapi kalau gini, ada betul nggak sih permintaan dari pihak keluarga mengatakan agar Yosua itu dinaikkan pangkatnya 2 jenjang, itu sebenarnya gimana? Serius tuh minta atau gimana? Jadi gini, bukan. Saya sedikit luruskan ya, Mas Budiman. Berdasarkan hak dari setiap Brimob ataupun kepolisian yang gugur dalam tugas, itu kan berpotensi ya untuk diberikan kenaikan pangkat. Nah itu sebenarnya yang kita minta. Nah, mengenai minta keluarganya untuk dinaikkan pangkatnya 2 jenjang. Ya ini kan permohonan ya. Permohonan. Nanti apakah dikabulkan atau tidak, apakah memang dikasih 2 atau dikasih 1, kembali lagi kan berikanlah apa yang menjadi milik kepolisian untuk diputuskan.
Dan kita terima apa yang diberikan gitu. Oke, dan yang kedua, satu lagi Mas Budiman, ini saya luruskan mengenai museum. Ya. Kan banyak orang-orang yang menganggap bahwa itu terlalu berlebihan. Kalau menurut saya tidak. Museum itu bukan untuk keluarga loh, tapi untuk negara, untuk masyarakat. Kenapa dibutuhkan itu? Ada dua hal setidaknya yang menurut saya ya. Pertama, agar menjadi pengingat dan masyarakat bisa melihat rangkaian peristiwa secara timeline yang jelas mengenai peristiwa tewasnya Brigadir Joshua yang melibatkan banyak petinggi kepolisian. Yang kedua, saya kok khawatir ya, Mas Budiman ya, pasca kejadian ini, siapapun yang mau ditempatkan di rumah dinas tersebut, rasanya akan berpikir dua kali untuk meninggalkan rumah tersebut. Karena kenapa? Negara Indonesia ini kebanyakan masyarakatnya masih memikirkan hal-hal yang sifatnya mistis. Walaupun saya pribadi enggak. Gitu. Oke, baik. Pak Beni, mungkin nggak sih Joshua kemudian mendapat kenaikan pangkat 2 jenjang itu karena dianggap sebagai gugur dalam tugas kalau konstruksi dari Bung Martin tadi? Ya, semua tentunya kembali kepada ketentuan yang berlaku, Pak ya. Ketentuannya gimana, Pak? Ketentuannya kan sejauh ini yang kami tahu ya sepanjang karier kami melihat mereka-mereka yang berjasa kemudian berprestasi itu sebatas 1 tingkat. 1 tingkat? Ya. Jadi artinya kalau dengan ketua ini Joshua mungkin dinaikkan 1 tingkat? Ya kembali nanti itu evaluasi oleh institusi Polri yang akan melakukan pertimbangannya apa dan sebagainya atas usulan atau permohonan dari keluarga ini tentunya akan direspon oleh internal Polri untuk nanti dibahas dan sebagainya. Oke, Pak Ito, kalau Pak Ito gimana? Sependapat Joshua kemudian ada permohonan dari keluarga pangkatnya dinaikkan 1 atau 2 jenjang? Jadi kalau 2 jenjang tidak mungkin ya. 2 jenjang tidak mungkin? Karena memang aturannya yang 1 jenjang. Berarti namanya KLB, kenaikan pangkat luar biasa. Nah, itu tentunya ada satu penilaian khusus yang bersangkutan itu, anggota yang bersangkutan itu baik yang masih hidup atau sudah gugur, itu dia melakukan sesuatu yang melebihi daripada apa yang harus dilakukan. Nah itu ada di SDM ya, di SDM yang menilai. Saya kira mungkin itu nanti harus dilihat dalam hal ini almarhum berjasa apa. Apakah mungkin melindungi pimpinannya atau menyimpan rahasia, apa dia sampai menyimpan rahasianya. Itu pasti dari fakta-fakta itu akan menjadi pertimbangan. Harus ada fakta dan harus ada proses ya ke situ, tidak ada proses, tidak ujuk-ujuk ya. Oke, kembali Mas Bambang, itu dari sisi Joshua. Kalau dari si Eliezer, Mas Bambang lihat sebaiknya dengan berbagai pertimbangan ini ditempatkan di mana Eliezer ini setelah putusan kode etik itu dipertahankan di kepolisian? Kalau permintaan dari Eliezer sendiri dan melihat situasinya ya lebih baik di Brimob kembali ya. Di Brimob kembali? Iya, karena dia paham dengan lingkungannya dan tentunya ada rekan-rekannya. Dan saya meyakini bahwa Brimob sendiri memiliki mekanisme untuk mengamankan Eliezer. Karena dia dalam konteks ini kan menjadi korban dari Sambo gitu loh. Dia sudah diperintahkan untuk menjaga Sambo, ternyata dia ditumbalkan. Makanya Brimob tentunya akan menjaga Eliezer ini gitu. Dan lebih aman tempatnya di Brimob itu? Lebih baik di Brimob. Di Brimob artinya di Jakarta atau tadi Bung Martin mengatakan di daerahnya? Tentunya Brimob sendiri memiliki pertimbangan-pertimbangan gitu. Entah itu lebih baik di sini atau dikembalikan di daerahnya gitu. Kalau sementara ini di satuan di Korp Brimob tentunya akan lebih aman karena lebih dekat dengan pucuk pimpinan teratas seperti itu. Oke, Bung Roni, Anda optimis bahwa Eliezer akan tetap berada di kepolisian tanpa ada yang mengganggu, meskipun tadi Bung Martin mengatakan ya Pak Kapolri, setelah pegangan Pak Kapolri ya kita juga nggak tahu sebetulnya. Ya Mas Budiman, kita sudah melewati proses yang panjang ya. Dan kita percaya bahwa sampai saat ini Tuhan jaga. Jadi kedepannya kami nggak usah perlu khawatir. Karena sebelumnya kita sudah lewatin waktu-waktu yang susah, waktu-waktu bagaimana Richard harus survive, harus ini. Dan semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Dan dari keluarga menyampaikan bahwa sangat percaya kepada institusi Polri. Dan Richard sangat mencintai institusi Polri. Jadi proses yang sudah ada ini, keadilan untuk Richard Eliezer dan juga pun berharap bahwa keadilan juga kepada perwira-perwira yang ikut terlibat kena juga, kemudian kan banyak yang kena prank
ya kita kembalikan kepada Polri. Baik, Pak Ito. Kalau Pak Ito, saran dan masukan Pak Ito atau advice-nya gimana agar tetap Eliezer ini tetap bisa aman dan sejauh mana kemudian LPSK tetap bisa menjalankan peran untuk perlindungan gitu? Tadi menarik yang disampaikan Bung Martin. Kalau kita melihat Mas Budiman dari 3 aspek, psikologi, dari aspek sosiologi, dari aspek security, dia memang lebih aman kalau memang mau di Brimob, taruh di Brimob tapi di kampungnya. Di kampungnya. Paling tidak dari aspek psikologi dan sosiologi dia akan lebih aman di sana. Kemudian dari aspek security sudah pastilah. Kan bagaimanapun kesatuan Brimob ini mempunyai satu mekanisme pengamanan internal yang sangat ketat, memiliki solidaritas yang sangat tinggi, memiliki jiwa korsa yang sangat tinggi. Nah, kalau misalnya di Jakarta, kita tidak tahu ya, semua yang dikatakan Mas Bambang bisa terjadi. Bisa. Tapi kalau di kampungnya kan namanya orang dari namanya komunitas sosial di sana pasti mereka akan menjaga. Baik. Pak Beni, kalau dari versi Pak Beni, versi Kompolnas ini gimana agar Eliezer yang telah berjuang dan mengambil risiko kejujuran tetap dia bisa menjalankan karirnya sebagai polisi, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Hidup adalah sebuah perjalanan singkat. Harus terus berusaha dan belajar untuk lebih baik setiap hari. Selalu semangat untuk menjalani dari satu perjalanan ke perjalanan lainnya. Meskipun kadang masalah dan tantangan membuat ragu dan ingin menyerah. Tapi yakin ada jalan terbaik untuk melewatinya. Karena sulitnya perjalanan pasti dibersamai kemudahan. Kaf, ini jalan yang kupilih. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Hidung mampet, pilek, tidur gaya apapun tetap gak enak. Makanya minum Dikom. Tidur jadi pules, nafas plong. Dikom buat hidung mampet. Seri gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Seri gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin, jaga mulut sepenuhnya. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Seri gandum Big Pack.
Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holisticare Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holisticare Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Masih bersama saya Budiman Tanojo di Satu Meja The Forum. Pak Benny Mamoto, jadi saran dari Kompolnas agar Eliezer tetap bisa berkarir di kepolisian secara aman tanpa direcoki seperti apa Pak Benny? Kami memang merencanakan Pak, setelah sidang etik tadi, kami merencanakan untuk bertemu dengan Kadif Propam, ASSDM, Kakor Brimob dalam rangka mendiskusikan masalah tadi. Dan dalam beberapa hal, beliau-beliau itu kadang sudah memikirkan jauh ke depan. Sudah mempersiapkan ini, ya ini tentunya hanya untuk internal. Itu sudah mempersiapkan ini. Kadang kami tanya, untuk antisipasi soal ini gimana? Oh sudah Pak, kami lakukan ini. Ini segera kami akan lakukan, sehingga nanti diharapkan bahwa ke depan untuk Eliezer ini pasca putusan sidang etik, kemudian dalam menjalani masa hukuman sampai dengan nanti selesai. Nah, penempatannya di mana dan sebagainya, saya yakin dari pihak Polri juga sudah mempertimbangkan. Sudah. Baik. Kita tunggu ya, Mas Bambang. Jadi ini Eliezer sudah diputus di sidang etik. Apakah ini juga punya keterkaitan dengan sidang-sidang etik yang lain yang sedang berjalan sekarang ini? Iya Mas, sidang etik, keputusan sidang etik ini sudah final. Artinya Eliezer akan kembali ke kepolisian gitu. Hanya problemnya memang nanti juga akan berpengaruh pada kasus obstruction of justice. Karena kalau Eliezer ini yang terkait dengan tindak pidana utamanya, penembakan ini bisa kembali ke kepolisian, artinya nanti terkait dengan kasus obstruction of justice ada kemungkinan kembali lagi ke kepolisian. Jadi dampaknya apa? Dampaknya ya lagi-lagi bahwa kepolisian ini permisif terhadap pelanggaran-pelanggaran. Permisif, oke. Ada terkait dengan rekayasa juga mungkin Mas. Oke, Pak Ito, gimana ini? Apa keterkaitan antara vonis sidang etiknya Eliezer dengan terdakwa-terdakwa yang lain? Apakah kemudian bisa bersaling terkait sebenarnya? Kalau menurut saya, Mas Budiman, bahwa ini memang saling terkait, tetapi beda perannya. Beda peran. Jadi kan kalau bicara masalah pelanggaran hukum kan masing-masing orang kan barang siapa. Tentu perannya berbeda-beda dan tentunya keputusannya juga berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan ini menjadi referensi buat kasus sidang etik yang berikutnya. Saya kira mungkin dari Komisi Kode Etik Kepolisian juga sudah punya aturannya, punya rule, dan pasti seperti Bung Rauni menyampaikan akan mendasarkan kepada hasil keputusan hakim. Karena bagaimanapun keputusan hakim itu adalah mengatur di dalam satu pasal dalam Perkap nomor 7 tahun 2022. Oke, baik. Bung Roni, jadi apa harapan Anda terhadap Eliezer ke depannya setelah kode etik, sidang kode etik memutuskan dia tetap dipertahankan sebagai anggota polisi? Iya, kita menyimak dan berterima kasih ya buat Satu Meja The Forum ya, dari awal ikut mengawal proses ini, bahwa kita melihat bahwa semua proses berjalan lancar, dan harapan dari saya selaku kuasa hukum, semua tahapan sudah kita lewati, persidangan, kemudian hari ini etik juga memutuskan icat kembali kepada Polri, itu merupakan hal yang baik dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Selanjutnya tahapan-tahapan berikutnya saya akan mendampingi dan memberikan diskusi, dan
Selebihnya kita akan serahkan kepada Polri. Serahkan kepada kepolisian. Oke, baik. Kalau Bung Martin, jadi lesson learn ya dari kasus Sambo yang dipetik oleh Anda yang sejak awal terlibat untuk mengungkap kasus ini apa sebetulnya? Ya, ini akhirnya membuka paradigma baru ya, bahwa apa yang dinyatakan oleh institusi belum tentu benar. Apa yang institusi belum benar awal kalau kita mengaca pada rilis-rilis yang di awal ya, tapi udahlah yang sudah biarlah berlalu. Nah ini juga ke depan agar lebih berhati-hati untuk melakukan suatu statement, apalagi kita nggak mau ke depan ada lagi jilid 2 dalam perkara yang hampir setahun menyita perhatian publik. Dan yang berikutnya ya kami juga berharap dengan selesainya perkara ini citra kepolisian bisa naik lebih tinggi lagi dari survei Litbang Kompas yang terakhir, karena kita butuh polisi, Mas Budiman. Yang ketiga, ya harapan saya untuk Richard ya, nanti pasca bebas, saya berharap Richard, hal yang pertama kali dilakukan adalah datang ke Jambi, khususnya ke Sungai Bahar, untuk menengok langsung pusaran abangnya Joshua ya, yang dalam kesempatan di tanggal 8 Juli itu sempat dia tembak sebanyak 4 kali, tapi itu sudah berlalu. Yang sekarang mesti dilakukan adalah menurut saya datang minta maaf langsung kepada almarhum walaupun sudah tidak ada di dunia lagi. Lalu yang berikutnya bercengkrama dengan keluarga supaya keluarga lebih bisa ikhlas gitu ya, menerima kenyataan pahit ini. Tapi ya apapun itu saya pikir kita harus fair juga bahwa memang kalau bukan karena ada saksi fakta dalam persidangan ini, saya pikir sangat sulit untuk menarik pihak-pihak yang awalnya tidak ingin terikut dalam kasus 340 sehingga mereka bisa divonis bersalah. Sudah ada upaya yang khas dari kepolisian untuk memperbaiki diri pasca kejadian Sambo ini? Menurut Anda? Ya, kalau saya lihat sudah ada. Tinggal ke depan jangan anti kritik, itu aja. Karena gini, sebenarnya ketika rakyat bersuara bukan berarti kita benci. Tapi kan ini juga membantu ya. Karena saya yakin pimpinan itu pasti tidak tahu apa yang terjadi di bawah, di tengah, ataupun di sebagian atas. Jadi kita inilah yang membantu untuk memberikan pandangan bahwa mungkin di dalam sistem itu tidak semuanya berjalan dengan benar. Oke. Jadi kritik publik tetap bisa diharapkan ya? Ya, kritik publik, kritik dari penegak hukum lainnya seperti advokat. Kita ini kan caturwangsa penegak hukum, Mas Budiman. Oke, baik Bu Martin, Pak Ito, makasih, Pak Beni, Bung Roni, dan Mas Bambang, terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Eliezer telah divonis bersalah oleh hakim. Ia divonis bersalah secara etik oleh polisi. Kini statusnya narapidana. Ia tetap dipertahankan sebagai polisi. Meski ia didemosi, ia dimutasi. Itulah dilema moral antara kesetiaan pada perintah dan kejujuran membuka kejahatan, antara ikut dalam penembakan serta aspek kepantasan saat kembali ke kesatuan. Di tengah dilema moral, aspek kemanfaatan dan keselamatan perlu dipertimbangkan. Kejujuran Eliezer membawa manfaat karena membuka kebobrokan. Karena itu, keselamatan Eliezer jangan pernah dilupakan. Kejujuran untuk saat ini dan dalam lingkungan seperti ini bisa membuatnya tidak memiliki banyak teman. Keselamatan harus jadi keutamaan ketika kawan dan lawan sulit dibedakan. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.
Bocah perempuan 4 tahun diculik selama 23 hari. Mengapa penculikan anak terus berulang? Pikiran kita. Pas lagi di bawahnya pun lagi keadaan sakit, dia lagi meriang. Saya ajak jalan-jalan, melihat mobil, baru ngamen di daerah Jakarta Selatan. Kalau pakai anak kecil hasilnya lumayan. Korban kan masih berusia 4 tahun dibawa kabur oleh pelaku. Tujuannya adalah eksploitasi. Target Rabu 22 Februari pukul 10:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh agak merajalela di Jakarta ini. Sampai tadi malam saya tidur jam 3, darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan. Nggak ada urusan. Ini Pak, ketemu saya. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran marah lantaran anggotanya dibentak oleh penagih utang saat menangani ataupun menengahi insiden penarikan paksa kendaraan milik selebgram Clara Sinta. Polri memutuskan untuk mempertahankan Barada Richard Eliezer sebagai polisi, saudara. Namun Eliezer dikenai sanksi demosi selama 1 tahun. Anak pejabat pajak Kemenkeu yang menganiaya anak pengurus GP Ansor berhasil ditangkap. Gaya hidup mewah tersangka pun disorot oleh Kementerian Keuangan. Halo, selamat malam saudara. Bagaimana kabar Anda? Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam juga menghadirkan sejumlah informasi yang menjadi sorotan sepanjang hari ini. Selengkapnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Yasir Nene Ama bersama Anda. Dengan bantuan terduga pelanggar yang mau bekerja sama dan memberi keterangan yang sejujur-jujurnya sehingga perkara meninggalnya Brigadir Joshua dapat terungkap. Terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Saudara, hasil keputusan sidang kode etik Polri, Richard Eliezer dipastikan dapat kembali menjadi anggota Polri, saudara. Penasihat hukum dari Richard Eliezer pun menyambut baik putusan Komisi Kode Etik Polri ini. Penasihat hukum Richard Eliezer, Ronita Lapesi, mengapresiasi dan menyambut baik putusan dari Komisi Kode Etik Polri ini, saudara, atas sanksi yang diberikan kepada Barada Richard Eliezer. Soal di mana nantinya Eliezer berdinas, apakah di Yanma atau di Brimob, pengacara dan juga keluarga dari Richard Eliezer menyerahkan keputusan ini ke institusi Polri. Apresiasi dan kami hormati atas keputusan sidang etik untuk Richard Eliezer karena ini merupakan ranah Polri dan merupakan kalau tadi kita lihat bahwa sidangnya tertutup dan semuanya kita dari awal bahwa dari tim penasihat hukum maupun keluarga sudah menyampaikan semuanya diserahkan kepada Polri karena percaya bahwa proses yang sedang dilaksanakan itu semuanya kewenangan dari Polri. Sementara itu, saudara, keluarga Barada Richard Eliezer di Manado, Sulawesi Utara mengucapkan terima kasih kepada Kapolri dan institusi Polri yang masih mempertahankan Barada Eliezer sebagai anggota kepolisian. Paman dari Barada Eliezer bersyukur keponakannya masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan dirinya di Polri meski harus menjalani vonis hukuman selama 1 tahun 6 bulan penjara sebagai konsekuensi hukum atas perbuatannya dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Karena Richard masih diberikan kepercayaan menjadi anggota Polri. Berterima kasih kepada Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit Prabowo,
yang sudah memberikan kesempatan kepada Richard bisa menjadi anggota kepolisian. Oleh sebab itu, saya mewakili keluarga besar yang ada di Manado berterima kasih juga pertama kepada Tuhan. Saudara, Barada Richard Eliezer hari ini menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri. Hasilnya, Komisi Kode Etik Polri menyatakan meski bersalah melanggar kode etik, namun ia tidak dipecat dari anggota Polri. Dalam sidang yang digelar selama sekitar 7 jam itu, saudara, Barada Eliezer lolos dari sanksi berat, yakni pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Namun Eliezer tetap mendapat sanksi demosi selama 1 tahun. Sanksi itu diberikan setelah Eliezer dinyatakan terbukti bersalah melanggar kode etik Polri terkait dengan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Eliezer bisa melanjutkan karirnya di kepolisian setelah usai menjalani pidana penjara yang telah ditetapkan oleh majelis hakim. Permintaan maaf dari terduga pelanggar kepada keluarga Brigadir Joshua, di mana saat persidangan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terduga pelanggar telah mendatangi pihak keluarga Brigadir Joshua, bersimpuh dan meminta maaf atas perbuatan yang terpaksa, sehingga keluarga Brigadir Joshua memberikan maaf. Semua tindakan yang dilakukan terduga pelanggar dalam keadaan terpaksa dan karena tidak berani menolak perintah atasan. Terduga pelanggar yang berpangkat Barada atau Tamtama Polri tidak berani menolak perintah menembak Brigadir Joshua dan saudara FS karena selain selaku atasan, jenjang kepangkatan saudara FS dengan terduga pelanggar sangat jauh. Dengan bantuan terduga pelanggar yang mau bekerja sama dan memberi keterangan yang sejujur-jujurnya sehingga perkara meninggalnya Brigadir Joshua dapat terungkap. Poin pasal 12 ayat 1 huruf A PP Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003, maka komisi selaku pejabat yang berwenang memberikan pertimbangan selanjutnya berpendapat bahwa terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Putusan sidang KKEP. A. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. B. Kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. B. Sanksi administratif, yaitu mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Sementara itu, saudara, setelah dinyatakan inkrah, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sedang mempersiapkan eksekusi. Terletak pada Polri, yaitu seberapa jauh Polri memiliki kesanggupan untuk menerima anggota seperti Richard Eliezer. Tidak terlalu kemungkinan akan mendapatkan serangan balik dari kalangan internal kepolisian
yang barangkali tidak suka dengan sepak terjang Richard Eliezer. Richard Eliezer pulang kandang ke kepolisian. Sidang Komisi Kode Etik Polri memutuskan status Eliezer sebagai anggota Polri tetap dipertahankan. Selain karena masih muda dan melakukan penembakan karena terpaksa, peran Eliezer yang membuka kotak Pandora kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua juga dipertimbangkan. Meski demikian, Eliezer tetap dijatuhi sanksi. Selain meminta maaf secara lisan dan tulisan, Eliezer juga didemosi. Keputusan ini sesuai dengan harapan Eliezer selama ini. Namun ada juga yang meminta agar Eliezer tak kembali. Selain etik, keamanan Eliezer menjadi salah satu alasan. Benarkah keamanan Eliezer terancam jika kembali ke Polri? Dan apakah ada jaminan keamanan jika Eliezer kembali bertugas di kepolisian? Inilah Satu Meja The Forum, nasib Eliezer di Polri. Richard Eliezer Pudihang Lumiu tampak beda saat tiba di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Lengkap menggunakan seragam Polri, Barada Eliezer menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri sejak Rabu pagi. Terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Sanksi administratif yaitu mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas Richard Eliezer Pudihang Lumiu dianggap sudah berkekuatan hukum tetap karena pihak terdakwa Eliezer maupun pihak jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding. Namun kembali ke markas dan mengenakan seragam Polri tidak semudah membalikan telapak tangan ketika Eliezer telah menyandang status narapidana. Pro kontra kembalinya Eliezer ke kepolisian pun merebak. Berbagai pihak memberikan pandangannya perihal harapan Eliezer tersebut. Menjadi pertimbangan dari Majelis Kode Etik dalam menyidangkan kasus Eliezer untuk hal-hal yang meringankan dari kacamata etik. Polisi ini adalah penegak hukum, penegak aturan. Kalau kemudian aturan ini dilanggar sendiri oleh kepolisian, artinya polisi bersikap permisif terkait status Eliezer yang sebagai justice kolaborator, ini akan menjadi presiden buruk ke depan. Di sisi lain, ada sejumlah mekanisme dan aturan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Untuk bisa memutuskan satu keputusan yang adil bagi semua pihak, peluang itu ada. Nasib Eliezer di tangan Polri, itulah tema Satu Meja The Forum malam ini. Di studio telah hadir dari ujung sebelah kanan Bung Martin Lukas Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Yosua. Malam Bung Martin. Di sebelah kanan saya ada Komjen Purnawiran Ito Sumardi, Kabareskrim Polri 2009-2011. Malam Pak Ito. Di sebelah kiri saya ada Irjen Purnawiran Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Malam Pak Beni. Lalu ada Roni Talapesi, kuasa hukum dari Richard Eliezer, Bung Roni. Lalu kemudian ada Bambang Rukmitno, pengamat kepolisian. Malam, Mas Bambang. Saya akan memulai diskusi dengan Pak Beni. Pak Beni, Kompolnas tadi hadir ya di sidang Komisi Edik ya? Ya, jadi kami mengapresiasi karena kami diundang. Dan itu tentunya bentuk transparansi dari Polri ketika menyidangkan kasus yang notabene menjadi atensi publik. Jadi kami mengikuti dari pagi sampai selesai. Dan hasilnya sudah dikeluarkan bahwa tetap dipertahankan sebagai polisi. Reaksi dari Kompolnas gimana? Kami mengikuti
detail dari proses sejak tuntutan disampaikan, dibacakan, kemudian juga pembelaan dari pendamping, kemudian pertimbangan yang disampaikan oleh majelis yang sampai akhirnya mengambil keputusan demikian. Kami melihat bahwa pembuktian tentang PP 1 tahun 2003 dikaitkan dengan Perpol 7 tahun 2022, di sana secara detail apa saja yang dilakukan oleh Eliezer itu disampaikan, kemudian apa saja yang meringankan. Dan ini sebagian merujuk pada putusan pengadilan. Putusan pengadilan? Ya, hal-hal yang meringankan yang disampaikan oleh hakim itu disampaikan. Kemudian juga kami melihat bahwa dari pihak pendamping juga menyampaikan beberapa hal yang itu membantu meringankan dari... Apa itu? Beberapa hal diantaranya adalah dari catatan kepolisian dia tidak pernah melakukan pelanggaran, baik etik, disiplin, kemudian termasuk pidana. Kemudian yang bersangkutan juga pernah mendapatkan tugas operasi di beberapa tempat seperti di Poso, kemudian penugasan ke Papua. Itu yang meringankan. Kalau yang memberatkan apa dalam oleh majelis hakim etik di polisian? Nyaris kalau kami lihat minim sekali, dalam artian begini. Apa yang dia lakukan di bawah tekanan? Soal menembak gimana? Dijelaskan, diterima oleh hakim etik? Betul. Jadi secara detail hakim dalam hal ini menanyakan apa alasan pertimbangan sampai dengan melakukan perintah itu. Dijelaskan secara detail oleh Eliezer bagaimana dia ada rasa takut kalau justru dia nanti yang ditembak oleh Sambo, karena Sambo juga membawa senjata. Ketika Ricky sudah menolak, kalau dia juga menolak, jangan-jangan malah ada risiko nyawanya dia, diantaranya itu. Kemudian juga yang menarik adalah ketika hakim menggali tentang proses dari skenario awal yang dibangun begitu kuat sampai dengan Eliezer akhirnya memilih memutuskan untuk berkata jujur, disitulah saya melihat bahwa sangat mahal harganya kejujuran itu. Kejujuran sangat mahal dari Eliezer itu? Iya. Karena risikonya tinggi. Dia harus berhadapan dengan mantan atasannya dengan segala risikonya. Tapi dia memilih itu. Bagaimana dia trauma. Bagaimana dia bergumul, berdoa sampai dengan akhirnya memutuskan saya lebih baik mengaku apa adanya. Tapi suasana sidang sendiri gimana, Pak Beni sebetulnya? Kami lihat berjalan lancar. Jadi. Tapi Sambo nggak datang ya? Tidak. Tapi dia memberikan keterangan tertulis. Ya, jadi begini, Pak. Untuk keterangan yang menyangkut pembuktian pidana, dia melakukan tindak pidana, sudah dilakukan di pengadilan. Kalau keterangan Sambo di sidang etik apa sebetulnya? Ada beberapa, karena berkahnya tebel. Yang paling penting? Ya, diantaranya masalah hajar dan tembak. Dia tetap mengatakan hajar? Iya. Dia tetap mengatakan bahwa Richard itu berbohong? Betul. Sehingga Richard, disitulah Eliezer ini menjelaskan secara detail tentang bagaimana prosesnya sampai dengan terjadi penembakan. Dan dia menjelaskan bagaimana Sambo menembak juga. Sambo menembak juga? Menembak juga. Dan bagaimana Sambo merekayasa tembakan yang ada di dinding. Itu disampaikan. Baik. Bung Roni, jadi sebagai kuasa hukum dari Eliezer, gimana Anda menanggapi putusan dari sidang kode etik pada selesai pada sore tadi? Iya, Mas Budiman, saya mewakili keluarga juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada Polri, terutama sidang etik hari ini, bagaimana kita lihat semua proses persidangan berjalan lancar, dan dalam hal ini kan sidangnya tertutup. Tentunya saya tidak banyak komentar ya terkait dengan persidangan etik ini. Tapi ini sesuai harapan dari kuasa hukum? Ini sesuai dengan harapan dari orang tua dan kuasa hukum supaya Richard Eliezer kembali berdinas di Polri. Dan ini juga pun harapan dari Eliezer. Baik.
Bung Martin Lukas, dari pihak keluarga Yosua terhadap dipertahankannya Eliezer sebagai anggota Polri, gimana Anda menanggapi itu? Kita lihat di hari Rabu minggu lalu ya. Oke. Kan selain menerima dan menghormati putusan hakim, pada saat ditanya oleh wartawan, salah satu penyampaian dari ibunda korban dan ayah juga mengatakan kan semuanya dikembalikan kepada kepolisian, tapi seandainya pun diberikan kesempatan, mudah-mudahan Richard itu bisa berubah ke arah yang lebih baik dan juga konsisten terhadap kejujurannya dan menularkan kepada rekan-rekan yang lain. Itu yang paling penting, Mas. Menularkan apa? Menularkan pasca dia berbuat jujur itu loh. Oke, menularkan kejujuran kepada circle-nya dia, karena jadi gini loh, kalau kita melihat Richard yang lama memang tidak ada bantahan bahwa memang itu perbuatan yang salah dan perbuatan yang tidak boleh ditiru. Tapi pasca dia jujur ini kan sesuatu hal yang menurut saya bisa ditularkan secara positif. Karena gini, bukan hanya jujur, tapi ada resiko juga atas kejujuran tersebut. Oke. Tapi keluarga sudah menerima dan memaafkan Eliezer, katakanlah dia tetap kembali sebagai anggota di kepolisian? Ya, kalau saya lihat dari kutipan perkataan ayah dan ibunda, ya seperti itu. Oke. Saya mau lihat begini, Mas Budiman. Kalau kita lihat-lihat ya, pangkat Barada itu kan tidak terlalu istimewa ya. Kenapa sih kok Richard itu sepertinya ingin sekali gitu ya, tetap mempertahankan pangkat Barada. Kalau kita lihat dengan segala hormat, bukan saya mendiskreditkan, paling gajinya berapa. Ya. Lalu resiko pekerjaannya juga besar. Oke. Ketika dia masuk lagi ke situ juga banyak mungkin potensi-potensi ancaman yang bisa saja menimpa dia. Nah, cuman kita perlu apresiasi juga, berarti dedikasi dia penuh terhadap korpsnya. Oke, nah, oleh karena itu ya sudah sepantasnya sih kalau menurut saya ya, korpsnya juga memberikan timbal balik yang terbaik lah buat. Oke, baik. Pak Ito. Pak Ito gimana menanggapi sidang dari Komisi Etik Kepolisian atas dipertahankan meskipun didemosi selama 1 tahun? Saya melihat tadi yang disampaikan Bung Roni dengan Bung Martin, saya sependapat. Kejujuran yang ditunjukkan oleh Eliezer ini adalah satu kejujuran yang unik ya Mas ya. Kejujuran yang unik. Kenapa? Dia itu seorang tamtama dengan pangkat paling rendah. Paling rendah. Dia mengambil risiko untuk membuka tabir daripada kasus yang sebenarnya, yang sebetulnya kalau dia tidak membuka, dia misalnya tidak berkata jujur, dia tuh sudah dijanjikan akan diberikan SP3. Dia akan diberikan janjian, diberikan material dan sebagainya. Tetapi dia siap untuk melawan pimpinannya dan juga orang-orang yang hadir di TKP. Nah, itu menurut saya adalah satu resiko yang dia siap menerima, dan juga yang bersangkutan ini kan juga mengatakan masih tetap ingin mengabdi. Tadi menarik yang Bang Bung Martin mengatakan, kalau saya mungkin kalau sudah pangkat rendah cari apa lagi gitu kan, ya sudah kita ke masyarakat saja. Tapi dia tetap memilih, dan ini menarik nih Mas Budiman, tadi saya kebetulan sempat berkunjung ke Cikeas. Ke Cikeas ya? Ketemu dengan teman-temannya Richard Eliezer dan juga mantan komandannya. Saya tanya sama mereka, apakah kalian masih mau menerima? Siap Jenderal, kami tetap menerima. Tetap menerima. Karena apa? Karena Eliezer itu adalah keluarga kami. Oke. Dan kami siap mengamankan. Itu kan satu hal kalau di pasukan elit Brimob ini yang memang solidaritas, kemudian juga jiwa korsanya sangat tinggi, dan Eliezer ini kan di kelompok yang di bawah. Jadi kalau lihat piramida daripada kepangkatan, yang di bawah ini lebih banyak yang mungkin kemungkinan akan masih bisa melindungi ya. Iya. Oke, baik Pak Ito. Saya ke Mas Bambang Rukminto. Mas Bambang, sehingga Anda pernah mengatakan bahwa sebaiknya dengan alasan etik atau alasan keamanan Eliezer tidak perlu kembali ke kepolisian. Apa sih yang menjadi latar belakang dan argumen dari pendapat Mas Bambang? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Hidung mampet, pilek, tidur gaya apapun tetap gak enak. Makanya minum Dikom. Tidur jadi pules, nafas plong. Dikom buat hidung mampet. Kek, jajan yuk. Ayo. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan.
Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Aku pilih Morinaga, karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya, serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, tuh kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, tuh kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, tuh kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Oke, itulah sebagian reaksi dari warganet soal pro kontra kembalinya Eliezer ke kepolisian. Ada yang pro, ada yang juga kemudian kontra. Mas Bambang Rukminto, pengamat kepolisian, Anda pernah menyatakan bahwa Eliezer sebaiknya tidak
harus kembali ke kepolisian, bahkan bisa dipecat dan di-PT-nya. Apa sebenarnya rasio di balik argumen itu? Saya melihat persoalan Eliezer ini harus dipisahkan secara personal dan organisasi. Secara personal kita memahami dan melihat bahwa Eliezer ini memiliki sifat yang baik, jujur, berani seperti itu. Tapi ini kan persoalannya kita melihat yang lebih luas lagi terkait dengan bagaimana upaya membangun Polri yang profesional ke depan. Polri yang profesional tentunya harus tegak pada aturan. Sementara Eliezer ini pelaku pelanggaran profesionalisme itu karena dia tunduk pada atasan, terlepas bahwa dia ini ada karena level paling bawah dia ada ketakutan dan itu satu. Kemudian terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Eliezer. Bagaimanapun juga fakta di persidangan menunjukkan bahwa Eliezer ini adalah pelaku penembakan yang menyebabkan kematian seseorang dan rekannya, seniornya malahan. Saya melihat begini, mengapa saya mengusulkan bahwa sebaiknya Eliezer ini di PT-DH, karena sidang Komite Kode Etik ini adalah penjaga marwah tertinggi dari profesi kepolisian. Nah, makanya ini harus dijaga. Kalau tidak, nanti yang muncul ada presiden buruk bahwa sidang etik ini permisif pada pelaku pelanggaran. Apalagi ini pelaku pidana pembunuhan seperti itu, Mas. Apa pertimbangan Anda lebih mempertimbangkan dampak pada institusi kepolisian ketika menerima kembali Eliezer? Iya. Karena kepolisian ini lembaga negara yang harus kita jaga dan ke depan harus semakin profesional. Karena persoalan Eliezer ini persoalan kepolisian ini bukan hanya persoalan Eliezer saja, tetapi banyak terkait dengan kode etik. Artinya kalau menurut Mas Bambang adalah diterimanya kembali Eliezer, dipertahankannya sebagai anggota kepolisian akan menurunkan kredibilitas dari kepolisian. Akan menjadi presiden buruk. Presiden buruk? Iya, karena akan menjadi presiden buruk karena menerima seseorang yang sudah melakukan tindak pidana. Itu satu. Kemudian terkait dengan pelanggaran-pelanggaran etik yang lain yang dilakukan oleh personel kepolisian pun sampai sekarang juga belum tuntas. Makanya kalau sekarang fokus Polri ini terkait sidang etik Eliezer, saya melihatnya dan kemudian sekarang diputus ini lebih pada upaya memenuhi desakan masyarakat dan menjaga memenuhi desakan masyarakat. Baik. Baik, Bung Roni, ini ada pernyataan dari Mas Bambang, kritis dari Mas Bambang Rukminto ya, bahwa kembalinya Eliezer kepada kepolisian ini bakal menjadi beban berat bagi kepolisian yang akan berdampak pada kredibilitas kepolisian. Gimana Anda respon itu? Ya Mas Budiman, kita mengenal bahwa res judicata pro veritare habetur. Apa itu? Putusan hakim harus dihormati dan dianggap benar sebelum dibatalkan oleh putusan yang lebih tinggi. Terus? Nah, kita lihat bahwa dalam perkara Richard Eliezer, kami penasihat hukum tidak mengajukan banding. Jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding. Ingkrahlah perkara Richard Eliezer. Berdasarkan ingkrah perkara Richard Eliezer kemudian dibawa kepada etik. Kalau saya menyimak bahwa persidangan etik ini juga mempertimbangkan fakta-fakta persidangan. Jadi begini Mas Budiman, yang harus kita hargai adalah sekarang kita berhasil menempatkan supremasi hukum, bahwa hukum adalah yang tertinggi, bahwa setiap proses yang sudah berjalan ini kita harus sampaikan bahwa penegak hukum berhasil. Dalam arti apa? Ketika putusan Richard Eliezer sudah ingkrah, kemudian ada sidang etik, itu semua harus kita hormati. Sesuai hukum, tapi kan gugatannya kan ini bisa berpengaruh pada kredibilitas dari kepolisian ketika seorang yang sudah diputuskan sebagai menembak kemudian diterima lagi sebagai polisi. Nah, ini dia Mas Budiman, bahwa kita harus menghormati putusan dari majelis hakim. Pendekatannya legal ya. Hukum itu kita berhasil menegakkan supremasi hukum sehingga di mata di dalam negeri kita berhasil dan di luar negeri juga ikut mengamati proses ini. Tetap dalam proses ini bahwa ada etik itu juga pun yang tadi saya sampaikan bahwa ini juga terkait dengan fakta hukum, bahwa fakta hukum Richard Eliezer yang mematikan ada penembak dari Verdi Sambo. Itu sudah tidak perlu, ini semua sudah publik sudah tahu. Jadi hal-hal seperti itu menurut saya Mas Budiman ini menjadi pembelajaran sehingga ke depannya
tidak terulang lagi peristiwa seperti ini. Baik. Sehingga harapannya kita harus optimis Polri ke depannya lebih baik. Baik Pak Beni, ada sorotan dan kekhawatiran soal citra Polri yang bakal tergerus ya, sekarang udah tergerus tapi dengan diterimanya kembali Icat bisa tergerus. Gimana Anda merespon perakiraan itu? Yang pertama soal pro kontra itu hal yang biasa, Pak. Wajar. Pasti wajar dan pasti terjadi. Tapi dalam konteks ini marilah kita sama-sama melihat. Tidak bisa kita membandingkan apple to apple antara satu kasus dengan kasus yang lain. Karena sudah ada yang nanya ke saya, Pak Beni, kasus yang ini pembunuhan juga kok kemudian di PTDH dan sebagainya. Kenapa ini tidak? Nah, dalam konteks ini marilah kita melihat bahwa ada sesuatu di dalam kasus ini di mana justru Eliezer bisa menunjukkan kepada semua pihak di mana dia justru menyelamatkan institusi Polri, menyelamatkan institusi polisi dengan pengakuan yang jujur. Bayangkan kalau dia tetap bungkam, kasus ini akan terus seperti bola liar dan sampai kapan kita tidak tahu. Itu satu. Kemudian kedua, dia memberi contoh kepada seluruh jajaran Polri bahwa kejujuran ini sangat penting dan sangat mulia. Dan di sini institusi Polri memberi apresiasi. Jadi bisa diuntungkan kepolisiannya? Malah justru diuntungkan karena apa? Polri memberi apresiasi kepada anggota yang ini bisa menjadi contoh bagi yang lain. Dalam konteks nanti penegakan hukum khususnya yang menyangkut anggota polisi. Baik. Pak Ito, tadi kan Pak Ito sempat bertemu dengan Brimob teman-teman Eliezer. Tapi banyak orang yang sebenarnya khawatir soal keselamatan dari Icat sendiri karena Icat membongkar kotak Pandora dan begitu banyak polisi kemudian terlibat. Gimana kekhawatiran orang terhadap soal aspek keselamatan dari Icat sebenarnya? Belum saya masuk ke sana, Mas Budiman, mungkin dari aspek yuridis. Tadi Pak Bambang kan menyampaikan bahwa Icat harus di PTDH. Polri ini kan penegak hukum. Komisi Kode Etik itu menggunakan landasan hukumnya adalah Perpol nomor 7 tahun 2022. Di sana disebutkan apabila ancaman hukumannya di bawah 5 tahun atau vonis 3 tahun, maka dia tidak bisa di PTDH. Nah kan kalau kita tadi Bang Rodi udah bilang, hakim memutuskan satu tahun 6 bulan. Dasarnya mem-PTDH dia apa? Justru di situ nanti polisi malah tidak profesional. Tapi ada dinilai presiden buruk bagi polisi, orang yang diduga ikut menembak kemudian diterima sebagai polisi. Nah, kan kita tadi disampaikan Pak Beni, kita melihat kasus ini dalam satu proses persidangan yang panjang. Kenapa sampai hakim memutuskan yang bersangkutan hanya 1 tahun 6 bulan? Nah, kemudian juga kenapa jaksa tidak banding, sehingga inkrah. Nah, itu dari aspek yuridis. Tapi kalau dari aspek keamanan, saya kan mantan anggota Polri, Pak Beni juga mantan anggota Polri. 35 tahun saya berdinas. Itu kalau namanya sudah keputusan apabila kita di dalam organisasi itu ada keputusan yang sifatnya adalah tetap, ya mutlak, maka itu tidak bisa lagi. Organisasi itu akan melindungi karena Polri ini kan satu lembaga yang mempunyai sistem. Tapi kan bukankah banyak Sambo juga pasti punya orang yang setia dengan Sambo yang mungkin sakit hati dengan Eliezer? Belum tentu juga, saya tidak yakin. Karena apa? Kalau misalnya saya dengan Pak Beni, saya satu angkatan di Akabri. Kalau Pak Beni salah, masa saya mau simpati sama Pak Beni? Enggak juga. Saya kira artinya kekhawatiran orang soal keselamatan menjadi tidak beralasan. Bukan tidak beralasan, Mas. Itu bisa saja terjadi. Hanya bagaimanapun juga tanggung jawab daripada institusi, apalagi ada LPSK, ada undang-undang yang melindungi, tentunya juga ini menjadi perhatian Bapak Kapolri. Pak Kapolri ini beliau kan orangnya sangat komitmen. Jadi kalau beliau sudah memerintahkan amankan yang bersangkutan, tidak ada istilahnya lalat pun mengganggu dia gitu. Nah, tidak ada lalat pun mengganggu dia. Jadi kita tentunya harus yakin dengan sistem yang ada di kepolisian, dan kalau sampai ada apa-apa terhadap Richard Eliezer, justru ini akan mendegradasi kepercayaan masyarakat kepada polisi. Baik. Kalau Bung Martin, jadi kalau menurut Anda kan yang pertama kali bersama Bang Kamarudin Simanjuntak membongkar kasus ini. Tapi apakah Anda juga yakin bahwa tidak ada serangan balik ya terhadap Icat setelah ini kemudian kotak Pandora ini dibuka? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Anda
saksikan Breaking News Kompas TV. Banjir menerjang bangunan MTS. Di belakang saya ini masa aksi ini mulai tidak tertib. Akan ada gempa-gempa susulan. Harga naik menjadi 10.000. Banjir sudah mulai berangsur. Pengungsian ini dibangun secara swadaya oleh keluarga kurang lebih seperti ini. Kemungkinan besar Rusia tidak bisa menahan lama juga ya. Saat ini api sudah bisa dipadamkan. Dan kami sudah tiba. Meninggal dunia 131 orang dan sisanya. Breaking News Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Anda kembali menyaksikan Kompas Update, saudara. Mobil truk angkutan air mineral terbalik di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Mobil ini terbalik saat ingin membongkar muatan. Mobil truk bermuatan air mineral kemasan terbalik saat ingin membongkar muatan di salah satu toko di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Mobil ini terbalik lantaran pondasi trotoar jalan tidak mampu menahan beban muatan mobil. Akibatnya muatan truk berupa ratusan dus air mineral kemasan berserakan di jalan. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple B Vidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Bukan gini katakan saya. Ini yang baru, Rose Pizza. Cara ungkapkan sayang yang belum pernah ada. Pizzanya bikin berbunga-bunga. Rose Pizza, selalu lebih beda sayangnya. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah.
rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, tuh kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Hidup adalah sebuah perjalanan singkat. Harus terus berusaha dan belajar untuk lebih baik setiap hari. Selalu semangat untuk menjalani dari satu perjalanan ke perjalanan lainnya. Meskipun kadang masalah dan tantangan membuat ragu dan ingin menyerah. Tapi yakin ada jalan terbaik untuk melewatinya. Karena sulitnya perjalanan pasti dibersamai kemudahan. Calv, ini jalan yang kupilih. Saya memberikan training quality control. Mampet, pilek, cara apapun gak bisa. Cuma Dikom. Kita training lagi. Dikom, buat hidung mampet. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Masih bersama saya Budiman Tanrejo di satu meja dapur Martin Lukas Simanjuntak, keluarga dari almarhum Yosua. Jadi apakah mungkin terjadi serangan balik dari Sambo pasca Eliezer dipertahankan dan Sambo kemudian dihukum mati? Kalau dibicarakan mengenai kemungkinan, pasti ada kemungkinan Mas Budiman. Nah, namun tadi kalau saya kaitkan dengan apa yang disampaikan Pak Ito, mendapatkan atensi dari petinggi Polri, ya saya pikir itu positif. Tapi kan yang kita tahu kan masa jabatan Kapolri itu tidak selamanya. Artinya setelah itu? Bisa jadi mungkin setahun lagi atau 2 tahun lagi. Nah, pasca itu what next ya? What next itu apa? Apa yang terjadi maksudnya kepada Richard ketika... Kekhawatiran Anda apa? Ya, mungkin saja ada yang kita bilang tadi, ancaman tadi itu mungkin saja bisa terrealisasi. Tapi kalau saya pikir selama Richard ditempatkan di kesatuannya ya, di Brimob, dan yang kedua mungkin ya, ditempatkan di wilayah kampung halamannya, menurut saya itu modal besar dari segi keamanan buat Richard, sehingga bisa mengamankan yang bersangkutan dari potensi-potensi ancaman yang kita khawatirkan. Karena kalau saya lihat sih jaringannya pasti ini kan levelnya level atas ya, yang bisa saja mengancam Richard. Kalau di level bawah saya pikir enggak, dan saya yakin kalau di Brimob itu bisa dibilang mereka pasti jiwa korsanya lebih besar lah daripada satuan yang lain. Kalau angkatan dari Yosua dan adiknya juga masih polisi, relatif sekarang keluarga udah aman terhadap Richard? Jadi gini, saya yakin kalau adiknya mungkin kalau tidak terima atau kekesalan, ya kan ada gium ya, memaafkan tapi tidak melupakan. Tapi kalau sampai melakukan tindak pidana untuk balas dendam, saya pikir itu jauh lah dari adik dari almarhum Joshua. Nggak terjadi kira-kira ya? Ya, yang kedua tadi teman satu angkatan. Yang saya lihat kan ini satu kesatuan ya, Brimob ya. Dan kalau kita melihat dari yang disampaikan Pak Beni tadi, pencapaian ataupun apa yang dilakukan Richard itu mendongkrak elektabilitas ataupun popularitas kepolisian, maka harusnya ya tidak ada alasan untuk melakukan balas dendam. Tapi kalau sebel, saya yakin namanya kita dididik di kosek bareng-bareng, ketika melihat Richard, wah ini gara-gara dia yang nembak mungkin ya. Baik ini. Tapi kalau gini, kalau ada betul nggak sih permintaan dari pihak keluarga mengatakan agar Yosua itu dinaikkan pangkatnya 2 jenjang, itu sebenarnya gimana? Serius tuh minta atau gimana? Jadi gini, bukan. Saya sedikit luruskan ya Mas Budiman. Berdasarkan hak dari setiap Brimob ataupun kepolisian yang gugur dalam tugas, itu kan berpotensi ya untuk diberikan kenaikan pangkat. Nah itu sebenarnya yang kita minta. Nah, mengenai minta keluarganya untuk dinaikkan pangkatnya 2 jenjang. Ya ini kan permohonan ya. Permohonan. Nanti apakah dikabulkan atau tidak, apakah memang dikasih 2 atau dikasih 1, kembali lagi kan, berikanlah apa yang menjadi milik kepolisian untuk diputuskan.
Dan kita terima apa yang diberikan gitu. Oke, dan baik. yang kedua, satu lagi Mas Budiman, ini saya luruskan mengenai museum. Kan banyak orang-orang yang menganggap bahwa itu terlalu berlebihan. Kalau menurut saya tidak. Museum itu bukan untuk keluarga loh, tapi untuk negara, untuk masyarakat. Kenapa dibutuhkan itu? Ada dua hal setidaknya yang menurut saya ya. Pertama, agar menjadi pengingat dan masyarakat bisa melihat rangkaian peristiwa secara timeline yang jelas mengenai peristiwa tewasnya Brigadir Joshua yang melibatkan banyak petinggi kepolisian. Yang kedua, saya kok khawatir ya, Mas Budiman ya, pasca kejadian ini, siapapun yang mau ditempatkan di rumah dinas tersebut, rasanya akan berpikir dua kali untuk meninggalkan rumah tersebut. Karena kenapa? Negara Indonesia ini kebanyakan masyarakatnya masih memikirkan hal-hal yang sifatnya mistis. Walaupun saya pribadi enggak. Gitu. Oke, baik. Pak Beni, mungkin nggak sih Joshua kemudian mendapat kenaikan pangkat 2 jenjang itu? Karena dianggap sebagai gugur dalam tugas, kalau konstruksi dari Bung Martin tadi. Ya, semua tentunya kembali kepada ketentuan yang berlaku, Pak ya. Ketentuannya gimana, Pak? Ketentuannya kan sejauh ini yang kami tahu ya, sepanjang karier kami melihat mereka-mereka yang berjasa kemudian berprestasi itu sebatas 1 tingkat. 1 tingkat? Ya. Oke. Jadi artinya kalau dengan ketua ini Joshua mungkin dinaikkan 1 tingkat? Ya, kembali nanti itu evaluasi oleh institusi Polri yang akan melakukan pertimbangannya apa dan sebagainya atas usulan atau permohonan dari keluarga ini tentunya akan direspon oleh internal Polri untuk nanti dibahas dan sebagainya. Oke, Pak Ito, kalau Pak Ito gimana? Sependapat Joshua kemudian ada permohonan dari keluarga pangkatnya dinaikkan 1 atau 2 jenjang? Jadi kalau 2 jenjang tidak mungkin ya. 2 jenjang tidak mungkin? Karena memang aturannya yang 1 jenjang. Berarti namanya KLB, kenaikan pangkat luar biasa. Nah, itu tentunya ada satu penilaian khusus yang bersangkutan itu, anggota yang bersangkutan itu baik yang masih hidup atau sudah gugur, itu dia melakukan sesuatu yang melebihi daripada apa yang harus dilakukan. Nah, itu ada di SDM ya, di SDM yang menilai. Saya kira mungkin itu nanti harus dilihat dalam hal ini almarhum berjasa apa. Apakah mungkin melindungi pimpinannya atau menyimpan rahasia, apa dia sampai menyimpan rahasianya. Itu pasti dari fakta-fakta itu akan menjadi pertimbangan. Harus ada fakta dan harus ada proses ya, ke situ tidak ada proses, tidak ujuk-ujuk ya. Oke, kembali Mas Bambang, itu dari sisi Joshua. Kalau dari sisi Eliezer, Mas Bambang lihat sebaiknya dengan berbagai pertimbangan ini ditempatkan di mana Eliezer ini setelah putusan kode etik itu dipertahankan di kepolisian? Kalau permintaan dari Eliezer sendiri dan melihat situasinya ya lebih baik di Brimob kembali ya. Di Brimob kembali? Iya, karena dia paham dengan lingkungannya dan tentunya ada rekan-rekannya. Dan saya meyakini bahwa Brimob sendiri memiliki mekanisme untuk mengamankan Eliezer. Karena dia dalam konteks ini kan menjadi korban dari Sambo gitu loh. Dia sudah diperintahkan untuk menjaga Sambo, ternyata dia ditumbalkan. Makanya Brimob tentunya akan menjaga Eliezer ini gitu. Dan lebih aman tempatnya di Brimob lebih itu? Baik di Brimob. Di Brimob artinya di Jakarta atau tadi Bung Martin mengatakan di daerahnya? Tentunya Brimob sendiri memiliki pertimbangan-pertimbangan gitu. Entah itu lebih baik di sini atau dikembalikan di daerahnya gitu. Kalau sementara ini di satuan di Korp Brimob tentunya akan lebih aman karena lebih dekat dengan pucuk pimpinan teratas seperti itu. Oke, Bung Roni, Anda optimis bahwa Eliezer akan tetap berada di kepolisian tanpa ada yang mengganggu, meskipun tadi Bung Martin mengatakan ya Pak Kapolri, setelah pegangan Pak Kapolri ya kita juga nggak tahu sebetulnya. Ya Mas Budiman, kita sudah melewati proses yang panjang ya. Dan kita percaya bahwa sampai saat ini Tuhan jaga. Jadi kedepannya kami nggak usah perlu khawatir. Karena sebelumnya kita sudah lewatin waktu-waktu yang susah, waktu-waktu bagaimana Richard harus survive, harus ini. Dan semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Dan dari keluarga menyampaikan bahwa sangat percaya kepada institusi Polri. Dan Richard sangat mencintai institusi Polri. Jadi proses yang sudah ada ini, keadilan untuk Richard Eliezer dan juga pun berharap bahwa keadilan juga kepada perwira-perwira yang ikut terlibat kena juga, kemudian kan banyak yang kena prank
ya kita kembalikan kepada Polri. Baik, Pak Ito, kalau Pak Ito saran dan masukan Pak Ito atau advice-nya gimana agar tetap Eliezer ini tetap bisa aman dan sejauh mana kemudian LPSK tetap bisa menjalankan peran untuk pelindungan gitu. Tadi menarik yang disampaikan Bung Martin. Kalau kita melihat Mas Budiman dari 3 aspek, psikologi, dari aspek sosiologi, dari aspek security, dia memang lebih aman kalau memang mau di Brimob, taruh di Brimob tapi di kampungnya. Di kampungnya. Paling tidak dari aspek psikologi dan sosiologi dia akan lebih aman di sana. Kemudian dari aspek security sudah pastilah. Kan bagaimanapun kesatuan Brimob ini mempunyai satu mekanisme pengamanan internal yang sangat ketat, memiliki solidaritas yang sangat tinggi, memiliki jiwa kuasa yang sangat tinggi. Nah, kalau misalnya di Jakarta, kita tidak tahu ya, semua yang dikatakan Mas Bambang bisa terjadi. Bisa terjadi. Bisa. Tapi kalau di kampungnya kan namanya orang dari namanya komunitas sosial di sana pasti mereka akan menjaga. Baik. Pak Beni, kalau dari versi Pak Beni, versi Kompolnas ini gimana agar Eliezer yang telah berjuang dan mengambil risiko kejujuran tetap dia bisa menjalankan karirnya sebagai polisi, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Hidup adalah sebuah perjalanan singkat. Harus terus berusaha dan belajar untuk lebih baik setiap hari. Selalu semangat untuk menjalani dari satu perjalanan ke perjalanan lainnya. Meskipun kadang masalah dan tantangan membuat ragu dan ingin menyerah. Tapi yakin ada jalan terbaik untuk melewatinya. Karena sulitnya perjalanan pasti dibersamai kemudahan. Kauf, ini jalan yang kupilih. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Hidung mampet, pilek, tidur gaya apapun tetap gak enak. Makanya minum Dikom. Tidur jadi pules, nafas plong. Dikom buat hidung mampet. Seri Gandum Big Pack buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Seri Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Seri Gandum Big Pack buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Seri Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin, jaga mulut sepenuhnya. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Seri Gandum Big Pack
Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holisticare Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holisticare Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Masih bersama saya Budiman Tanojo di Satu Meja The Forum. Pak Benny Mamoto, jadi saran dari Kompolnas agar Eliezer tetap bisa berkarir di kepolisian secara aman tanpa direcoki seperti apa Pak Benny? Kami memang merencanakan Pak, setelah sidang etik tadi, kami merencanakan untuk bertemu dengan Kadifropam, ASSDM, Kakor Brimob dalam rangka mendiskusikan masalah tadi. Dan dalam beberapa hal, beliau-beliau itu kadang sudah memikirkan jauh ke depan. Sudah mempersiapkan ini, tentunya hanya untuk internal. Itu sudah mempersiapkan ini. Kadang kami tanya, untuk antisipasi soal ini gimana? Oh sudah Pak, kami lakukan ini. Ini segera kami akan lakukan, sehingga nanti diharapkan bahwa ke depan untuk Eliezer ini pasca putusan sidang etik, kemudian dalam menjalani masa hukuman sampai dengan nanti selesai. Nah, penempatannya di mana dan sebagainya, saya yakin dari pihak Polri juga sudah mempertimbangkan. Sudah. Baik. Kita tunggu ya, Mas Bambang. Jadi ini Eliezer sudah diputus di sidang etik. Apakah ini juga punya keterkaitan dengan sidang-sidang etik yang lain yang sedang berjalan sekarang ini? Iya Mas, sidang etik, keputusan sidang etik ini sudah final. Artinya Eliezer akan kembali ke kepolisian gitu. Hanya problemnya memang nanti juga akan berpengaruh pada kasus obstruction of justice. Karena kalau Eliezer ini yang terkait dengan tindak pidana utamanya, penembakan ini bisa kembali ke kepolisian, artinya nanti terkait dengan kasus obstruction of justice ada kemungkinan kembali lagi ke kepolisian. Jadi dampaknya apa? Dampaknya ya lagi-lagi bahwa kepolisian ini permisif terhadap pelanggaran-pelanggaran. Permisif, Ada terkait dengan rekayasa juga, Mas. Pak Ito, gimana ini? Apa keterkaitan antara vonis sidang etiknya Eliezer dengan terdakwa yang lain? Apakah kemudian bisa saling terkait sebenarnya? Kalau menurut saya, Mas Budiman, bahwa ini memang saling terkait, tetapi beda perannya. Beda peran. Jadi kan kalau bicara masalah pelanggaran hukum kan masing-masing orang kan barang siapa. Tentu perannya berbeda-beda dan tentunya keputusannya juga berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan ini menjadi referensi buat kasus sidang etik yang berikutnya. Saya kira mungkin dari Komisi Kode Etik Kepolisian juga sudah punya aturannya, punya rule, dan pasti seperti Bung Rauni menyampaikan akan mendasarkan kepada hasil keputusan hakim. Karena bagaimanapun keputusan hakim itu adalah mengatur di dalam satu pasal dalam Perkap nomor 7 tahun 2022. Oke, baik. Bung Roni, jadi apa harapan Anda terhadap Eliezer ke depannya setelah sidang kode etik memutuskan dia tetap dipertahankan sebagai anggota polisi? Iya, kita menyimak dan berterima kasih ya buat Satu Meja The Forum ya, dari awal ikut mengawal proses ini, bahwa kita melihat bahwa semua proses berjalan lancar, dan harapan dari saya selaku kuasa hukum, semua tahapan sudah kita lewati, persidangan, kemudian hari ini etik juga memutuskan icat kembali kepada Polri, itu merupakan hal yang baik dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Selanjutnya tahapan-tahapan berikutnya saya akan mendampingi dan memberikan diskusi, dan
Selebihnya kita akan serahkan kepada Polri. Serahkan kepada kepolisian. Oke, baik. Kalau Bung Martin, jadi lesson learn ya dari kasus Sambo yang dipetik oleh Anda yang sejak awal terlibat untuk mengungkap kasus ini apa sebetulnya? Ya, ini akhirnya membuka paradigma baru ya, bahwa apa yang dinyatakan oleh institusi belum tentu benar. Apa yang institusi belum benar awal kalau kita mengaca pada rilis-rilis yang di awal ya, tapi udahlah yang sudah biarlah berlalu. Nah ini juga ke depan agar lebih berhati-hati untuk melakukan suatu statement, apalagi kita nggak mau ke depan ada lagi jilid 2 dalam perkara yang hampir setahun menyita perhatian publik. Dan yang berikutnya ya kami juga berharap dengan selesainya perkara ini citra kepolisian bisa naik lebih tinggi lagi dari survei Litbang Kompas yang terakhir, karena kita butuh polisi, Mas Budiman. Yang ketiga, ya harapan saya untuk Richard ya, nanti pasca bebas, saya berharap Richard, hal yang pertama kali dilakukan adalah datang ke Jambi, khususnya ke Sungai Bahar, untuk menengok langsung pusaran abangnya Joshua ya, yang dalam kesempatan di tanggal 8 Juli itu sempat dia tembak sebanyak 4 kali, tapi itu sudah berlalu. Yang sekarang mesti dilakukan adalah menurut saya datang minta maaf langsung kepada almarhum walaupun sudah tidak ada di dunia lagi. Lalu yang berikutnya bercengkerama dengan keluarga supaya keluarga lebih bisa ikhlas gitu ya, menerima kenyataan pahit ini. Tapi ya apapun itu saya pikir kita harus fair juga bahwa memang kalau bukan karena ada saksi fakta dalam persidangan ini, saya pikir sangat sulit untuk menarik pihak-pihak yang awalnya tidak ingin terikut dalam kasus 340 sehingga mereka bisa divonis bersalah. Sudah ada upaya yang khas dari kepolisian untuk memperbaiki diri pasca kejadian Sambo ini? Menurut Anda? Ya, kalau saya lihat sudah ada, tinggal ke depan jangan anti kritik, itu aja. Karena gini, sebenarnya ketika rakyat bersuara bukan berarti kita benci. Tapi kan ini juga membantu ya, karena saya yakin pimpinan itu pasti tidak tahu apa yang terjadi di bawah, di tengah, ataupun di sebagian atas. Jadi kita inilah yang membantu untuk memberikan pandangan bahwa mungkin di dalam sistem itu tidak semuanya berjalan dengan benar. Jadi kritik publik tetap bisa diharapkan ya? Ya, kritik publik, kritik dari penegak hukum lainnya seperti advokat. Kita ini kan caturwangsa penegak hukum, Mas Budiman. Baik Bung Martin, Pak Ito, makasih, Pak Beni, Bung Roni, dan Mas Bambang, terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Eliezer telah divonis bersalah oleh hakim. Ia divonis bersalah secara etik oleh polisi. Kini statusnya narapidana. Ia tetap dipertahankan sebagai polisi. Meski ia didemosi, ia dimutasi. Itulah dilema moral antara kesetiaan pada perintah dan kejujuran membuka kejahatan, antara ikut dalam penembakan serta aspek kepantasan saat kembali ke kesatuan. Di tengah dilema moral, aspek kemanfaatan dan keselamatan perlu dipertimbangkan. Kejujuran Eliezer membawa manfaat karena membuka kebobrokan. Karena itu, keselamatan Eliezer jangan pernah dilupakan. Kejujuran untuk saat ini dan dalam lingkungan seperti ini bisa membuatnya tidak memiliki banyak teman. Keselamatan harus jadi keutamaan ketika kawan dan lawan sulit dibedakan. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Bocah perempuan 4 tahun diculik selama 23 hari.
Mengapa penculikan anak terus berulang? Pikiran kita ya. Takut anak saya sakit aja. Pas lagi di bawahnya pun lagi keadaan sakit, dia lagi meriang. Saya ajak jalan-jalan, melihat mobil, baru ngamen di daerah Jakarta Selatan. Kalau pakai anak kecil hasilnya lumayan. Korban kan masih berusia 4 tahun dibawa kabur oleh pelaku. Tujuannya adalah eksploitasi. Target Rabu 22 Februari pukul 10:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh agak merajalela di Jakarta ini. Sampai tadi malam saya tidur jam 3, darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan. Nggak ada urusan. Ini Pak, saya akan selesai. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran marah lantaran anggotanya dibentak oleh penagih utang saat menangani ataupun menengahi insiden penarikan paksa kendaraan milik selebgram Clara Sinta. Polri memutuskan untuk mempertahankan Barada Richard Eliezer sebagai polisi, saudara. Namun Eliezer dikenai sanksi demosi selama 1 tahun. Anak pejabat pajak Kemenkeu yang menganiaya anak pengurus GP Ansor berhasil ditangkap. Gaya hidup mewah tersangka pun disorot oleh Kementerian Keuangan. Halo, selamat malam saudara. Bagaimana kabar Anda? Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam juga menghadirkan sejumlah informasi yang menjadi sorotan sepanjang hari ini. Selengkapnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Yasir Nene Ama bersama Anda. Dengan bantuan terduga pelanggar yang mau bekerja sama dan memberi keterangan yang sejujur-jujurnya sehingga perkara meninggalnya Brigadir Joshua dapat terungkap. Terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Saudara, hasil keputusan sidang kode etik Polri, Richard Eliezer dipastikan dapat kembali menjadi anggota Polri, saudara. Penasihat hukum dari Richard Eliezer pun menyambut baik putusan Komisi Kode Etik Polri ini. Penasihat hukum Richard Eliezer, Ronita Lapesi, mengapresiasi dan menyambut baik putusan dari Komisi Kode Etik Polri ini, saudara, atas sanksi yang diberikan kepada Barada Richard Eliezer. Soal di mana nantinya Eliezer berdinas, apakah di Yanma atau di Brimob, pengacara dan juga keluarga dari Richard Eliezer menyerahkan keputusan ini ke institusi Polri. Apresiasi dan kami hormati atas keputusan sidang etik untuk Richard Eliezer karena ini merupakan ranah Polri dan merupakan kalau tadi kita lihat bahwa sidangnya tertutup dan semuanya kita dari awal bahwa dari tim penasihat hukum maupun keluarga sudah menyampaikan semuanya diserahkan kepada Polri karena percaya bahwa proses yang sedang dilaksanakan itu semuanya kewenangan dari Polri. Sementara itu, saudara, keluarga Barada Richard Eliezer di Manado, Sulawesi Utara mengucapkan terima kasih kepada Kapolri dan institusi Polri yang masih mempertahankan Barada Eliezer sebagai anggota kepolisian. Paman dari Barada Eliezer bersyukur keponakannya masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan dirinya di Polri meski harus menjalani vonis hukuman selama 1 tahun 6 bulan penjara sebagai konsekuensi hukum atas perbuatannya dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Karena Richard masih diberikan kepercayaan menjadi anggota Polri. Berterima kasih kepada Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit Prabowo yang sudah memberikan kesempatan kepada Richard
bisa menjadi anggota kepolisian. Oleh sebab itu, saya mewakili keluarga besar yang ada di Manado, berterima kasih juga pertama kepada Tuhan. Saudara, Barada Richard Eliezer hari ini menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri. Hasilnya, Komisi Kode Etik Polri menyatakan meski bersalah melanggar kode etik, namun ia tidak dipecat dari anggota Polri. Dalam sidang yang digelar selama sekitar 7 jam itu, Saudara, Barada Eliezer lolos dari sanksi berat, yakni pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Namun Eliezer tetap mendapat sanksi demosi selama 1 tahun. Sanksi itu diberikan setelah Eliezer dinyatakan terbukti bersalah melanggar kode etik Polri terkait dengan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Eliezer bisa melanjutkan karirnya di kepolisian setelah usai menjalani pidana penjara yang telah ditetapkan oleh majelis hakim. Permintaan maaf dari terduga pelanggar kepada keluarga Brigadir Joshua, di mana saat persidangan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terduga pelanggar telah mendatangi pihak keluarga Brigadir Joshua, bersimpuh dan meminta maaf atas perbuatan yang terpaksa, sehingga keluarga Brigadir Joshua memberikan maaf. Semua tindakan yang dilakukan terduga pelanggar dalam keadaan terpaksa dan karena tidak berani menolak perintah atasan. Terduga pelanggar yang berpangkat Barada atau Tamtama Polri tidak berani menolak perintah menembak Brigadir Joshua dan saudara FS karena selain selaku atasan, jenjang kepangkatan saudara FS dengan terduga pelanggar sangat jauh. Dengan bantuan terduga pelanggar yang mau bekerja sama dan memberi keterangan yang sejujur-jujurnya sehingga perkara meninggalnya Brigadir Joshua dapat terungkap. Poin pasal 12 ayat 1 huruf A PP Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003, maka komisi selaku pejabat yang berwenang memberikan pertimbangan selanjutnya berpendapat bahwa terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Putusan sidang KKEP. A. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. B. Kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. B. Sanksi administratif, yaitu mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Sementara itu, Saudara, setelah dinyatakan inkrah, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sedang mempersiapkan eksekusi. Terletak pada Polri, yaitu seberapa jauh Polri memiliki kesanggupan untuk menerima anggota seperti Richard Eliezer. Tidak tertutup kemungkinan akan mendapatkan serangan balik dari kalangan internal kepolisian yang barangkali tidak suka dengan sepak terjang Richard Eliezer.
Richard Eliezer pulang kandang ke kepolisian. Sidang Komisi Kode Etik Polri memutuskan status Eliezer sebagai anggota Polri tetap dipertahankan. Selain karena masih muda dan melakukan penembakan karena terpaksa, peran Eliezer yang membuka kotak Pandora kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua juga dipertimbangkan. Meski demikian, Eliezer tetap dijatuhi sanksi. Selain meminta maaf secara lisan dan tulisan, Eliezer juga didemosi. Keputusan ini sesuai dengan harapan Eliezer selama ini. Namun ada juga yang meminta agar Eliezer tak kembali. Selain etik, keamanan Eliezer menjadi salah satu alasan. Benarkah keamanan Eliezer terancam jika kembali ke Polri? Dan apakah ada jaminan keamanan jika Eliezer kembali bertugas di kepolisian? Inilah Satu Meja The Forum, nasib Eliezer di Polri. Richard Eliezer Pudihang Lumiu tampak beda saat tiba di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Lengkap menggunakan seragam Polri, Barada Eliezer menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri sejak Rabu pagi. Terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Sanksi administratif yaitu mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas Richard Eliezer Pudihang Lumiu dianggap sudah berkekuatan hukum tetap karena pihak terdakwa Eliezer maupun pihak jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding. Namun kembali ke markas dan mengenakan seragam Polri tidak semudah membalikan telapak tangan ketika Eliezer telah menyandang status narapidana. Pro kontra kembalinya Eliezer ke kepolisian pun merebak. Berbagai pihak memberikan pandangannya perihal harapan Eliezer tersebut. Menjadi pertimbangan dari Majelis Kode Etik dalam menyidangkan kasus Eliezer untuk hal-hal yang meringankan dari kacamata etik. Polisi ini adalah penegak hukum, penegak aturan. Kalau kemudian aturan ini dilanggar sendiri oleh kepolisian, artinya polisi bersikap permisif terkait status Eliezer yang sebagai justice kolaborator, ini akan menjadi presiden buruk ke depan. Di sisi lain, ada sejumlah mekanisme dan aturan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Untuk bisa memutuskan satu keputusan yang adil bagi semua pihak, peluang itu ada. Nasib Eliezer di tangan Polri, itulah tema Satu Meja The Forum malam ini. Di studio telah hadir dari ujung sebelah kanan Bung Martin Lukas Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Yosua. Malam Bung Martin. Di sebelah kanan saya ada Komjen Purnawiran Ito Sumardi, Kabar Eskrim Polri 2009-2011. Malam Pak Ito. Di sebelah kiri saya ada Irjen Purnawiran Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Malam Pak Beni. Lalu ada Roni Talapesi, kuasa hukum dari Richard Eliezer, Bung Roni. Lalu kemudian ada Bambang Rukmitno, pengamat kepolisian. Semalam, Mas Bambang. Saya akan memulai diskusi dengan Pak Beni. Pak Beni, Kompolnas tadi hadir ya di sidang Komisi Edik ya? Ya, jadi kami mengapresiasi karena kami diundang. Dan itu tentunya bentuk transparansi dari Polri ketika menyidangkan kasus yang notabene menjadi atensi publik. Jadi kami mengikuti dari pagi sampai selesai. Dan hasilnya sudah dikeluarkan bahwa tetap dipertahankan sebagai polisi. Reaksi dari Kompolnas gimana? Kami mengikuti detail dari proses sejak tuntutan disampaikan, dibacakan, kemudian juga pembelaan dari pendamping, kemudian pertimbangan yang disampaikan oleh majelis
yang sampai akhirnya mengambil keputusan demikian. Kami melihat bahwa pembuktian tentang PP 1 tahun 2003 dikaitkan dengan Perpol 7 tahun 2022, di sana secara detail apa saja yang dilakukan oleh Eliezer itu disampaikan, kemudian apa saja yang meringankan. Dan ini sebagian merujuk pada putusan pengadilan. Putusan pengadilan? Ya, hal-hal yang meringankan yang disampaikan oleh hakim itu disampaikan. Kemudian juga kami melihat bahwa dari pihak pendamping juga menyampaikan beberapa hal yang itu membantu meringankan dari... Apa itu? Beberapa hal diantaranya adalah dari catatan kepolisian dia tidak pernah melakukan pelanggaran, baik etik, disiplin, kemudian termasuk pidana. Kemudian yang bersangkutan juga pernah mendapatkan tugas operasi di beberapa tempat seperti di Poso, kemudian penugasan ke Papua. Itu yang meringankan. Kalau yang memberatkan apa dalam oleh majelis hakim etik di polisian? Nyaris kalau kami lihat minim sekali, dalam artian begini. Apa yang dia lakukan di bawah tekanan? Soal menembak gimana? Dijelaskan, diterima oleh hakim etik? Betul. Jadi secara detail hakim dalam hal ini menanyakan apa alasan pertimbangan sampai dengan melakukan perintah itu. Dijelaskan secara detail oleh Eliezer bagaimana dia ada rasa takut kalau justru dia nanti yang ditembak oleh Sambo, karena Sambo juga membawa senjata. Ketika Ricky sudah menolak, kalau dia juga menolak, jangan-jangan malah ada risiko nyawanya dia, diantaranya itu. Kemudian juga yang menarik adalah ketika hakim menggali tentang proses dari skenario awal yang dibangun begitu kuat, sampai dengan Eliezer akhirnya memilih, memutuskan untuk berkata jujur, disitulah saya melihat bahwa sangat mahal harganya, kejujuran itu. Kejujuran sangat mahal dari Eliezer itu? Iya. Karena risikonya tinggi. Dia harus berhadapan dengan mantan atasannya, dengan segala risikonya. Tapi dia memilih itu. Bagaimana dia trauma. Bagaimana dia bergumul, berdoa, sampai dengan akhirnya memutuskan, saya lebih baik mengaku apa adanya. Tapi suasana sidang sendiri gimana, Pak Beni sebetulnya? Kami lihat berjalan lancar. Jadi. Tapi Sambo nggak datang ya? Tidak. Tapi dia memberikan keterangan tertulis? Ya, jadi begini Pak. Untuk keterangan yang menyangkut pembuktian pidana, dia melakukan tindak pidana, sudah dilakukan di pengadilan. Kalau keterangan Sambo di sidang etik apa sebetulnya? Ada beberapa, karena berkarya tebel. Yang paling penting? Ya, diantaranya masalah hajar dan tembak. Dia tetap mengatakan hajar? Iya. Dia tetap mengatakan bahwa Richard itu berbohong? Betul. Sehingga Richard, disitulah Eliezer ini menjelaskan secara detail tentang bagaimana prosesnya sampai dengan terjadi penembakan. Dan dia menjelaskan bagaimana Sambo menembak juga. Sambo menembak juga? Menembak juga. Dan bagaimana Sambo merekayasa tembakan yang ada di dinding. Itu disampaikan. Baik. Bung Roni, jadi sebagai kuasa hukum dari Eliezer, gimana Anda menanggapi putusan dari sidang kode etik pada selesai pada sore tadi? Iya Mas Budiman, saya mewakili keluarga juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada Polri, terutama sidang etik hari ini, bagaimana kita lihat semua proses persidangan berjalan lancar, dan dalam hal ini kan sidangnya tertutup. Tentunya saya tidak banyak komentar ya terkait dengan persidangan etik itu. Tapi ini sesuai harapan dari kuasa hukum? Ini sesuai dengan harapan dari orang tua dan kuasa hukum supaya Richard Eliezer kembali berdinas di Polri. Dan ini juga pun harapan dari Eliezer. Baik. Bung Martin Lukas dari pihak keluarga Yosua terhadap dipertahankannya Eliezer sebagai anggota Polri, gimana Anda menanggapi itu? Kita lihat di hari Rabu minggu lalu ya. Kan selain menerima dan
menghormati putusan hakim. Pada saat ditanya oleh wartawan, salah satu penyampaian dari ibunda korban dan ayah juga mengatakan kan semuanya dikembalikan kepada kepolisian, tapi seandainya pun diberikan kesempatan, mudah-mudahan Richard itu bisa berubah ke arah yang lebih baik dan juga konsisten terhadap kejujurannya dan menularkan kepada rekan-rekan yang lain. Itu yang paling penting, Mas. Menularkan apa? Menularkan pasca dia berbuat jujur itu loh. Oke, menularkan kejujuran kepada circle-nya dia, karena jadi gini loh. Kalau kita melihat Richard yang lama, memang tidak ada bantahan bahwa memang itu perbuatan yang salah dan perbuatan yang tidak boleh ditiru. Tapi pasca dia jujur, ini kan sesuatu hal yang menurut saya bisa ditularkan secara positif. Karena gini, bukan hanya jujur, tapi ada resiko juga atas kejujuran tersebut. Oke, tapi keluarga sudah menerima dan memaafkan Eliezer, katakanlah dia tetap kembali sebagai anggota di kepolisian? Ya, kalau saya lihat dari kutipan perkataan ayah dan ibunda, ya seperti itu. Oke. Saya mau lihat begini, Mas Budiman. Kalau kita lihat-lihat ya, pangkat Barada itu kan tidak terlalu istimewa ya. Kenapa sih kok Richard itu sepertinya ingin sekali gitu ya, tetap mempertahankan pangkat Barada. Kalau kita lihat dengan segala hormat, bukan saya mendiskreditkan, paling gajinya berapa. Ya. Lalu resiko pekerjaannya juga besar. Oke. Ketika dia masuk lagi ke situ juga banyak mungkin potensi-potensi ancaman yang bisa saja menimpa dia. Nah, cuman kita perlu apresiasi juga, berarti dedikasi dia penuh terhadap korpsnya. Oke, nah, oleh karena itu ya sudah sepantasnya sih kalau menurut saya ya, korpsnya juga memberikan timbal balik yang terbaik lah buat. Oke, baik. Gitu. Pak Ito gimana menanggapi sidang dari Komisi Etik Kepolisian atas apa dipertahankan meskipun didemosi selama 1 tahun? Saya melihat tadi yang disampaikan Bung Roni dengan Bung Martin, saya sependapat. Kejujuran yang ditunjukkan oleh Eliezer ini adalah satu kejujuran yang unik ya Mas ya. Kejujuran yang unik. Kenapa? Dia itu seorang tamtama dengan pangkat paling rendah. Paling rendah. Dia mengambil risiko untuk membuka tabir daripada kasus yang sebenarnya, yang sebetulnya kalau dia tidak membuka, dia misalnya tidak berkata jujur, dia tuh sudah dijanjikan akan diberikan SP3. Dia akan diberikan janjian, diberikan material dan sebagainya. Tetapi dia siap untuk melawan pimpinannya dan juga orang-orang yang hadir di TKP. Nah, itu menurut saya adalah satu resiko yang dia siap menerima, dan juga yang bersangkutan ini kan juga mengatakan masih tetap ingin mengabdi. Tadi menarik yang Bang Bung Martin mengatakan, kalau saya mungkin kalau sudah pangkat rendah cari apa lagi gitu kan, ya sudah kita ke masyarakat saja. Tapi dia tetap memilih, dan ini menarik nih Mas Budiman. Tadi saya kebetulan sempat berkunjung ke Cikeas. Ke Cikeas? Ya, ketemu dengan teman-temannya Richard Eliezer dan juga mantan komandannya. Saya tanya sama mereka, apakah kalian masih mau menerima? Siap Jenderal, kami tetap menerima. Tetap menerima. Karena apa? Karena Eliezer itu adalah keluarga kami. Oke. Dan kami siap mengamankan. Itu kan satu hal kalau di pasukan elit Brimob ini yang memang solidaritas, kemudian juga jiwa korsanya sangat tinggi, dan Eliezer ini kan di kelompok yang di bawah. Jadi kalau lihat piramida daripada kepangkatan, yang di bawah ini lebih banyak yang mungkin kemungkinan akan masih bisa melindungi ya. Iya. Oke, baik Pak Ito. Saya ke Mas Bambang Rukminto. Mas Bambang, sehingga Anda pernah mengatakan bahwa sebaiknya dengan alasan etik atau alasan keamanan Eliezer tidak perlu kembali ke kepolisian. Apa sih yang menjadi latar belakang dan argumen dari pendapat Mas Bambang? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Hidung mampet, pilek, tidur gaya apapun tetap gak enak. Makanya minum Dikom. Tidur jadi pules, nafas plong. Dikom buat hidung mampet. Kek, jajan yuk. Ayo. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan.
Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, tuh kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, tuh kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, tuh kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Oke, itulah sebagian reaksi dari warganet soal pro kontra kembalinya Eliezer ke kepolisian. Ada yang pro, ada yang juga kemudian kontra. Mas Bambang Rukminto, pengamat kepolisian, Anda pernah menyatakan bahwa Eliezer sebaiknya tidak
harus kembali ke kepolisian, bahkan bisa dipecat dan di PTDH. Apa sebenarnya rasio di balik argumen itu? Saya melihat persoalan Eliezer ini harus dipisahkan secara personal dan organisasi. Secara personal kita memahami dan melihat bahwa Eliezer ini memiliki sifat yang baik, jujur, berani seperti itu. Tapi ini kan persoalannya kita melihat yang lebih luas lagi terkait dengan bagaimana upaya membangun Polri yang profesional ke depan. Polri yang profesional tentunya harus tegak pada aturan. Sementara Eliezer ini pelaku pelanggaran profesionalisme itu karena dia tunduk pada atasan, terlepas bahwa dia ini ada karena level paling bawah dia ada ketakutan dan itu satu. Kemudian terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Eliezer. Bagaimanapun juga fakta di persidangan menunjukkan bahwa Eliezer ini adalah pelaku penembakan yang menyebabkan kematian seseorang dan rekannya, seniornya malahan. Saya melihat begini, mengapa saya mengusulkan bahwa sebaiknya Eliezer ini di PTDH, karena sidang Komite Kode Etik ini adalah penjaga marwah tertinggi dari profesi kepolisian. Nah, makanya ini harus dijaga. Kalau tidak, nanti yang muncul ada presiden buruk bahwa sidang etik ini permisif pada pelaku-pelaku pelanggaran. Apalagi ini pelaku pidana pembunuhan. Seperti itu, Mas. Apa pertimbangan Anda lebih mempertimbangkan dampak pada institusi kepolisian ketika menerima kembali Eliezer? Iya. Karena kepolisian ini lembaga negara yang harus kita jaga dan ke depan harus semakin profesional. Karena persoalan Eliezer ini persoalan kepolisian ini bukan hanya persoalan Eliezer saja, tetapi banyak terkait dengan kode etik. Artinya kalau menurut Mas Bambang adalah diterimanya kembali Eliezer, dipertahankannya sebagai anggota kepolisian akan menurunkan kredibilitas dari kepolisian. Akan menjadi presiden buruk. Iya, karena akan menjadi presiden buruk karena menerima seseorang yang sudah melakukan tindak pidana. Itu satu. Kemudian terkait dengan pelanggaran-pelanggaran etik yang lain yang dilakukan oleh personel kepolisian pun sampai sekarang juga belum tuntas. Makanya kalau sekarang fokus Polri ini terkait sidang etik Eliezer, saya melihatnya dan kemudian sekarang diputus ini lebih pada upaya memenuhi desakan masyarakat dan menjaga memenuhi desakan masyarakat. Baik, Bung Roni, ini ada pernyataan dari Mas Bambang, kritis dari Mas Bambang Rukminto ya, bahwa kembalinya Eliezer kepada kepolisian ini bakal menjadi beban berat bagi kepolisian yang akan berdampak pada kredibilitas kepolisian. Gimana Anda respon itu? Ya Mas Budiman, kita mengenal bahwa res judicata pro veritare habetur. Apa itu? Putusan hakim harus dihormati dan dianggap benar sebelum dibatalkan oleh putusan yang lebih tinggi. Terus? Nah, kita lihat bahwa dalam perkara Richard Eliezer, kami penasihat hukum tidak mengajukan banding. Jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding. Ingkrahlah perkara Richard Eliezer. Berdasarkan ingkrah perkara Richard Eliezer kemudian dibawa kepada etik. Kalau saya menyimak bahwa persidangan etik ini juga mempertimbangkan fakta-fakta persidangan. Jadi begini Mas Budiman, yang harus kita hargai adalah sekarang kita berhasil menempatkan supremasi hukum, bahwa hukum adalah yang tertinggi, bahwa setiap proses yang sudah berjalan ini kita harus sampaikan bahwa penegak hukum berhasil. Dalam arti apa? Ketika putusan Richard Eliezer sudah ingkrah, kemudian ada sidang etik, itu semua harus kita hormati. Sesuai hukum, tapi kan gugatannya kan ini bisa berpengaruh pada kredibilitas dari kepolisian ketika seorang yang sudah diputuskan sebagai menembak kemudian diterima lagi sebagai polisi. Nah, ini dia Mas Budiman, bahwa kita harus menghormati putusan dari majelis hakim. Pendekatannya legal ya. Hukum itu kita berhasil menegakkan supremasi hukum sehingga di mata di dalam negeri kita berhasil dan di luar negeri juga ikut mengamati proses ini. Dalam proses ini bahwa ada etik itu juga pun yang tadi saya sampaikan bahwa ini juga terkait dengan fakta hukum, bahwa fakta hukum Richard Eliezer yang mematikan ada penembak dari Verdi Sambo. Itu sudah tidak perlu, ini semua sudah publik sudah tahu. Jadi hal-hal seperti itu menurut saya Mas Budiman ini menjadi pembelajaran sehingga ke depannya
tidak terulang lagi peristiwa seperti ini. Baik. Sehingga harapannya kita harus optimis Polri ke depannya lebih baik. Baik Pak Beni, ada sorotan dan kekhawatiran soal citra Polri yang bakal tergerus ya, sekarang udah tergerus tapi dengan diterimanya kembali Icat bisa tergerus. Gimana Anda merespon perakiraan itu? Yang pertama soal pro kontra itu hal yang biasa, Pak. Wajar. Pasti wajar dan pasti terjadi. Tapi dalam konteks ini marilah kita sama-sama melihat. Tidak bisa kita membandingkan apple to apple antara satu kasus dengan kasus yang lain. Karena sudah ada yang nanya ke saya, Pak Beni, kasus yang ini pembunuhan juga kok kemudian di PTDH dan sebagainya. Kenapa ini tidak? Nah, dalam konteks ini marilah kita melihat bahwa ada sesuatu di dalam kasus ini di mana justru Eliezer bisa menunjukkan kepada semua pihak di mana dia justru menyelamatkan institusi Polri, menyelamatkan institusi polisi dengan pengakuan yang jujur. Bayangkan kalau dia tetap bungkam, kasus ini akan terus seperti bola liar dan sampai kapan kita tidak tahu. Itu satu. Kemudian kedua, dia memberi contoh kepada seluruh jajaran Polri bahwa kejujuran ini sangat penting dan sangat mulia. Dan di sini institusi Polri memberi apresiasi. Jadi bisa diuntungkan kepolisiannya? Malah justru diuntungkan. Karena apa? Polri memberi apresiasi kepada anggota yang ini bisa menjadi contoh bagi yang lain. Dalam konteks nanti penegakan hukum khususnya yang menyangkut anggota polisi. Baik, Pak Ito. Tadi kan Pak Ito sempat bertemu dengan Brimob teman-teman Eliezer. Tapi banyak orang yang sebenarnya khawatir soal keselamatan dari Icat sendiri karena Icat membongkar kotak Pandora dan begitu banyak polisi kemudian terlibat. Gimana kekhawatiran orang terhadap soal aspek keselamatan dari Icat sebenarnya? Belum saya masuk ke sana, Mas Budiman, mungkin dari aspek yuridis. Tadi Pak Bambang kan menyampaikan bahwa Icat harus di PTDH. Polri ini kan penegak hukum. Komisi Kode Etik itu menggunakan landasan hukumnya adalah Perpol nomor 7 tahun 2022. Di sana disebutkan apabila ancaman hukumannya di bawah 5 tahun atau vonis 3 tahun, maka dia tidak bisa di PTDH. Nah kan kalau kita tadi Bang Rodi udah bilang, hakim memutuskan satu tahun 6 bulan. Dasarnya mem-PTDH dia apa? Justru di situ nanti polisi malah tidak profesional. Tapi ada dinilai presiden buruk bagi polisi, orang yang diduga ikut menembak kemudian diterima sebagai polisi. Nah, kan kita tadi disampaikan Pak Beni, kita melihat kasus ini dalam satu proses persidangan yang panjang. Kenapa sampai hakim memutuskan yang bersangkutan hanya 1 tahun 6 bulan? Nah, kemudian juga kenapa jaksa tidak banding, sehingga inkrah. Nah, itu dari aspek yuridis. Tapi kalau dari aspek keamanan, saya kan mantan anggota Polri, Pak Beni juga mantan anggota Polri. 35 tahun saya berdinas. Itu kalau namanya sudah keputusan apabila kita di dalam organisasi itu ada keputusan yang sifatnya adalah tetap, ya mutlak, maka itu tidak bisa lagi. Organisasi itu akan melindungi karena Polri ini kan satu lembaga yang mempunyai sistem. Tapi kan bukankah banyak Sambo juga pasti punya orang yang setia dengan Sambo yang mungkin sakit hati dengan Eliezer? Belum tentu juga, saya tidak yakin. Karena apa? Kalau misalnya saya dengan Pak Beni, saya satu angkatan di Akabri. Kalau Pak Beni salah, masa saya mau simpati sama Pak Beni? Enggak juga. Saya kira artinya kekhawatiran orang soal keselamatan menjadi tidak beralasan. Bukan tidak beralasan, Mas. Itu bisa saja terjadi. Hanya bagaimanapun juga tanggung jawab daripada institusi, apalagi ada LPSK, ada undang-undang yang melindungi, tentunya juga ini menjadi perhatian Bapak Kapolri. Pak Kapolri ini beliau kan orangnya sangat komitmen. Jadi kalau beliau sudah memerintahkan amankan yang bersangkutan, tidak ada istilahnya lalat pun mengganggu dia gitu. Tidak ada lalat pun mengganggu dia. Jadi kita tentunya harus yakin dengan sistem yang ada di kepolisian, dan kalau sampai ada apa-apa terhadap Richard Eliezer, justru ini akan mendegradasi kepercayaan masyarakat kepada polisi. Baik. Kalau Bung Martin, jadi kalau menurut Anda kan yang pertama kali bersama Bang Kamarudin Simanjuntak membongkar kasus ini. Tapi apakah Anda juga yakin bahwa tidak ada serangan balik ya terhadap Icat setelah ini kemudian kotak Pandora ini dibuka? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Anda menyaksikan
menyaksikan Breaking News Kompas TV. Banjir menerjang bangunan MTS. Di belakang saya ini masa aksi ini mulai tidak tertib. Akan ada gempa-gempa susulan. Harga naik menjadi 10.000. Banjir sudah mulai berangsur. Pengungsian ini dibangun secara swadaya oleh keluarga kurang lebih seperti ini. Kemungkinan besar Rusia tidak bisa menahan lama juga ya. Saat ini api sudah bisa dipadamkan. Dan kami sudah tiba. Meninggal dunia 131 orang dan sisanya. Breaking News Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Anda kembali menyaksikan Kompas Update. Saudara, mobil truk angkutan air mineral terbalik di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Mobil ini terbalik saat ingin membongkar muatan. Mobil truk bermuatan air mineral kemasan terbalik saat ingin membongkar muatan di salah satu toko di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Mobil ini terbalik lantaran pondasi trotoar jalan tidak mampu menahan beban muatan mobil. Akibatnya muatan truk berupa ratusan dus air mineral kemasan berserakan di jalan. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Bukan gini katakan saya. Ini yang baru, Rose Pizza. Cara ungkapkan sayang yang belum pernah ada. Pizzanya bikin berbunga-bunga. Rose Pizza, selalu lebih beda sayangnya. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah.
ngerasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, tuh kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Hidup adalah sebuah perjalanan singkat. Harus terus berusaha dan belajar untuk lebih baik setiap hari. Selalu semangat untuk menjalani dari satu perjalanan ke perjalanan lainnya. Meskipun kadang masalah dan tantangan membuat ragu dan ingin menyerah. Tapi yakin ada jalan terbaik untuk melewatinya. Karena sulitnya perjalanan pasti dibersamai kemudahan. Calv, ini jalan yang kupilih. Saya memberikan training quality control. Mampet, pilek, cara apapun gak bisa. Cuma Dikom. Kita training lagi. Dikom, buat hidung mampet. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Masih bersama saya Budiman Tanrejo di satu meja dapur Martin Lukas Simanjuntak, keluarga dari almarhum Yosua. Jadi apakah mungkin terjadi serangan balik dari Sambo pasca Eliezer dipertahankan dan Sambo kemudian dihukum mati? Kalau dibicarakan mengenai kemungkinan, pasti ada kemungkinan, Mas Budiman. Nah, namun tadi kalau saya kaitkan dengan apa yang disampaikan Pak Ito, mendapatkan atensi dari petinggi Polri, ya, saya pikir itu positif. Tapi kan yang kita tahu kan masa jabatan Kapolri itu tidak selamanya. Artinya setelah itu? Bisa jadi mungkin setahun lagi atau 2 tahun lagi. Nah, pasca itu what next ya? What next itu apa? Apa yang terjadi maksudnya kepada Richard ketika... Kekhawatiran Anda apa? Ya, mungkin saja ada yang kita bilang tadi, ancaman tadi itu mungkin saja bisa terrealisasi. Tapi kalau saya pikir selama Richard ditempatkan di kesatuannya ya, di Brimob, dan yang kedua mungkin ya, ditempatkan di wilayah kampung halamannya, menurut saya itu modal besar dari segi keamanan buat Richard, sehingga bisa mengamankan yang bersangkutan dari potensi-potensi ancaman yang kita khawatirkan. Karena kalau saya lihat sih jaringannya pasti ini kan levelnya level atas ya, yang bisa saja mengancam Richard. Kalau di level bawah saya pikir enggak. Dan saya yakin kalau di Brimob itu bisa dibilang mereka pasti jiwa korsanya lebih besar lah daripada satuan yang lain. Kalau angkatan dari Yosua dan adiknya juga masih polisi, relatif sekarang keluarga udah aman terhadap Richard? Jadi gini, saya yakin kalau adiknya mungkin kalau tidak terima atau kekesalan, ya kan ada game ya, memaafkan tapi tidak melupakan. Tapi kalau sampai melakukan tindak pidana untuk balas dendam, saya pikir itu jauh lah dari adik dari almarhum Joshua. Nggak terjadi kira-kira ya? Ya, yang kedua tadi teman satu angkatan. Yang saya lihat kan ini satu kesatuan ya, Brimob ya. Dan kalau kita melihat dari yang disampaikan Pak Beni tadi, pencapaian ataupun apa yang dilakukan Richard itu mendongkrak elektabilitas ataupun popularitas kepolisian, maka harusnya ya tidak ada alasan untuk melakukan balas dendam. Tapi kalau sebel, saya yakin namanya kita dididik di kosek bareng-bareng, ketika melihat Richard, wah ini gara-gara dia yang nembak mungkin ya. Baik ini. Tapi kalau gini, ada betul nggak sih permintaan dari pihak keluarga mengatakan agar Yosua itu dinaikkan pangkatnya 2 jenjang, itu sebenarnya gimana? Serius tuh minta atau gimana? Jadi gini, bukan. Saya sedikit luruskan ya, Mas Budiman. Berdasarkan hak dari setiap Brimob ataupun kepolisian yang gugur dalam tugas, itu kan berpotensi ya untuk diberikan kenaikan pangkat. Nah itu sebenarnya yang kita minta. Nah, mengenai minta keluarganya untuk dinaikkan pangkatnya 2 jenjang. Ya ini kan permohonan ya. Permohonan. Nanti apakah dikabulkan atau tidak, apakah memang dikasih 2 atau dikasih 1, kembali lagi kan berikanlah apa yang menjadi milik kepolisian untuk diputuskan.
Dan kita terima apa yang diberikan gitu. Oke, dan yang kedua, satu lagi Mas Budiman, ini saya luruskan mengenai museum. Ya. Kan banyak orang-orang yang menganggap bahwa itu terlalu berlebihan. Kalau menurut saya tidak. Museum itu bukan untuk keluarga loh, tapi untuk negara, untuk masyarakat. Kenapa dibutuhkan itu? Ada dua hal setidaknya yang menurut saya ya. Pertama, agar menjadi pengingat dan masyarakat bisa melihat rangkaian peristiwa secara timeline yang jelas mengenai peristiwa tewasnya Brigadir Joshua yang melibatkan banyak petinggi kepolisian. Yang kedua, saya kok khawatir ya, Mas Budiman ya, pasca kejadian ini, siapapun yang mau ditempatkan di rumah dinas tersebut, rasanya akan berpikir dua kali untuk meninggalkan rumah tersebut. Karena kenapa? Negara Indonesia ini kebanyakan masyarakatnya masih memikirkan hal-hal yang sifatnya mistis. Walaupun saya pribadi enggak. Gitu. Oke, baik. Pak Beni, mungkin nggak sih Joshua kemudian mendapat kenaikan pangkat 2 jenjang itu karena dianggap sebagai gugur dalam tugas kalau konstruksi dari Bung Martin tadi? Ya, semua tentunya kembali kepada ketentuan yang berlaku, Pak ya. Ketentuannya gimana, Pak? Ketentuannya kan sejauh ini yang kami tahu ya sepanjang karier kami melihat mereka-mereka yang berjasa kemudian berprestasi itu sebatas 1 tingkat. 1 tingkat? Ya. Okay. Jadi artinya kalau dengan ketua ini Joshua mungkin dinaikkan 1 tingkat? Ya kembali nanti itu evaluasi oleh institusi Polri yang akan melakukan pertimbangannya apa dan sebagainya atas usulan atau permohonan dari keluarga ini tentunya akan direspon oleh internal Polri untuk nanti dibahas dan sebagainya. Oke, Pak Ito, kalau Pak Ito gimana? Sependapat Joshua kemudian ada permohonan dari keluarga pangkatnya dinaikkan 1 atau 2 jenjang? Jadi kalau 2 jenjang tidak mungkin ya. 2 jenjang tidak mungkin? Karena memang aturannya yang 1 jenjang. Berarti namanya KLB, kenaikan pangkat luar biasa. Nah, itu tentunya ada satu penilaian khusus yang bersangkutan itu, anggota yang bersangkutan itu baik yang masih hidup atau sudah gugur, itu dia melakukan sesuatu yang melebihi daripada apa yang harus dilakukan. Nah itu ada di SDM ya, di SDM yang menilai. Saya kira mungkin itu nanti harus dilihat dalam hal ini almarhum berjasa apa. Apakah mungkin melindungi pimpinannya atau menyimpan rahasia, apa dia sampai menyimpan rahasianya. Itu pasti dari fakta-fakta itu akan menjadi pertimbangan. Harus ada fakta dan harus ada proses ya, ke situ tidak ada proses, tidak ujuk-ujuk ya. Oke, kembali Mas Bambang, itu dari sisi Joshua. Kalau dari sisi Eliezer, Mas Bambang lihat sebaiknya dengan berbagai pertimbangan ini ditempatkan di mana Eliezer ini setelah putusan kode etik itu dipertahankan di kepolisian? Kalau permintaan dari Eliezer sendiri dan melihat situasinya ya lebih baik di Brimob kembali ya. Di Brimob kembali? Iya, karena dia paham dengan lingkungannya dan tentunya ada rekan-rekannya. Dan saya meyakini bahwa Brimob sendiri memiliki mekanisme untuk mengamankan Eliezer. Karena dia dalam konteks ini kan menjadi korban dari Sambo gitu loh. Dia sudah diperintahkan untuk menjaga Sambo, ternyata dia ditumbalkan. Makanya Brimob tentunya akan menjaga Eliezer ini ke depan. Dan lebih aman tempatnya di Brimob lebih itu? Baik di Brimob. Di Brimob artinya di Jakarta atau tadi Bung Martin mengatakan di daerahnya? Tentunya Brimob sendiri memiliki pertimbangan-pertimbangan gitu. Entah itu lebih baik di sini atau dikembalikan di daerahnya gitu. Kalau sementara ini di satuan di Korp Brimob tentunya akan lebih aman karena lebih dekat dengan pucuk pimpinan teratas seperti itu. Oke, Bung Roni, Anda optimis bahwa Eliezer akan tetap berada di kepolisian tanpa ada yang mengganggu, meskipun tadi Bung Martin mengatakan ya Pak Kapolri, setelah pegangan Pak Kapolri ya kita juga nggak tahu sebetulnya. Ya Mas Budiman, kita sudah melewati proses yang panjang ya. Dan kita percaya bahwa sampai saat ini Tuhan jaga. Jadi kedepannya kami nggak usah perlu khawatir. Karena sebelumnya kita sudah lewatin waktu-waktu yang susah, waktu-waktu bagaimana Richard harus survive, harus ini. Dan semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Dan dari keluarga menyampaikan bahwa sangat percaya kepada institusi Polri. Dan Richard sangat mencintai institusi Polri. Jadi proses yang sudah ada ini, keadilan untuk Richard Eliezer dan juga pun berharap bahwa keadilan juga kepada perwira-perwira yang ikut terlibat kena juga, kemudian kan banyak yang kena prank
ya kita kembalikan kepada Polri. Baik, Pak Ito. Kalau Pak Ito, saran dan masukan Pak Ito atau advice-nya gimana agar tetap Eliezer ini tetap bisa aman dan sejauh mana kemudian LPSK tetap bisa menjalankan peran untuk pelindungan gitu? Tadi menarik yang disampaikan Bung Martin. Kalau kita melihat Mas Budiman dari 3 aspek, psikologi, dari aspek sosiologi, dari aspek security, dia memang lebih aman kalau memang mau di Brimob, taruh di Brimob tapi di kampungnya. Di kampungnya. Paling tidak dari aspek psikologi dan sosiologi dia akan lebih aman di sana. Kemudian dari aspek security sudah pastilah. Kan bagaimanapun kesatuan Brimob ini mempunyai satu mekanisme pengamanan internal yang sangat ketat, memiliki solidaritas yang sangat tinggi, memiliki jiwa korsa yang sangat tinggi. Nah, kalau misalnya di Jakarta, kita tidak tahu ya, semua yang dikatakan Mas Bambang bisa terjadi. Bisa. Tapi kalau di kampungnya kan namanya orang dari namanya komunitas sosial di sana pasti mereka akan menjaga. Baik. Pak Beni, kalau dari versi Pak Beni, versi Kompolnas ini gimana agar Eliezer yang telah berjuang dan mengambil risiko kejujuran tetap dia bisa menjalankan karirnya sebagai polisi, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Hidup adalah sebuah perjalanan singkat. Harus terus berusaha dan belajar untuk lebih baik setiap hari. Selalu semangat untuk menjalani dari satu perjalanan ke perjalanan lainnya. Meskipun kadang masalah dan tantangan membuat ragu dan ingin menyerah. Tapi yakin ada jalan terbaik untuk melewatinya. Karena sulitnya perjalanan pasti dibersamai kemudahan. Kauf, ini jalan yang kupilih. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Hidung mampet, pilek, tidur gaya apapun tetap gak enak. Makanya minum Dikom. Tidur jadi pules, nafas plong. Dikom buat hidung mampet. Seri Gandum Big Pack buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Seri Gandum Big Pack buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, tuh kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin, jaga mulut sepenuhnya. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Seri Gandum Big Pack buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan.
Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holisticare Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holisticare Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Masih bersama saya Budiman Tanojo di Satu Meja The Forum. Pak Benny Mamoto, jadi saran dari Kompolnas agar Eliezer tetap bisa berkarir di kepolisian secara aman tanpa direcoki seperti apa Pak Benny? Kami memang merencanakan Pak, setelah sidang etik tadi, kami merencanakan untuk bertemu dengan Kadif Propam, ASSDM, Kakor Brimob dalam rangka mendiskusikan masalah tadi. Dan dalam beberapa hal, beliau-beliau itu kadang sudah memikirkan jauh ke depan. Sudah mempersiapkan ini. Ya, ini tentunya hanya untuk internal. Itu sudah mempersiapkan ini. Kadang kami tanya, untuk antisipasi soal ini gimana? Oh sudah Pak, kami lakukan ini. Ini segera kami akan lakukan, sehingga nanti diharapkan bahwa ke depan untuk Eliezer ini pasca putusan sidang etik, kemudian dalam menjalani masa hukuman sampai dengan nanti selesai. Nah, penempatannya di mana dan sebagainya, saya yakin dari pihak Polri juga sudah mempertimbangkan. Sudah. Baik. Kita tunggu ya, Mas Bambang. Jadi ini Eliezer sudah diputus di sidang etik. Apakah ini juga punya keterkaitan dengan sidang-sidang etik yang lain yang sedang berjalan sekarang ini? Iya Mas, sidang etik, keputusan sidang etik ini sudah final. Artinya Eliezer akan kembali ke kepolisian gitu. Hanya problemnya memang nanti juga akan berpengaruh pada kasus obstruction of justice. Karena kalau Eliezer ini yang terkait dengan tindak pidana utamanya, penembakan ini bisa kembali ke kepolisian, artinya nanti terkait dengan kasus obstruction of justice ada kemungkinan kembali lagi ke kepolisian. Jadi dampaknya apa? Dampaknya ya lagi-lagi bahwa kepolisian ini permisif terhadap pelanggaran-pelanggaran. Permisif, Ada terkait dengan rekayasa juga mungkin Mas. Pak Ito, gimana ini? Keterkaitan antara vonis sidang etiknya Eliezer dengan terdakwa-terdakwa yang lain? Apakah kemudian bisa saling terkait sebenarnya? Kalau menurut saya, Mas Budiman, bahwa ini memang saling terkait, tetapi beda perannya. Beda peran. Jadi kan kalau bicara masalah pelanggaran hukum kan masing-masing orang kan barang siapa. Tentu perannya berbeda-beda dan tentunya keputusannya juga berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan ini menjadi referensi buat kasus sidang etik yang berikutnya. Saya kira mungkin dari Komisi Kode Etik Kepolisian juga sudah punya aturannya, punya rule, dan pasti seperti Bung Rauni menyampaikan akan mendasarkan kepada hasil keputusan hakim. Karena bagaimanapun keputusan hakim itu adalah mengatur di dalam satu pasal dalam Perkap nomor 7 tahun 2022. Baik. Bung Roni, jadi apa harapan Anda terhadap Eliezer ke depannya setelah kode etik, sidang kode etik memutuskan dia tetap dipertahankan sebagai anggota polisi? Iya, kita menyimak dan berterima kasih ya buat Satu Meja The Forum ya, dari awal ikut mengawal proses ini, bahwa kita melihat bahwa semua proses berjalan lancar, dan harapan dari saya selaku kuasa hukum, semua tahapan sudah kita lewati, persidangan, kemudian hari ini etik juga memutuskan icat kembali kepada Polri, itu merupakan hal yang baik dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Selanjutnya tahapan-tahapan berikutnya saya akan mendampingi dan memberikan diskusi, dan selebihnya kita akan serahkan kepada Polri. Serahkan kepada kepolisian. Baik. Kalau Bung Martin, jadi lesson learn ya dari kasus Sambo yang dipetik oleh Anda yang sejak awal terlibat untuk mengungkap kasus ini apa sebetulnya? Ya, ini akhirnya membuka
paradigma baru ya, bahwa apa yang dinyatakan oleh institusi belum tentu benar. Apa yang institusi belum tentu awal. Kalau kita mengaca pada rilis-rilis yang di awal ya, tapi udahlah yang sudah biarlah berlalu. Nah ini juga ke depan agar lebih berhati-hati untuk melakukan suatu statement. Apalagi kita nggak mau ke depan ada lagi jilid 2 dalam perkara yang hampir setahun menyita perhatian publik. Dan yang berikutnya ya, kami juga berharap dengan selesainya perkara ini, citra kepolisian bisa naik lebih tinggi lagi dari survei Litbang Kompas yang terakhir. Karena kita butuh polisi, Mas Budiman. Yang ketiga, ya harapan saya untuk Richard ya, nanti pasca bebas, saya berharap Richard, hal yang pertama kali dilakukan adalah datang ke Jambi, khususnya ke Sungai Bahar, untuk menengok langsung pusaran abangnya Joshua ya. Yang dalam kesempatan di tanggal 8 Juli itu sempat dia tembak sebanyak 4 kali. Tapi itu sudah berlalu. Yang sekarang mesti dilakukan adalah menurut saya datang, minta maaf langsung kepada almarhum, walaupun sudah tidak ada di dunia lagi. Lalu yang berikutnya bercengkerama dengan keluarga, supaya keluarga lebih bisa ikhlas gitu ya, menerima kenyataan pahit ini. Tapi ya apapun itu saya pikir kita harus fair juga bahwa memang kalau bukan karena ada saksi fakta dalam persidangan ini, saya pikir sangat sulit untuk menarik pihak-pihak yang awalnya tidak ingin terikut dalam kasus 340 sehingga mereka bisa divonis bersalah. Sudah ada upaya yang khas dari kepolisian untuk memperbaiki diri pasca kejadian Sambo ini? Menurut Anda? Ya, kalau saya lihat sudah ada, tinggal ke depan jangan anti kritik, itu aja. Karena gini, sebenarnya ketika rakyat bersuara bukan berarti kita benci. Tapi kan ini juga membantu ya, karena saya yakin pimpinan itu pasti tidak tahu apa yang terjadi di bawah, di tengah, ataupun di sebagian atas. Jadi kita inilah yang membantu untuk memberikan pandangan bahwa mungkin di dalam sistem itu tidak semuanya berjalan dengan benar. Jadi kritik publik tetap bisa diharapkan ya? Ya, kritik publik, kritik dari penegak hukum lainnya seperti advokat. Kita ini kan caturwangsa penegak hukum, Mas Budiman. Baik Bu Martin, Pak Ito, makasih. Pak Beni, Bung Roni, dan Mas Bambang, terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Eliezer telah divonis bersalah oleh hakim. Ia divonis bersalah secara etik oleh polisi. Kini statusnya narapidana. Ia tetap dipertahankan sebagai polisi. Meski ia didemosi, ia dimutasi. Itulah dilema moral antara kesetiaan pada perintah dan kejujuran membuka kejahatan, antara ikut dalam penembakan serta aspek kepantasan saat kembali ke kesatuan. Di tengah dilema moral, aspek kemanfaatan dan keselamatan perlu dipertimbangkan. Kejujuran Eliezer membawa manfaat karena membuka kebobrokan. Karena itu, keselamatan Eliezer jangan pernah dilupakan. Kejujuran untuk saat ini dan dalam lingkungan seperti ini bisa membuatnya tidak memiliki banyak teman. Keselamatan harus jadi keutamaan ketika kawan dan lawan sulit dibedakan. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Bocah perempuan 4 tahun diculik selama 23 hari. Mengapa penculikan anak terus berulang? Pikiran kita. Pas lagi di bawahnya pun lagi keadaan sakit, dia lagi meriang. Saya ajak jalan-jalan, melihat mobil, baru ngamen di daerah Jakarta Selatan. Kalau pakai anak kecil hasilnya lumayan. Korban kan masih berusia 4 tahun dibawa kabur oleh pelaku. Tujuannya adalah eksploitasi. Target Rabu 22 Februari pukul 10:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh
merajalela di Jakarta ini. Sampai tadi malam saya tidur jam 3, darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan. Ada urusan, ini Pak, ketemu saya. Akan selesai. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran marah lantaran anggotanya dibentak oleh penagih utang saat menangani ataupun menengahi insiden penarikan paksa kendaraan milik selebgram. Clara Sinta. Polri memutuskan untuk mempertahankan Barada Richard Eliezer sebagai polisi, saudara. Namun Eliezer dikenai sanksi demosi selama 1 tahun. Anak pejabat pajak Kemenkeu yang menganiaya anak pengurus GP Ansor berhasil ditangkap. Gaya hidup mewah tersangka pun disorot oleh Kementerian Keuangan. Halo, selamat malam saudara. Bagaimana kabar Anda? Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam juga menghadirkan sejumlah informasi yang menjadi sorotan sepanjang hari ini. Selengkapnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Yasir Nene Ama bersama Anda. Dengan bantuan terduga pelanggar yang mau bekerja sama dan memberi keterangan yang sejujur-jujurnya sehingga perkara meninggalnya Brigadir Joshua dapat terungkap. Terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Saudara, hasil keputusan sidang kode etik Polri, Richard Eliezer dipastikan dapat kembali menjadi anggota Polri, saudara. Penasihat hukum dari Richard Eliezer pun menyambut baik putusan Komisi Kode Etik Polri ini. Penasihat hukum Richard Eliezer, Ronita Lapesi, mengapresiasi dan menyambut baik putusan dari Komisi Kode Etik Polri ini, saudara, atas sanksi yang diberikan kepada Barada Richard Eliezer. Soal di mana nantinya Eliezer berdinas, apakah di Yanma atau di Brimob, pengacara dan juga keluarga dari Richard Eliezer menyerahkan keputusan ini ke institusi Polri. Apresiasi dan kami hormati atas keputusan sidang etik untuk Richard Eliezer karena ini merupakan ranah Polri dan merupakan kalau tadi kita lihat bahwa sidangnya tertutup dan semuanya kita dari awal bahwa dari tim penasihat hukum maupun keluarga sudah menyampaikan semuanya diserahkan kepada Polri karena percaya bahwa proses yang sedang dilaksanakan itu semuanya kewenangan dari Polri. Sementara itu, saudara, keluarga Barada Richard Eliezer di Manado, Sulawesi Utara mengucapkan terima kasih kepada Kapolri dan institusi Polri yang masih mempertahankan Barada Eliezer sebagai anggota kepolisian. Paman dari Barada Eliezer bersyukur keponakannya masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan dirinya di Polri meski harus menjalani vonis hukuman selama 1 tahun 6 bulan penjara sebagai konsekuensi hukum atas perbuatannya dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Karena Richard masih diberikan kepercayaan menjadi anggota Polri. Berterima kasih kepada Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit Prabowo yang sudah memberikan kesempatan kepada Richard bisa menjadi anggota kepolisian. Oleh sebab itu, saya mewakili keluarga besar yang ada di Manado berterima kasih juga pertama kepada Tuhan. Saudara, Barada Richard Eliezer hari ini menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri. Hasilnya, Komisi Kode Etik Polri menyatakan meski bersalah melanggar kode etik, namun ia tidak dipecat dari anggota Polri. Dalam sidang yang digelar selama sekitar 7 jam itu, saudara, Barada Eliezer lolos dari sanksi berat, yakni pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH.
Namun Eliezer tetap mendapat sanksi demosi selama 1 tahun. Sanksi itu diberikan setelah Eliezer dinyatakan terbukti bersalah melanggar kode etik Polri terkait dengan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Eliezer bisa melanjutkan karirnya di kepolisian setelah usai menjalani pidana penjara yang telah ditetapkan oleh majelis hakim. Permintaan maaf dari terduga pelanggar kepada keluarga Brigadir Joshua, di mana saat persidangan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terduga pelanggar telah mendatangi pihak keluarga Brigadir Joshua bersimpuh dan meminta maaf atas perbuatan yang terpaksa, sehingga keluarga Brigadir Joshua memberikan maaf. Semua tindakan yang dilakukan terduga pelanggar dalam keadaan terpaksa dan karena tidak berani menolak perintah atasan. Terduga pelanggar yang berpangkat Barada atau Tamtama Polri tidak berani menolak perintah menembak Brigadir Joshua dan saudara FS karena selain selaku atasan, jenjang kepangkatan saudara FS dengan terduga pelanggar sangat jauh. Dengan bantuan terduga pelanggar yang mau bekerja sama dan memberi keterangan yang sejujur-jujurnya sehingga perkara meninggalnya Brigadir Joshua dapat terungkap. Poin pasal 12 ayat 1 huruf A PP Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003, maka komisi selaku pejabat yang berwenang memberikan pertimbangan selanjutnya berpendapat bahwa terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Putusan sidang KKEP. A. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. B. Kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. B. Sanksi administratif, yaitu mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Sementara itu, saudara, setelah dinyatakan inkrah, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sedang mempersiapkan eksekusi. Terletak pada Polri, yaitu seberapa jauh Polri memiliki kesanggupan untuk menerima anggota seperti Richard Eliezer. Tidak terlalu kemungkinan akan mendapatkan serangan balik dari kalangan internal kepolisian yang barangkali tidak suka dengan sepak terjang Richard Eliezer. Richard Eliezer pulang kandang ke kepolisian. Sidang Komisi Kode Etik Polri memutuskan status Eliezer sebagai anggota Polri tetap dipertahankan. Selain karena masih muda dan melakukan penembakan karena terpaksa, peran Eliezer yang membuka kotak Pandora kasus pembunuhan berencana terhadap Joshua juga dipertimbangkan. Meski demikian, Eliezer tetap dijatuhi sanksi
Selain meminta maaf secara lisan dan tulisan, Eliezer juga didemosi. Keputusan ini sesuai dengan harapan Eliezer selama ini. Namun ada juga yang meminta agar Eliezer tak kembali. Selain etik, keamanan Eliezer menjadi salah satu alasan. Benarkah keamanan Eliezer terancam jika kembali ke Polri? Dan apakah ada jaminan keamanan jika Eliezer kembali bertugas di kepolisian? Inilah Satu Meja The Forum, nasib Eliezer di Polri. Richard Eliezer Pudihang Lumiu tampak beda saat tiba di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Lengkap menggunakan seragam Polri, Barada Eliezer menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri sejak Rabu pagi. Terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Sanksi administratif yaitu mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas Richard Eliezer Pudihang Lumiu dianggap sudah berkekuatan hukum tetap karena pihak terdakwa Eliezer maupun pihak jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding. Namun kembali ke markas dan mengenakan seragam Polri tidak semudah membalikan telapak tangan ketika Eliezer telah menyandang status narapidana. Pro kontra kembalinya Eliezer ke kepolisian pun merebak. Berbagai pihak memberikan pandangannya perihal harapan Eliezer tersebut. Menjadi pertimbangan dari Majelis Kode Etik dalam menyidangkan kasus Eliezer untuk hal-hal yang meringankan dari kacamata etik. Polisi ini adalah penegak hukum, penegak aturan. Kalau kemudian aturan ini dilanggar sendiri oleh kepolisian, artinya polisi bersikap permisif terkait status Eliezer yang sebagai justice kolaborator, ini akan menjadi presiden buruk ke depan. Di sisi lain, ada sejumlah mekanisme dan aturan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Untuk bisa memutuskan satu keputusan yang adil bagi semua pihak, peluang itu ada. Nasib Eliezer di tangan Polri, itulah tema Satu Meja The Forum malam ini. Di studio telah hadir dari ujung sebelah kanan Bung Martin Lukas Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Yosua. Malam Bung Martin. Di sebelah kanan saya ada Komjen Purnawiran Ito Sumardi, Kabareskrim Polri 2009-2011. Malam Pak Ito. Di sebelah kiri saya ada Irjen Purnawiran Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Malam Pak Beni. Lalu ada Roni Talapesi, kuasa hukum dari Richard Eliezer, Bung Roni. Lalu kemudian ada Bambang Rukmitno, pengamat kepolisian. Semalam, Mas Bambang. Saya akan memulai diskusi dengan Pak Beni. Pak Beni, Kompolnas tadi hadir ya di sidang Komisi Edik ya? Ya, jadi kami mengapresiasi karena kami diundang. Dan itu tentunya bentuk transparansi dari Polri ketika menyidangkan kasus yang notabene menjadi atensi publik. Jadi kami mengikuti dari pagi sampai selesai. Dan hasilnya sudah dikeluarkan bahwa tetap dipertahankan sebagai polisi. Reaksi dari Kompolnas gimana? Kami mengikuti detail dari proses sejak tuntutan disampaikan, dibacakan, kemudian juga pembelaan dari pendamping. Kemudian pertimbangan yang disampaikan oleh majelis yang sampai akhirnya mengambil keputusan demikian. Kami melihat bahwa pembuktian tentang PP 1 tahun 2003 dikaitkan dengan Perpol 7 tahun 2022. Di sana secara detail apa saja yang dilakukan oleh Eliezer itu disampaikan.
kemudian apa saja yang meringankan. Dan ini sebagian merujuk pada putusan pengadilan. Putusan pengadilan? Ya, hal-hal yang meringankan yang disampaikan oleh hakim itu disampaikan. Kemudian juga kami melihat bahwa dari pihak pendamping juga menyampaikan beberapa hal yang itu membantu meringankan dari... Apa itu? Beberapa hal diantaranya adalah dari catatan kepolisian dia tidak pernah melakukan pelanggaran, baik etik, disiplin, kemudian termasuk pidana. Kemudian yang bersangkutan juga pernah mendapatkan tugas operasi di beberapa tempat seperti di Poso, kemudian penugasan ke Papua. Itu yang meringankan. Kalau yang memberatkan apa dalam oleh majelis hakim etik di polisian? Nyaris kalau kami lihat minim sekali, dalam artian begini. Apa yang dilakukan di bawah tekanan? Soal menembak gimana? Dijelaskan, diterima oleh hakim etik? Betul. Jadi secara detail hakim dalam hal ini menanyakan apa alasan pertimbangan sampai dengan melakukan perintah itu. Dijelaskan secara detail oleh Eliezer bagaimana dia ada rasa takut kalau justru dia nanti yang ditembak oleh Sambo, karena Sambo juga membawa senjata. Ketika Ricky sudah menolak, kalau dia juga menolak, jangan-jangan malah ada risiko nyawanya dia, diantaranya itu. Kemudian juga yang menarik adalah ketika hakim menggali tentang proses dari skenario awal yang dibangun begitu kuat, sampai dengan Eliezer akhirnya memilih, memutuskan untuk berkata jujur, disitulah saya melihat bahwa sangat mahal harganya, kejujuran itu. Kejujuran sangat mahal dari Eliezer itu? Iya. Karena risikonya tinggi. Dia harus berhadapan dengan mantan atasannya, dengan segala risikonya. Tapi dia memilih itu. Bagaimana dia trauma. Bagaimana dia bergumul, berdoa, sampai dengan akhirnya memutuskan, saya lebih baik mengaku apa adanya. Tapi suasana sidang sendiri gimana, Pak Beni sebetulnya? Kami lihat berjalan lancar. Jadi. Tapi Sambo nggak datang ya? Tidak. Tapi dia memberikan keterangan tertulis? Ya, jadi begini, Pak. Untuk keterangan yang menyangkut pembuktian pidana, dia melakukan tindak pidana, sudah dilakukan di pengadilan. Kalau keterangan Sambo di sidang etik apa sebetulnya? Ada beberapa, karena berkaya tebel. Yang paling penting? Ya, diantaranya masalah hajar dan tembak. Dia tetap mengatakan hajar? Iya. Dia tetap mengatakan bahwa Richard itu berbohong? Betul. Sehingga Richard, disitulah Eliezer ini menjelaskan secara detail tentang bagaimana prosesnya sampai dengan terjadi penembakan. Dan dia menjelaskan bagaimana Sambo menembak juga. Sambo menembak juga? Menembak juga. Dan bagaimana Sambo merekayasa tembakan yang ada di dinding. Itu disampaikan. Baik. Bung Roni, jadi sebagai kuasa hukum dari Eliezer, gimana Anda menanggapi putusan dari sidang kode etik pada selesai pada sore tadi? Iya, Mas Budiman, saya mewakili keluarga juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada Polri, terutama sidang etik hari ini, bagaimana kita lihat semua proses persidangan berjalan lancar, dan dalam hal ini kan sidangnya tertutup, tentunya saya tidak banyak komentar ya terkait dengan persidangan etik ini. Tapi ini sesuai harapan dari kuasa hukum? Ini sesuai dengan harapan dari orang tua dan kuasa hukum, supaya Richard Eliezer kembali berdinas di Polri. Dan ini juga pun harapan dari Eliezer. Baik. Bung Martin Lukas, dari pihak keluarga Yosua terhadap dipertahankannya Eliezer sebagai anggota Polri, gimana Anda menanggapi itu? Kita lihat di hari Rabu minggu lalu ya. Kan selain menerima dan menghormati putusan hakim, pada saat ditanya oleh wartawan, salah satu penyampaian dari ibunda korban dan ayah juga mengatakan kan semuanya dikembalikan kepada kepolisian, tapi seandainya pun diberikan kesempatan, mudah-mudahan Richard itu bisa berubah ke arah yang lebih baik dan juga konsisten terhadap kejujurannya dan menularkan kepada rekan-rekan yang lain. Itu yang paling penting, Mas. Menularkan apa?
menularkan pasca dia berbuat jujur itu loh. Oke, menularkan kejujuran kepada circle-nya dia, karena jadi gini loh. Kalau kita melihat Richard yang lama, memang tidak ada bantahan bahwa memang itu perbuatan yang salah dan perbuatan yang tidak boleh ditiru. Tapi pasca dia jujur, ini kan sesuatu hal yang menurut saya bisa ditularkan secara positif. Karena gini, bukan hanya jujur, tapi ada resiko juga atas kejujuran tersebut. Oke, tapi keluarga sudah menerima dan memaafkan Eliezer, katakanlah dia tetap kembali sebagai anggota di kepolisian? Ya, kalau saya lihat dari kutipan perkataan ayah dan ibunda, ya seperti itu. Oke. Saya mau lihat begini, Mas Budiman. Kalau kita lihat-lihat ya, pangkat Barada itu kan tidak terlalu istimewa ya. Kenapa sih kok Richard itu sepertinya ingin sekali gitu ya, tetap mempertahankan pangkat Barada. Kalau kita lihat dengan segala hormat, bukan saya mendiskreditkan, paling gajinya berapa. Ya. Lalu resiko pekerjaannya juga besar. Oke. Ketika dia masuk lagi ke situ juga banyak mungkin potensi-potensi ancaman yang bisa saja menimpa dia. Nah, cuman kita perlu apresiasi juga, berarti dedikasi dia penuh terhadap korpsnya. Oke, nah, oleh karena itu ya sudah sepantasnya sih kalau menurut saya ya, korpsnya juga memberikan timbal balik yang terbaik lah buat. Oke, baik. Gitu. Pak Ito gimana menanggapi sidang dari Komisi Etik Kepolisian atas dipertahankan meskipun didemosi selama 1 tahun? Saya melihat tadi yang disampaikan Bung Roni dengan Bung Martin, saya sependapat. Kejujuran yang ditunjukkan oleh Eliezer ini adalah satu kejujuran yang unik ya Mas ya. Kejujuran yang unik. Kenapa? Dia itu seorang tamtama dengan pangkat paling rendah. Paling rendah. Dia mengambil risiko untuk membuka tabir daripada kasus yang sebenarnya, yang sebetulnya kalau dia tidak membuka, dia misalnya tidak berkata jujur, dia tuh sudah dijanjikan akan diberikan SP3. Dia akan diberikan janjian, diberikan material dan sebagainya. Tetapi dia siap untuk melawan pimpinannya dan juga orang-orang yang hadir di TKP. Nah, itu menurut saya adalah satu resiko yang dia siap menerima, dan juga yang bersangkutan ini kan juga mengatakan masih tetap ingin mengabdi. Tadi menarik yang Bang Bung Martin mengatakan, kalau saya mungkin kalau sudah pangkat rendah cari apa lagi gitu kan, ya sudah kita ke masyarakat saja. Tapi dia tetap memilih, dan ini menarik nih Mas Budiman. Tadi saya kebetulan sempat berkunjung ke Cikeas. Ke Cikeas ya? Ketemu dengan teman-temannya Richard Eliezer dan juga mantan komandannya. Saya tanya sama mereka, apakah kalian masih mau menerima? Siap Jenderal, kami tetap menerima. Tetap menerima. Karena apa? Karena Eliezer itu adalah keluarga kami. Oke. Dan kami siap mengamankan. Itu kan satu hal kalau di pasukan elit Brimob ini yang memang solidaritas, kemudian juga jiwa korsanya sangat tinggi, dan Eliezer ini kan di kelompok yang di bawah. Jadi kalau lihat piramida daripada kepangkatan, yang di bawah ini lebih banyak yang mungkin kemungkinan akan masih bisa melindungi ya. Iya. Oke, baik Pak Ito. Saya ke Mas Bambang Rukminto. Mas Bambang, sehingga Anda pernah mengatakan bahwa sebaiknya dengan alasan etik atau alasan keamanan Eliezer tidak perlu kembali ke kepolisian. Apa sih yang menjadi latar belakang dan argumen dari pendapat Mas Bambang? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Hidung mampet, pilek, tidur gaya apapun tetap gak enak. Makanya minum Dikom. Tidur jadi pules, nafas plong. Dikom buat hidung mampet. Kek, jajan yuk. Ayo. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Aku pilih Morinaga, karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya, serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol.
Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, tuh kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, tuh kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Dulu saat flu atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, tuh kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Dulu saat flu atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Oke, itulah sebagian reaksi dari warganet soal pro kontra kembalinya Eliezer ke kepolisian. Ada yang pro, ada yang juga kemudian kontra. Mas Bambang Rukminto, pengamat kepolisian, Anda pernah menyatakan bahwa Eliezer sebaiknya tidak harus kembali ke kepolisian, bahkan bisa dipecat dan di-PT dia. Apa sebenarnya rasio di balik argumen itu? Saya melihat persoalan Eliezer ini harus dipisahkan secara personal dan organisasi. Okay. Secara personal kita memahami dan melihat bahwa Eliezer ini memiliki sifat yang baik, jujur, berani seperti itu. Tapi ini kan persoalannya kita melihat yang lebih luas lagi terkait dengan bagaimana upaya membangun Polri yang profesional ke depan. Polri yang profesional tentunya harus tegak pada aturan. Sementara Eliezer ini pelaku pelanggaran
profesionalisme itu karena dia tunduk pada atasan, terlepas bahwa dia ini ada karena level paling bawah dia ada ketakutan dan itu satu. Kemudian terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Eliezer. Bagaimanapun juga fakta di persidangan menunjukkan bahwa Eliezer ini adalah pelaku penembakan yang menyebabkan kematian seseorang dan rekannya, seniornya malahan. Saya melihat gini, mengapa saya mengusulkan bahwa sebaiknya Eliezer ini di PTDH, karena sidang Komite Kode Etik ini adalah penjaga marwah tertinggi dari profesi kepolisian. Nah, makanya ini harus dijaga. Kalau tidak, nanti yang muncul ada presiden buruk bahwa sidang etik ini permisif pada pelaku pelanggaran. Apalagi ini pelaku pidana pembunuhan. Seperti itu, Mas. Apa pertimbangan Anda lebih mempertimbangkan dampak pada institusi kepolisian ketika menerima kembali Eliezer? Iya. Karena kepolisian ini lembaga negara yang harus kita jaga dan ke depan harus semakin profesional. Karena persoalan Eliezer ini persoalan kepolisian ini bukan hanya persoalan Eliezer saja, tetapi banyak terkait dengan kode etik. Artinya kalau menurut Mas Bambang adalah diterimanya kembali Eliezer, dipertahankannya sebagai anggota kepolisian akan menurunkan kredibilitas dari kepolisian. Akan menjadi presiden buruk. Iya, karena akan menjadi presiden buruk karena menerima seseorang yang sudah melakukan tindak pidana. Itu satu. Kemudian terkait dengan pelanggaran-pelanggaran etik yang lain yang dilakukan oleh personel kepolisian pun sampai sekarang juga belum tuntas. Makanya kalau sekarang fokus Polri ini terkait sidang etik Eliezer, saya melihatnya dan kemudian sekarang diputus ini lebih pada upaya memenuhi desakan masyarakat dan menjaga memenuhi desakan masyarakat. Iya, Baik, Bung Roni, ini ada pernyataan dari Mas Bambang, kritis dari Mas Bambang Rukminto ya, bahwa kembalinya Eliezer kepada kepolisian ini bakal menjadi beban berat bagi kepolisian yang akan berdampak pada kredibilitas kepolisian. Gimana Anda respon itu? Ya Mas Budiman, kita mengenal bahwa res judicata pro veritare habetur. Apa itu? Putusan hakim harus dihormati dan dianggap benar sebelum dibatalkan oleh putusan yang lebih tinggi. Oke, terus? Nah, kita lihat bahwa dalam perkara Richard Eliezer, kami penasihat hukum tidak mengajukan banding. Jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding. Ingkrahlah perkara Richard Eliezer. Berdasarkan ingkrah perkara Richard Eliezer kemudian dibawa kepada etik. Kalau saya menyimak bahwa persidangan etik ini juga mempertimbangkan fakta-fakta persidangan. Jadi begini Mas Budiman, yang harus kita hargai adalah sekarang kita berhasil menempatkan supremasi hukum, bahwa hukum adalah yang tertinggi, bahwa setiap proses yang sudah berjalan ini kita harus sampaikan bahwa penegak hukum berhasil. Dalam arti apa? Ketika putusan Richard Eliezer sudah ingkrah, kemudian ada sidang etik, itu semua harus kita hormati. Sesuai hukum, tapi kan gugatannya kan ini bisa berpengaruh pada kredibilitas dari kepolisian ketika seorang yang sudah diputuskan sebagai menembak kemudian diterima lagi sebagai polisi. Nah, ini dia Mas Budiman, bahwa kita harus menghormati putusan dari majelis hakim. Pendekatannya legal ya. Hukum itu kita berhasil menegakkan supremasi hukum sehingga di mata di dalam negeri kita berhasil dan di luar negeri juga ikut mengamati proses ini. Dalam proses ini bahwa ada etik itu juga pun yang tadi saya sampaikan bahwa ini juga terkait dengan fakta hukum, bahwa fakta hukum Richard Eliezer yang mematikan ada penembak dari Verdi Sambo. Itu sudah tidak perlu, ini semua sudah publik sudah tahu. Jadi hal-hal seperti itu menurut saya Mas Budiman ini menjadi pembelajaran sehingga ke depannya tidak terulang lagi peristiwa seperti ini. Sehingga harapannya kita harus optimis Polri ke depannya lebih baik. Baik Pak Beni, ada sorotan dan kekhawatiran soal citra Polri yang bakal tergerus ya. Sekarang udah tergerus tapi dengan diterimanya kembali Icat bisa tergerus. Gimana Anda merespon perakiraan itu? Yang pertama soal pro kontra itu hal yang biasa Pak. Wajar. Pasti wajar dan pasti terjadi. Tapi dalam konteks ini marilah kita sama-sama melihat. Tidak bisa kita membandingkan apple to apple antara satu kasus dengan kasus yang lain.
Karena sudah ada yang nanya ke saya, Pak Beni, kasus yang ini pembunuhan juga kok kemudian di PTDH dan sebagainya. Kenapa ini tidak? Nah, dalam konteks ini marilah kita melihat bahwa ada sesuatu di dalam kasus ini di mana justru Eliezer bisa menunjukkan kepada semua pihak di mana dia justru menyelamatkan institusi Polri, menyelamatkan institusi polisi dengan pengakuan yang jujur. Bayangkan kalau dia tetap bungkam, kasus ini akan terus seperti bola liar dan sampai kapan kita tidak tahu. Itu satu. Kemudian yang kedua, dia memberi contoh kepada seluruh jajaran Polri bahwa kejujuran ini sangat penting dan sangat mulia. Dan di sini institusi Polri memberi apresiasi. Jadi bisa diuntungkan kepolisiannya? Malah justru diuntungkan karena apa? Polri memberi apresiasi kepada anggota yang ini bisa menjadi contoh bagi yang lain. Dalam konteks nanti penegakan hukum khususnya yang menyangkut anggota polisi. Baik. Pak Ito, tadi kan Pak Ito sempat bertemu dengan Brimob teman-teman Eliezer. Tapi banyak orang yang sebenarnya khawatir soal keselamatan dari Icat sendiri karena Icat membongkar kotak Pandora dan begitu banyak polisi kemudian terlibat. Gimana kekhawatiran orang terhadap soal aspek keselamatan dari Icat? Belum saya masuk ke sana, Mas Budiman, mungkin dari aspek yuridis. Tadi Pak Bambang kan menyampaikan bahwa Icat harus di PTDH. Polri ini kan penegak hukum. Komisi Kode Etik itu menggunakan landasan hukumnya adalah Perpol nomor 7 tahun 2022. Di sana disebutkan apabila ancaman hukumannya di bawah 5 tahun atau vonis 3 tahun, maka dia tidak bisa di PTDH. Nah kan kalau kita tadi Bang Rodi udah bilang, hakim memutuskan satu tahun 6 bulan. Dasarnya mem-PTDH dia apa? Justru di situ nanti polisi malah tidak profesional. Tapi ada dinilai presiden buruk bagi polisi, orang yang diduga ikut menembak kemudian diterima sebagai polisi. Nah, kan kita tadi disampaikan Pak Beni, kita melihat kasus ini dalam satu proses persidangan yang panjang. Kenapa sampai hakim memutuskan yang bersangkutan hanya 1 tahun 6 bulan? Nah, kemudian juga kenapa jaksa tidak banding, sehingga inkrah. Nah, itu dari aspek yuridis. Tapi kalau dari aspek keamanan, saya kan mantan anggota Polri, Pak Beni juga mantan anggota Polri. 35 tahun saya berdinas. Itu kalau namanya sudah keputusan apabila kita di dalam organisasi itu ada keputusan yang sifatnya adalah tetap, ya mutlak, maka itu tidak bisa lagi. Organisasi itu akan melindungi karena Polri ini kan satu lembaga yang mempunyai sistem. Tapi kan bukankah banyak Sambo juga pasti punya orang yang setia dengan Sambo yang mungkin sakit hati dengan Eliezer? Belum tentu juga, saya tidak yakin. Karena apa? Kalau misalnya saya dengan Pak Beni, saya satu angkatan di Akabri. Kalau Pak Beni salah, masa saya mau simpati sama Pak Beni? Enggak juga. Saya kira artinya kekhawatiran orang soal keselamatan menjadi tidak beralasan. Bukan tidak beralasan, Mas. Itu bisa saja terjadi. Hanya bagaimanapun juga tanggung jawab daripada institusi, apalagi ada LPSK, ada undang-undang yang melindungi, tentunya juga ini menjadi perhatian Bapak Kapolri. Pak Kapolri ini beliau kan orangnya sangat komitmen. Jadi kalau beliau sudah memerintahkan amankan yang bersangkutan, tidak ada istilahnya lalat pun mengganggu dia gitu. Tidak ada lalat pun mengganggu dia. Jadi kita tentunya harus yakin dengan sistem yang ada di kepolisian, dan kalau sampai ada apa-apa terhadap Richard Eliezer, justru ini akan mendegradasi kepercayaan masyarakat kepada polisi. Baik. Kalau Bung Martin, jadi kalau menurut Anda kan yang pertama kali bersama Bang Kamarudin Simanjuntak membongkar kasus ini. Tapi apakah Anda juga yakin bahwa tidak ada serangan balik ya terhadap Icat setelah ini kemudian kotak Pandora ini dibuka? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Banjir menerjang bangunan MTS. Di belakang saya ini masa aksi ini mulai tidak tertib. Akan ada gempa-gempa susulan. Harga naik menjadi 10.000. Banjir sudah mulai berangsur surut. Pengungsian ini dibangun secara swadaya oleh keluarga, kurang lebih seperti ini. Kemungkinan besar Rusia tidak bisa menahan lama juga ya. Saat ini api sudah bisa dipadamkan. Dan Kamil sudah tiba. Meninggal dunia 131 orang dan sisanya. Breaking News Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga.
Anda kembali menyaksikan Kompas Update, saudara. Mobil truk angkutan air mineral terbalik di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Mobil ini terbalik saat ingin membongkar muatan. Mobil truk bermuatan air mineral kemasan terbalik saat ingin membongkar muatan di salah satu toko di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Mobil ini terbalik lantaran pondasi trotoar jalan tidak mampu menahan beban muatan mobil. Akibatnya muatan truk berupa ratusan dus air mineral kemasan berserakan di jalan. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Bukan gini katakan saya. Ini yang baru, Rose Pizza. Cara ungkapkan sayang yang belum pernah ada. Pizzanya bikin berbunga-bunga. Rose Pizza, selalu lebih beda sayangnya. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu.
Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, tuh kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Hidup adalah sebuah perjalanan singkat. Harus terus berusaha dan belajar untuk lebih baik setiap hari. Selalu semangat untuk menjalani dari satu perjalanan ke perjalanan lainnya. Meskipun kadang masalah dan tantangan membuat ragu dan ingin menyerah. Tapi yakin ada jalan terbaik untuk melewatinya. Karena sulitnya perjalanan pasti dibersamai kemudahan. Gulf, ini jalan yang kupilih. Saya memberikan training quality control. Mampet, pilek, cara apapun gak bisa. Cuma Dikom. Kita training lagi. Dikom, buat hidung mampet. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Masih bersama saya Budiman Tanrejo di satu meja dapur Martin Lukas Simanjuntak, keluarga dari almarhum Yosua. Jadi apakah mungkin terjadi serangan balik dari Sambo pasca Eliezer dipertahankan dan Sambo kemudian dihukum mati? Kalau dibicarakan mengenai kemungkinan, pasti ada kemungkinan, Mas Budiman. Nah, namun tadi kalau saya kaitkan dengan apa yang disampaikan Pak Ito, mendapatkan atensi dari petinggi Polri, ya, saya pikir itu positif. Tapi kan yang kita tahu kan masa jabatan Kapolri itu tidak selamanya. Artinya setelah itu? Bisa jadi mungkin setahun lagi atau 2 tahun lagi. Nah, pasca itu what next ya? What next itu apa? Apa yang terjadi maksudnya kepada Richard ketika... Kekhawatiran Anda apa? Ya, mungkin saja ada yang kita bilang tadi, ancaman tadi itu mungkin saja bisa terrealisasi. Tapi kalau saya pikir selama Richard ditempatkan di kesatuannya ya, di Brimob, dan yang kedua mungkin ya, ditempatkan di wilayah kampung halamannya, menurut saya itu modal besar dari segi keamanan buat Richard, sehingga bisa mengamankan yang bersangkutan dari potensi-potensi ancaman yang kita khawatirkan. Karena kalau saya lihat sih jaringannya pasti ini kan levelnya level atas ya, yang bisa saja mengancam Richard. Kalau di level bawah saya pikir enggak. Dan saya yakin kalau di Brimob itu bisa dibilang mereka pasti jiwa korsanya lebih besar lah daripada satuan yang lain. Kalau angkatan dari Yosua dan adiknya juga masih polisi, relatif sekarang keluarga udah aman terhadap Richard? Jadi gini, saya yakin kalau adiknya mungkin kalau tidak terima atau kekesalan, ya kan ada game ya, memaafkan tapi tidak melupakan. Tapi kalau sampai melakukan tindak pidana untuk balas dendam, saya pikir itu jauh lah dari adik dari almarhum Joshua. Nggak terjadi kira-kira ya? Ya, yang kedua tadi teman satu angkatan. Yang saya lihat kan ini satu kesatuan ya, Brimob ya. Dan kalau kita melihat dari yang disampaikan Pak Beni tadi, pencapaian ataupun apa yang dilakukan Richard itu mendongkrak elektabilitas ataupun popularitas kepolisian, maka harusnya ya tidak ada alasan untuk melakukan balas dendam. Tapi kalau sebel, saya yakin namanya kita dididik di kosek bareng-bareng, ketika melihat Richard, wah ini gara-gara dia yang nembak mungkin ya. Baik ini. Tapi kalau gini, ada betul nggak sih permintaan dari pihak keluarga mengatakan agar Yosua itu dinaikkan pangkatnya 2 jenjang, itu sebenarnya gimana? Serius tuh minta atau gimana? Jadi gini, bukan. Saya sedikit luruskan ya, Mas Budiman. Berdasarkan hak dari setiap Brimob ataupun kepolisian yang gugur dalam tugas, itu kan berpotensi ya untuk diberikan kenaikan pangkat. Nah itu sebenarnya yang kita minta. Nah, mengenai minta keluarganya untuk dinaikkan pangkatnya 2 jenjang. Ya ini kan permohonan ya. Permohonan. Nanti apakah dikabulkan atau tidak, apakah memang dikasih 2 atau dikasih 1, kembali lagi kan, berikanlah apa yang menjadi milik kepolisian untuk diputuskan. Dan kita terima apa yang diberikan gitu. Dan yang kedua, satu lagi Mas Budiman, ini saya luruskan mengenai museum. Ya. Kan banyak orang-orang yang menganggap bahwa itu terlalu berlebihan. Kalau menurut saya tidak. Museum itu bukan untuk keluarga loh. Tapi untuk
negara, untuk masyarakat. Kenapa dibutuhkan itu? Ada dua hal setidaknya yang menurut saya ya. Pertama, agar menjadi pengingat dan masyarakat bisa melihat rangkaian peristiwa secara timeline yang jelas mengenai peristiwa tewasnya Brigadir Joshua yang melibatkan banyak petinggi kepolisian. Yang kedua, saya kok khawatir ya, Mas Budiman ya, pasca kejadian ini, siapapun yang mau ditempatkan di rumah dinas tersebut, rasanya akan berpikir dua kali untuk meninggalkan rumah tersebut. Karena kenapa? Negara Indonesia ini kebanyakan masyarakatnya masih memikirkan hal-hal yang sifatnya mistis. Walaupun saya pribadi enggak. Gitu. Oke, baik. Pak Beni, mungkin nggak sih Joshua kemudian mendapat kenaikan pangkat 2 jenjang itu? Karena dianggap sebagai gugur dalam tugas, kalau konstruksi dari Bung Martin tadi. Ya, semua tentunya kembali kepada ketentuan yang berlaku, Pak ya. Ketentuannya gimana, Pak? Ketentuannya kan sejauh ini yang kami tahu ya, sepanjang karier kami melihat mereka-mereka yang berjasa kemudian berprestasi itu sebatas 1 tingkat. 1 tingkat? Ya. Jadi artinya kalau dengan ketua ini Joshua mungkin dinaikkan 1 tingkat? Ya, kembali nanti itu evaluasi oleh institusi Polri yang akan melakukan pertimbangannya apa dan sebagainya atas usulan atau permohonan dari keluarga ini tentunya akan direspon oleh internal Polri untuk nanti dibahas dan sebagainya. Oke, Pak Ito, kalau Pak Ito gimana? Sependapat Joshua kemudian ada permohonan dari keluarga pangkatnya dinaikkan 1 atau 2 jenjang? Jadi kalau 2 jenjang tidak mungkin ya. 2 jenjang tidak mungkin? Karena memang aturannya yang 1 jenjang. Berarti namanya KLB, kenaikan pangkat luar biasa. Nah, itu tentunya ada satu penilaian khusus yang bersangkutan itu, anggota yang bersangkutan itu baik yang masih hidup atau sudah gugur, itu dia melakukan sesuatu yang melebihi daripada apa yang harus dilakukan. Nah, itu ada di SDM ya, di SDM yang menilai. Saya kira mungkin itu nanti harus dilihat dalam hal ini almarhum berjasa apa. Apakah mungkin melindungi pimpinannya atau menyimpan rahasia, apa dia sampai menyimpan rahasianya. Itu pasti dari fakta-fakta itu akan menjadi pertimbangan. Harus ada fakta dan harus ada proses ya, ke situ tidak ada proses, tidak ujuk-ujuk ya. Oke, kembali Mas Bambang, itu dari sisi Joshua. Kalau dari si Eliezer, Mas Bambang lihat sebaiknya dengan berbagai pertimbangan ini ditempatkan di mana Eliezer ini setelah putusan kode etik itu dipertahankan di kepolisian? Kalau permintaan dari Eliezer sendiri dan melihat situasinya ya lebih baik di Brimob kembali ya. Di Brimob kembali? Iya, karena dia paham dengan lingkungannya dan tentunya ada rekan-rekannya. Dan saya meyakini bahwa Brimob sendiri memiliki mekanisme untuk mengamankan Eliezer. Karena dia dalam konteks ini kan menjadi korban dari Sambo gitu loh. Dia sudah diperintahkan untuk menjaga Sambo, ternyata dia ditumbalkan. Makanya Brimob tentunya akan menjaga Eliezer ini gitu. Dan lebih aman tempatnya di Brimob itu? Lebih baik di Brimob. Di Brimob artinya di Jakarta atau tadi Bung Martin mengatakan di daerahnya? Tentunya Brimob sendiri memiliki pertimbangan-pertimbangan gitu. Entah itu lebih baik di sini atau dikembalikan di daerahnya gitu. Kalau sementara ini di satuan di Korp Brimob tentunya akan lebih aman karena lebih dekat dengan pucuk pimpinan teratas seperti itu. Oke, Bung Roni, Anda optimis bahwa Eliezer akan tetap berada di kepolisian tanpa ada yang mengganggu, meskipun tadi Bung Martin mengatakan ya Pak Kapolri, setelah pegangan Pak Kapolri ya kita juga nggak tahu sebetulnya. Ya Mas Budiman, kita sudah melewati proses yang panjang ya. Dan kita percaya bahwa sampai saat ini Tuhan jaga. Jadi kedepannya kami nggak usah perlu khawatir. Karena sebelumnya kita sudah lewatin waktu-waktu yang susah, waktu-waktu bagaimana Richard harus survive, harus ini. Dan semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Dan dari keluarga menyampaikan bahwa sangat percaya kepada institusi Polri. Dan Richard sangat mencintai institusi Polri. Jadi proses yang sudah ada ini, keadilan untuk Richard Eliezer dan juga pun berharap bahwa keadilan juga kepada perwira-perwira yang ikut terlibat kena juga, kemudian kan banyak yang kena prank ya kita kembalikan kepada Polri. Baik, Pak Ito, kalau Pak Ito saran dan masukan Pak Ito atau advisnya gimana agar tetap Eliezer ini tetap bisa aman dan sejauh mana kemudian LPSK tetap bisa menjalankan peran untuk perlindungan gitu? Tadi menarik yang disampaikan Bung Martin. Kalau kita melihat Mas Budiman dari 3 aspek, psikologi,
dari aspek sosiologi, dari aspek security, dia memang lebih aman kalau memang mau di Brimob, taruh di Brimob tapi di kampungnya. Di kampungnya. Paling tidak dari aspek psikologi dan sosiologi dia akan lebih aman di sana. Kemudian dari aspek security sudah pastilah. Kan bagaimanapun kesatuan Brimob ini mempunyai satu mekanisme pengamanan internal yang sangat ketat, memiliki solidaritas yang sangat tinggi, memiliki jiwa kuasa yang sangat tinggi. Nah, kalau misalnya di Jakarta, kita tidak tahu ya, semua yang dikatakan Mas Bambang bisa terjadi. Bisa terjadi. Bisa. Tapi kalau di kampungnya kan namanya orang dari namanya komunitas sosial di sana, pasti mereka akan menjaga. Baik. Pak Beni, kalau dari versi Pak Beni, versi Kompolnas ini gimana agar Eliezer yang telah berjuang dan mengambil risiko kejujuran tetap dia bisa menjalankan karirnya sebagai polisi, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Hidup adalah sebuah perjalanan singkat. Harus terus berusaha dan belajar untuk lebih baik setiap hari. Selalu semangat untuk menjalani dari satu perjalanan ke perjalanan lainnya. Meskipun kadang masalah dan tantangan membuat ragu dan ingin menyerah. Tapi yakin ada jalan terbaik untuk melewatinya. Karena sulitnya perjalanan pasti dibersamai kemudahan. KAF, ini jalan yang kupilih. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Hidung mampet, pilek, tidur gaya apapun tetap gak enak. Makanya minum Dikom. Tidur jadi pules, nafas plong. Dikom buat hidung mampet. Seri Gandum Big Pack buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Seri Gandum Big Pack buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin, jaga mulut sepenuhnya. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Seri Gandum Big Pack buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu.
Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holistic Care Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holistic Care Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Masih bersama saya Budiman Tanojo di Satu Meja The Forum. Pak Benny Mamoto, jadi saran dari Kompolnas agar Eliezer tetap bisa berkarir di kepolisian secara aman tanpa direcoki seperti apa Pak Benny? Kami memang merencanakan Pak, setelah sidang etik tadi, kami merencanakan untuk bertemu dengan Kadif Propam, ASSDM, Kakor Brimob dalam rangka mendiskusikan masalah tadi. Dan dalam beberapa hal, beliau-beliau itu kadang sudah memikirkan jauh ke depan. Sudah mempersiapkan ini, ya ini tentunya hanya untuk internal. Itu sudah mempersiapkan ini. Kadang kami tanya, untuk antisipasi soal ini gimana? Oh sudah Pak, kami lakukan ini. Ini segera kami akan lakukan, sehingga nanti diharapkan bahwa ke depan untuk Eliezer ini pasca putusan sidang etik, kemudian dalam menjalani masa hukuman sampai dengan nanti selesai. Nah, penempatannya di mana dan sebagainya, saya yakin dari pihak Polri juga sudah mempertimbangkan. Sudah. Baik. Kita tunggu ya, Mas Bambang. Jadi ini Eliezer sudah diputus di sidang etik. Apakah ini juga punya keterkaitan dengan sidang-sidang etik yang lain yang sedang berjalan sekarang ini? Iya, Mas. Sidang etik, keputusan sidang etik ini sudah final. Artinya Eliezer akan kembali ke kepolisian gitu. Hanya problemnya memang nanti juga akan berpengaruh pada kasus obstruction of justice. Karena kalau Eliezer ini yang terkait dengan tindak pidana utamanya, penembakan ini bisa kembali ke kepolisian, artinya nanti terkait dengan kasus obstruction of justice ada kemungkinan kembali lagi ke kepolisian. Jadi dampaknya apa? Dampaknya ya lagi-lagi bahwa kepolisian ini permisif terhadap pelanggaran-pelanggaran. Permisif, Ada terkait dengan rekayasa juga mungkin, Mas. Pak Ito, gimana ini? Keterkaitan antara vonis sidang etiknya Eliezer dengan terdakwa yang lain? Apakah kemudian bisa saling terkait sebenarnya? Kalau menurut saya, Mas Budiman, bahwa ini memang saling terkait, tetapi beda perannya. Beda peran. Jadi kan kalau bicara masalah pelanggaran hukum kan masing-masing orang kan barang siapa. Tentu perannya berbeda-beda dan tentunya keputusannya juga berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan ini menjadi referensi buat kasus sidang etik yang berikutnya. Saya kira mungkin dari Komisi Kode Etik Kepolisian juga sudah punya aturannya, punya rule, dan pasti seperti Bung Rauni menyampaikan akan mendasarkan kepada hasil keputusan hakim. Karena bagaimanapun keputusan hakim itu adalah mengatur di dalam satu pasal dalam Perkap nomor 7 tahun 2022. Baik. Bung Roni, jadi apa harapan Anda terhadap Eliezer ke depannya setelah sidang kode etik memutuskan dia tetap dipertahankan sebagai anggota polisi? Iya, kita menyimak dan berterima kasih ya buat Satu Meja The Forum ya, dari awal ikut mengawal proses ini, bahwa kita melihat bahwa semua proses berjalan lancar, dan harapan dari saya selaku kuasa hukum, semua tahapan sudah kita lewati, persidangan, kemudian hari ini etik juga memutuskan icat kembali kepada Polri, itu merupakan hal yang baik dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Selanjutnya tahapan-tahapan berikutnya saya akan mendampingi dan memberikan diskusi, dan selebihnya kita akan serahkan kepada Polri. Serahkan kepada kepolisian. Baik. Kalau Bung Martin, jadi lesson learn ya dari kasus Sambo yang dipetik oleh Anda yang sejak awal terlibat untuk mengungkap kasus ini apa sebetulnya? Ya, ini akhirnya membuka paradigma baru ya, bahwa apa yang dinyatakan oleh institusi belum tentu benar. Apa yang institusi belum benar awal. Kalau kita mengaca pada rilis-rilis yang di awal ya, tapi udahlah, yang sudah biarlah berlalu. Nah ini juga ke depan agar lebih berhati-hati untuk melakukan suatu statement, apalagi
kita nggak mau ke depan ada lagi jilid 2 dalam perkara yang hampir setahun menyita perhatian publik. Dan yang berikutnya, ya kami juga berharap dengan selesainya perkara ini, citra kepolisian bisa naik lebih tinggi lagi dari survei Litbang Kompas yang terakhir. Karena kita butuh polisi, Mas Budiman. Yang ketiga, ya harapan saya untuk Richard ya, nanti pasca bebas, saya berharap Richard, hal yang pertama kali dilakukan adalah datang ke Jambi, khususnya ke Sungai Bahar, untuk menengok langsung pusaran abangnya Joshua ya, yang dalam kesempatan di tanggal 8 Juli itu sempat dia tembak sebanyak 4 kali. Tapi itu sudah berlalu. Yang sekarang mesti dilakukan adalah menurut saya datang, minta maaf langsung kepada almarhum, walaupun sudah tidak ada di dunia lagi. Lalu yang berikutnya bercengkerama dengan keluarga, supaya keluarga lebih bisa ikhlas gitu ya, menerima kenyataan pahit ini. Tapi ya apapun itu, saya pikir kita harus fair juga bahwa memang kalau bukan karena ada saksi fakta dalam persidangan ini, saya pikir sangat sulit untuk menarik pihak-pihak yang awalnya tidak ingin terikut dalam kasus 340 sehingga mereka bisa divonis bersalah. Sudah ada upaya yang khas dari kepolisian untuk memperbaiki diri pasca kejadian Sambo ini? Menurut Anda? Ya, Kalau saya lihat sudah ada, tinggal ke depan jangan anti kritik, itu aja. Karena gini, sebenarnya ketika rakyat bersuara bukan berarti kita benci. Tapi kan ini juga membantu ya, karena saya yakin pimpinan itu pasti tidak tahu apa yang terjadi di bawah, di tengah, ataupun di sebagian atas. Jadi kita inilah yang membantu untuk memberikan pandangan bahwa mungkin di dalam sistem itu tidak semuanya berjalan dengan benar. Jadi kritik publik tetap bisa diharapkan ya? Ya, kritik publik, kritik dari penegak hukum lainnya seperti advokat. Kita ini kan caturwangsa penegak hukum, Mas Budiman. Baik Bu Martin, Pak Ito, makasih, Pak Beni, Bung Roni, dan Mas Bambang, terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Eliezer telah divonis bersalah oleh hakim. Ia divonis bersalah secara etik oleh polisi. Kini statusnya narapidana. Ia tetap dipertahankan sebagai polisi. Meski ia didemosi, ia dimutasi. Itulah dilema moral antara kesetiaan pada perintah dan kejujuran membuka kejahatan, antara ikut dalam penembakan serta aspek kepantasan saat kembali ke kesatuan. Di tengah dilema moral, aspek kemanfaatan dan keselamatan perlu dipertimbangkan. Kejujuran Eliezer membawa manfaat karena membuka kebobrokan. Karena itu, keselamatan Eliezer jangan pernah dilupakan. Kejujuran untuk saat ini dan dalam lingkungan seperti ini bisa membuatnya tidak memiliki banyak teman. Keselamatan harus jadi keutamaan ketika kawan dan lawan sulit dibedakan. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Bocah perempuan 4 tahun diculik selama 23 hari. Mengapa penculikan anak terus berulang? Pikiran kita. Pas lagi di bawahnya pun lagi keadaan sakit, dia lagi meriang. Saya ajak jalan-jalan, melihat mobil, baru ngamen di daerah Jakarta Selatan. Kalau pakai anak kecil hasilnya lumayan. Korban kan masih berusia 4 tahun dibawa kabur oleh pelaku. Tujuannya adalah eksploitasi. Target Rabu 22 Februari pukul 10:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh agak merajalela di Jakarta ini. Sampai tadi malam saya tidur jam 3, darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan. Nggak ada urusan. Ini Pak, saya. Akan polisi.
Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran marah lantaran anggotanya dibentak oleh penagih utang saat menangani ataupun menengahi insiden penarikan paksa kendaraan milik selebgram Clara Sinta. Polri memutuskan untuk mempertahankan Barada Richard Eliezer sebagai polisi, saudara. Namun Eliezer dikenai sanksi demosi selama 1 tahun. Anak pejabat pajak Kemenkeu yang menganiaya anak pengurus GP Ansor berhasil ditangkap. Gaya hidup mewah tersangka pun disorot oleh Kementerian Keuangan. Halo, selamat malam saudara. Bagaimana kabar Anda? Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam juga menghadirkan sejumlah informasi yang menjadi sorotan sepanjang hari ini. Selengkapnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Yasir Nene Ama bersama Anda. Dengan bantuan terduga pelanggar yang mau bekerja sama dan memberi keterangan yang sejujur-jujurnya sehingga perkara meninggalnya Brigadir Joshua dapat terungkap. Terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Saudara, hasil keputusan sidang kode etik Polri, Richard Eliezer dipastikan dapat kembali menjadi anggota Polri, saudara. Penasihat hukum dari Richard Eliezer pun menyambut baik putusan Komisi Kode Etik Polri ini. Penasihat hukum Richard Eliezer, Ronita Lapesi, mengapresiasi dan menyambut baik putusan dari Komisi Kode Etik Polri ini, saudara, atas sanksi yang diberikan kepada Barada Richard Eliezer. Soal di mana nantinya Eliezer berdinas, apakah di Yanma atau di Brimob, pengacara dan juga keluarga dari Richard Eliezer menyerahkan keputusan ini ke institusi Polri. Apresiasi dan kami hormati atas keputusan sidang etik untuk Richard Eliezer karena ini merupakan ranah Polri dan merupakan kalau tadi kita lihat bahwa sidangnya tertutup dan semuanya kita dari awal bahwa dari tim penasihat hukum maupun keluarga sudah menyampaikan semuanya diserahkan kepada Polri karena percaya bahwa proses yang sedang dilaksanakan itu semuanya kewenangan dari Polri. Sementara itu, saudara, keluarga Barada Richard Eliezer di Manado, Sulawesi Utara mengucapkan terima kasih kepada Kapolri dan institusi Polri yang masih mempertahankan Barada Eliezer sebagai anggota kepolisian. Paman dari Barada Eliezer bersyukur keponakannya masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan dirinya di Polri meski harus menjalani vonis hukuman selama 1 tahun 6 bulan penjara sebagai konsekuensi hukum atas perbuatannya dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Karena Richard masih diberikan kepercayaan menjadi anggota Polri. Berterima kasih kepada Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit Prabowo yang sudah memberikan kesempatan kepada Richard bisa menjadi anggota kepolisian. Oleh sebab itu, saya mewakili keluarga besar yang ada di Manado berterima kasih juga pertama kepada Tuhan. Saudara, Barada Richard Eliezer hari ini menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri. Hasilnya, Komisi Kode Etik Polri menyatakan meski bersalah melanggar kode etik, namun ia tidak dipecat dari anggota Polri. Dalam sidang yang digelar selama sekitar 7 jam itu, saudara, Barada Eliezer lolos dari sanksi berat, yakni pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Namun Eliezer tetap mendapat sanksi demosi selama 1 tahun. Sanksi itu diberikan setelah Eliezer dinyatakan terbukti bersalah melanggar kode etik Polri terkait dengan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua.
Eliezer bisa melanjutkan karirnya di kepolisian setelah usai menjalani pidana penjara yang telah ditetapkan oleh majelis hakim. Permintaan maaf dari terduga pelanggar kepada keluarga Brigadir Joshua, di mana saat persidangan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terduga pelanggar telah mendatangi pihak keluarga Brigadir Joshua, bersimpuh dan meminta maaf atas perbuatan yang terpaksa, sehingga keluarga Brigadir Joshua memberikan maaf. Semua tindakan yang dilakukan terduga pelanggar dalam keadaan terpaksa dan karena tidak berani menolak perintah atasan. Terduga pelanggar yang berpangkat Barada atau Tamtama Polri tidak berani menolak perintah menembak Brigadir Joshua dan saudara FS karena selain selaku atasan, jenjang kepangkatan saudara FS dengan terduga pelanggar sangat jauh. Dengan bantuan terduga pelanggar yang mau bekerja sama dan memberi keterangan yang sejujur-jujurnya sehingga perkara meninggalnya Brigadir Joshua dapat terungkap. Poin pasal 12 ayat 1 huruf A PP Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003, maka komisi selaku pejabat yang berwenang memberikan pertimbangan selanjutnya berpendapat bahwa terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Putusan sidang KKEP. A. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. B. Kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. B. Sanksi administratif, yaitu mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Sementara itu, saudara, setelah dinyatakan inkrah, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sedang mempersiapkan eksekusi. Terletak pada Polri, yaitu seberapa jauh Polri memiliki kesanggupan untuk menerima anggota seperti Richard Eliezer. Tidak terlalu kemungkinan akan mendapatkan serangan balik dari kalangan internal kepolisian yang barangkali tidak suka dengan sepak terjang Richard Eliezer. Richard Eliezer pulang kandang ke kepolisian. Sidang Komisi Kode Etik Polri memutuskan status Eliezer sebagai anggota Polri tetap dipertahankan. Selain karena masih muda dan melakukan penembakan karena terpaksa, peran Eliezer yang membuka kotak Pandora kasus pembunuhan berencana terhadap Joshua juga dipertimbangkan. Meski demikian, Eliezer tetap dijatuhi sanksi. Selain meminta maaf secara lisan dan tulisan, Eliezer juga didemosi. Keputusan ini sesuai dengan harapan Eliezer selama ini. Namun ada juga yang meminta agar Eliezer tak kembali. Selain etik,
keamanan Eliezer menjadi salah satu alasan. Benarkah keamanan Eliezer terancam jika kembali ke Polri? Dan apakah ada jaminan keamanan jika Eliezer kembali bertugas di kepolisian? Inilah Satu Meja The Forum, nasib Eliezer di Polri. Richard Eliezer Pudihang Lumiu tampak beda saat tiba di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Lengkap menggunakan seragam Polri, Barada Eliezer menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri sejak Rabu pagi. Terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Sanksi administratif yaitu mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas Richard Eliezer Pudihang Lumiu dianggap sudah berkekuatan hukum tetap karena pihak terdakwa Eliezer maupun pihak jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding. Namun kembali ke markas dan mengenakan seragam Polri tidak semudah membalikan telapak tangan ketika Eliezer telah menyandang status narapidana. Pro kontra kembalinya Eliezer ke kepolisian pun merebak. Berbagai pihak memberikan pandangannya perihal harapan Eliezer tersebut. Menjadi pertimbangan dari Majelis Kode Etik dalam menyidangkan kasus Eliezer untuk hal-hal yang meringankan dari kacamata etik. Polisi ini adalah penegak hukum, penegak aturan. Kalau kemudian aturan ini dilanggar sendiri oleh kepolisian, artinya polisi bersikap permisif terkait status Eliezer yang sebagai justice kolaborator, ini akan menjadi presiden buruk ke depan. Di sisi lain, ada sejumlah mekanisme dan aturan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Untuk bisa memutuskan suatu keputusan yang adil bagi semua pihak, peluang itu ada. Nasib Eliezer di tangan Polri, itulah tema Satu Meja The Forum malam ini. Di studio telah hadir dari ujung sebelah kanan Bung Martin Lukas Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Yosua. Malam Bung Martin. Di sebelah kanan saya ada Komjen Purnawiran Ito Sumardi, Kabareskrim Polri 2009-2011. Malam Pak Ito. Di sebelah kiri saya ada Irjen Purnawiran Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Malam Pak Beni. Lalu ada Roni Talapesi, kuasa hukum dari Richard Eliezer, Bung Roni. Lalu kemudian ada Bambang Rukmitno, pengamat kepolisian. Semalam, Mas Bambang. Saya akan memulai diskusi dengan Pak Beni. Pak Beni, Kompolnas tadi hadir ya di sidang Komisi Edik ya? Ya, jadi kami mengapresiasi karena kami diundang. Dan itu tentunya bentuk transparansi dari Polri ketika menyidangkan kasus yang notabene menjadi atensi publik. Jadi kami mengikuti dari pagi sampai selesai. Dan hasilnya sudah dikeluarkan bahwa tetap dipertahankan sebagai polisi. Reaksi dari Kompolnas gimana? Kami mengikuti detail dari proses sejak tuntutan disampaikan, dibacakan, kemudian juga pembelaan dari pendamping, kemudian pertimbangan yang disampaikan oleh majelis yang sampai akhirnya mengambil keputusan demikian. Kami melihat bahwa pembuktian tentang PP 1 tahun 2003 dikaitkan dengan Perpol 7 tahun 2022, di sana secara detail apa saja yang dilakukan oleh Eliezer itu disampaikan. Kemudian apa saja yang meringankan. Dan ini sebagian merujuk pada putusan pengadilan. Putusan pengadilan? Ya. Hal-hal yang meringankan yang disampaikan oleh hakim itu disampaikan. Kemudian juga kami melihat bahwa
dari pihak pendamping juga menyampaikan beberapa hal yang itu membantu meringankan dari apa itu? Beberapa hal diantaranya adalah dari catatan kepolisian dia tidak pernah melakukan pelanggaran, baik etik, disiplin, kemudian termasuk pidana. Kemudian yang bersangkutan juga pernah mendapatkan tugas operasi di beberapa tempat seperti di Poso, kemudian penugasan ke Papua. Itu yang meringankan. Kalau yang memberatkan apa dalam oleh majelis hakim etik di polisian? Nyaris kalau kami lihat minim sekali, dalam artian begini. Apa yang dilakukan di bawah tekanan? Soal menembak gimana dijelaskan, diterima oleh hakim etik? Betul. Jadi secara detail hakim dalam hal ini menanyakan apa alasan pertimbangan sampai dengan melakukan perintah itu. Dijelaskan secara detail oleh Eliezer bagaimana dia ada rasa takut kalau justru dia nanti yang ditembak oleh Sambo, karena Sambo juga membawa senjata. Ketika Ricky sudah menolak, kalau dia juga menolak, jangan-jangan malah ada risiko nyawanya dia, diantaranya itu. Kemudian juga yang menarik adalah ketika hakim menggali tentang proses dari skenario awal yang dibangun begitu kuat sampai dengan Eliezer akhirnya memilih memutuskan untuk berkata jujur, disitulah saya melihat bahwa sangat mahal harganya kejujuran itu. Kejujuran sangat mahal dari Eliezer itu? Iya. Karena risikonya tinggi. Dia harus berhadapan dengan mantan atasannya dengan segala risikonya. Tapi dia memilih itu. Bagaimana dia trauma. Bagaimana dia bergumul, berdoa sampai dengan akhirnya memutuskan saya lebih baik mengaku apa adanya. Tapi suasana sidang sendiri gimana, Pak Beni sebetulnya? Kami lihat berjalan lancar. Jadi. Tapi Sambo nggak datang ya? Tidak. Tapi dia memberikan keterangan tertulis. Ya, jadi begini, Pak. Untuk keterangan yang menyangkut pembuktian pidana, dia melakukan tindak pidana, sudah dilakukan di pengadilan. Kalau keterangan Sambo di sidang etik apa sebetulnya? Ada beberapa, karena berkahnya tebal. Yang paling penting? Ya, diantaranya masalah hajar dan tembak. Dia tetap mengatakan hajar? Iya. Dia tetap mengatakan bahwa Richard itu berbohong? Betul. Sehingga Richard, disitulah Eliezer ini menjelaskan secara detail tentang bagaimana prosesnya sampai dengan terjadi penembakan. Dan dia menjelaskan bagaimana Sambo menembak juga. Sambo menembak juga? Menembak juga. Dan bagaimana Sambo merekayasa tembakan yang ada di dinding. Itu disampaikan. Baik. Bung Roni, jadi sebagai kuasa hukum dari Eliezer, gimana Anda menanggapi putusan dari sidang kode etik pada selesai pada sore tadi? Iya, Mas Budiman, saya mewakili keluarga juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada Polri, terutama sidang etik hari ini, bagaimana kita lihat semua proses persidangan berjalan lancar, dan dalam hal ini kan sidangnya tertutup, tentunya saya tidak banyak komentar ya terkait dengan persidangan etik ini. Tapi ini sesuai harapan dari kuasa hukum? Ini sesuai dengan harapan dari orang tua dan kuasa hukum, supaya Richard Eliezer kembali berdinas di Polri. Dan ini juga pun harapan dari Eliezer. Baik. Bung Martin Lukas, dari pihak keluarga Yosua terhadap dipertahankannya Eliezer sebagai anggota Polri, gimana Anda menanggapi itu? Kita lihat di hari Rabu minggu lalu ya. Kan selain menerima dan menghormati putusan hakim, pada saat ditanya oleh wartawan, salah satu penyampaian dari ibunda korban dan ayah juga mengatakan kan semuanya dikembalikan kepada kepolisian, tapi seandainya pun diberikan kesempatan, mudah-mudahan Richard itu bisa berubah ke arah yang lebih baik dan juga konsisten terhadap kejujurannya dan menularkan kepada rekan-rekan yang lain. Itu yang paling penting, Mas. Menularkan apa? Menularkan pasca dia berbuat jujur itu loh. Menularkan kejujuran kepada circle-nya dia, karena jadi gini loh. Kalau kita melihat Richard yang lama, memang tidak ada bantahan bahwa memang itu perbuatan yang salah dan perbuatan yang tidak boleh ditiru.
Tapi pasca dia jujur ini kan sesuatu hal yang menurut saya bisa ditularkan secara positif. Karena gini, bukan hanya jujur, tapi ada resiko juga atas kejujuran tersebut. Oke. Tapi keluarga sudah menerima dan memaafkan Eliezer, katakanlah dia tetap kembali sebagai anggota di kepolisian? Ya, kalau saya lihat dari kutipan perkataan ayah dan ibunda, ya seperti itu. Oke. Saya mau lihat begini, Mas Budiman. Kalau kita lihat-lihat ya, pangkat Barada itu kan tidak terlalu istimewa ya. Kenapa sih kok Richard itu sepertinya ingin sekali gitu ya tetap mempertahankan pangkat Barada? Kalau kita lihat dengan segala hormat, bukan saya mendiskreditkan, paling gajinya berapa? Ya. Lalu resiko pekerjaannya juga besar. Oke. Ketika dia masuk lagi ke situ juga banyak mungkin potensi-potensi ancaman yang bisa saja menimpa dia. Nah, cuman kita perlu apresiasi juga, berarti dedikasi dia penuh terhadap korpsnya. Oke, nah, oleh karena itu ya sudah sepantasnya sih kalau menurut saya ya, korpsnya juga memberikan timbal balik yang terbaik lah buat. Oke, baik. Pak Ito gimana menanggapi sidang dari Komisi Etik Kepolisian atas apa dipertahankan meskipun didemosi selama 1 tahun? Saya melihat tadi yang disampaikan Bung Roni dengan Bung Martin, saya sependapat. Kejujuran yang ditunjukkan oleh Eliezer ini adalah satu kejujuran yang unik ya Mas ya. Kejujuran yang unik. Kenapa? Dia itu seorang tamtama dengan pangkat paling rendah. Paling rendah. Dia mengambil risiko untuk membuka tabir daripada kasus yang sebenarnya, yang sebetulnya kalau dia tidak membuka, dia misalnya tidak berkata jujur, dia tuh sudah dijanjikan akan diberikan SP3. Dia akan diberikan janjian, diberikan material dan sebagainya. Tetapi dia siap untuk melawan pimpinannya dan juga orang-orang yang hadir di TKP. Nah, itu menurut saya adalah satu resiko yang dia siap menerima, dan juga yang bersangkutan ini kan juga mengatakan masih tetap ingin mengabdi. Tadi menarik yang Bang Bung Martin mengatakan, kalau saya mungkin kalau sudah pangkat rendah cari apa lagi gitu kan, ya sudah kita ke masyarakat saja. Tapi dia tetap memilih. Dan ini menarik nih Mas Budiman, tadi saya kebetulan sempat berkunjung ke Cikeas. Ke Cikeas ya, ketemu dengan teman-temannya Richard Eliezer dan juga mantan komandannya. Saya tanya sama mereka, apakah kalian masih mau menerima? Siap Jenderal, kami tetap menerima. Tetap menerima. Karena apa? Karena Eliezer itu adalah keluarga kami. Oke. Dan kami siap mengamankan. Itu kan satu hal kalau di pasukan elit Brimob ini yang memang solidaritas, kemudian juga jiwa korsanya sangat tinggi. Dan Eliezer ini kan di kelompok yang di bawah. Jadi kalau lihat piramida daripada kepangkatan, yang di bawah ini lebih banyak yang mungkin kemungkinan akan masih bisa melindungi ya. Iya. Oke, baik Pak Ito. Saya ke Mas Bambang Rukminto. Mas Bambang, sehingga Anda pernah mengatakan bahwa sebaiknya dengan alasan etik atau alasan keamanan Eliezer tidak perlu kembali ke kepolisian. Apa sih yang menjadi latar belakang dan argumen dari pendapat Mas Bambang? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Hidung mampet, pilek, tidur gaya apapun tetap gak enak. Makanya minum Dikom. Tidur jadi pules, nafas plong. Dikom buat hidung mampet. Kek, jajan yuk. Ayo. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Aku pilih Morinaga, karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya, serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol.
Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, tuh kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, tuh kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Dulu saat flu atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, tuh kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Dulu saat flu atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Oke, itulah sebagian reaksi dari warganet soal pro kontra kembalinya Eliezer ke kepolisian. Ada yang pro, ada yang juga kemudian kontra. Mas Bambang Rukminto, pengamat kepolisian, Anda pernah menyatakan bahwa Eliezer sebaiknya tidak harus kembali ke kepolisian, bahkan bisa dipecat dan di-PT dia. Apa sebenarnya rasio di balik argumen itu? Saya melihat persoalan Eliezer ini harus dipisahkan secara personal dan organisasi. Secara personal kita memahami dan melihat bahwa Eliezer ini memiliki sifat yang baik, jujur, berani seperti itu. Tapi ini kan persoalannya kita melihat yang lebih luas lagi terkait dengan bagaimana upaya membangun Polri yang profesional ke depan. Polri yang profesional tentunya harus tegak pada aturan. Sementara Eliezer ini pelaku pelanggaran
profesionalisme itu karena dia tunduk pada atasan, terlepas bahwa dia ini ada karena level paling bawah dia ada ketakutan dan itu satu. Kemudian terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Eliezer. Bagaimanapun juga fakta di persidangan menunjukkan bahwa Eliezer ini adalah pelaku penembakan yang menyebabkan kematian seseorang dan rekannya, seniornya malahan. Saya melihat begini, mengapa saya mengusulkan bahwa sebaiknya Eliezer ini di PTDH, karena sidang Komite Kode Etik ini adalah penjaga marwah tertinggi dari profesi kepolisian. Nah, makanya ini harus dijaga. Kalau tidak, nanti yang muncul ada presiden buruk bahwa sidang etik ini permisif pada pelaku pelanggaran, apalagi ini pelaku pidana pembunuhan seperti itu, Mas. Apa pertimbangan Anda lebih mempertimbangkan dampak pada institusi kepolisian ketika menerima kembali Eliezer? Iya. Karena kepolisian ini lembaga negara yang harus kita jaga dan ke depan harus semakin profesional. Karena persoalan Eliezer ini persoalan kepolisian ini bukan hanya persoalan Eliezer saja, tetapi banyak terkait dengan kode etik. Artinya kalau menurut Mas Bambang adalah diterimanya kembali Eliezer, dipertahankannya sebagai anggota kepolisian akan menurunkan kredibilitas dari kepolisian. Akan menjadi presiden buruk. Presiden buruk? Iya, karena akan menjadi presiden buruk karena menerima seseorang yang sudah melakukan tindak pidana. Itu satu. Kemudian terkait dengan pelanggaran-pelanggaran etik yang lain yang dilakukan oleh personel kepolisian pun sampai sekarang juga belum tuntas. Makanya kalau sekarang fokus Polri ini terkait sidang etik Eliezer, saya melihatnya dan kemudian sekarang diputus ini lebih pada upaya memenuhi desakan masyarakat dan menjaga memenuhi desakan masyarakat. Iya, Baik, Bung Roni, ini ada pernyataan dari Mas Bambang, kritis dari Mas Bambang Rukminto ya, bahwa kembalinya Eliezer kepada kepolisian ini bakal menjadi beban berat bagi kepolisian yang akan berdampak pada kredibilitas kepolisian. Gimana Anda respon itu? Ya Mas Budiman, kita mengenal bahwa res judicata pro veritare habetur. Apa itu? Putusan hakim harus dihormati dan dianggap benar sebelum dibatalkan oleh putusan yang lebih tinggi. Oke, terus? Nah, kita lihat bahwa dalam perkara Richard Eliezer, kami penasihat hukum tidak mengajukan banding. Oke. Jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding. Oke. Ingkrahlah perkara Richard Eliezer. Berdasarkan ingkrah perkara Richard Eliezer kemudian dibawa kepada etik. Oke. Kalau saya menyimak bahwa persidangan etik ini juga mempertimbangkan fakta-fakta persidangan. Oke. Jadi begini Mas Budiman, yang harus kita hargai adalah sekarang kita berhasil menempatkan supremasi hukum, bahwa hukum adalah yang tertinggi, bahwa setiap proses yang sudah berjalan ini kita harus sampaikan bahwa penegak hukum berhasil. Dalam arti apa? Ketika putusan Richard Eliezer sudah ingkrah, kemudian ada sidang etik, itu semua harus kita hormati. Oke, sesuai hukum, tapi kan gugatannya kan ini bisa berpengaruh pada kredibilitas dari kepolisian ketika seorang yang sudah diputuskan sebagai menembak kemudian diterima lagi sebagai polisi. Nah, ini dia Mas Budiman, bahwa kita harus menghormati putusan dari majelis hakim. Oke, pendekatannya legal ya. Hukum itu kita berhasil menegakkan supremasi hukum sehingga di mata di dalam negeri kita berhasil dan di luar negeri juga ikut mengamati proses ini. Tetap di dalam proses ini bahwa ada etik itu juga pun yang tadi saya sampaikan bahwa ini juga terkait dengan fakta hukum, bahwa fakta hukum Richard Eliezer yang mematikan ada penembak dari Verdi Sambo. Itu sudah tidak perlu, ini semua sudah publik sudah tahu. Jadi hal-hal seperti itu menurut saya Mas Budiman ini menjadi pembelajaran sehingga ke depannya tidak terulang lagi peristiwa seperti ini. Sehingga harapannya kita harus optimis Polri ke depannya lebih baik. Baik, Pak Beni, ada sorotan dan kekhawatiran soal citra Polri yang bakal tergerus ya. Sekarang udah tergerus, tapi dengan diterimanya kembali Icat bisa tergerus. Gimana Anda merespon perakiraan itu? Yang pertama soal pro kontra itu hal yang biasa, Pak. Wajar. Pasti wajar dan pasti terjadi. Tapi dalam konteks ini marilah kita sama-sama melihat. Tidak bisa kita membandingkan apple to apple antara satu kasus dengan kasus yang lain.
Karena sudah ada yang nanya ke saya, Pak Beni, kasus yang ini pembunuhan juga kok kemudian di PTTH dan sebagainya. Kenapa ini tidak? Nah, dalam konteks ini marilah kita melihat bahwa ada sesuatu di dalam kasus ini di mana justru Eliezer bisa menunjukkan kepada semua pihak di mana dia justru menyelamatkan institusi Polri, menyelamatkan institusi polisi dengan pengakuan yang jujur. Bayangkan kalau dia tetap bungkam, kasus ini akan terus seperti bola liar dan sampai kapan kita tidak tahu. Itu satu. Kemudian kedua, dia memberi contoh kepada seluruh jajaran Polri bahwa kejujuran ini sangat penting dan sangat mulia. Dan di sini institusi Polri memberi apresiasi. Jadi bisa diuntungkan kepolisiannya? Malah justru diuntungkan karena apa? Polri memberi apresiasi kepada anggota yang ini bisa menjadi contoh bagi yang lain. Dalam konteks nanti penegakan hukum khususnya yang menyangkut anggota polisi. Baik, Pak Ito. Tadi kan Pak Ito sempat bertemu dengan Brimob teman-teman Eliezer. Tapi banyak orang yang sebenarnya khawatir soal keselamatan dari Icat sendiri karena Icat membongkar kotak Pandora dan begitu banyak polisi kemudian terlibat. Gimana kekhawatiran orang terhadap soal aspek keselamatan dari Icat? Sebelum saya masuk ke sana, Mas Budiman, mungkin dari aspek yuridis. Tadi Pak Bambang kan menyampaikan bahwa Icat harus di PTDH. Polri ini kan penegak hukum. Komisi Kode Etik itu menggunakan landasan hukumnya adalah Perpol nomor 7 tahun 2022. Di sana disebutkan apabila ancaman hukumannya di bawah 5 tahun atau vonis 3 tahun, maka dia tidak bisa di PTDH. Nah kan kalau kita tadi Bang Rodi udah bilang, hakim memutuskan satu tahun 6 bulan. Dasarnya mem-PTDH dia apa? Justru di situ nanti polisi malah tidak profesional. Tapi ada dinilai presiden buruk bagi polisi, orang yang diduga ikut menembak kemudian diterima sebagai polisi. Nah, kan kita tadi disampaikan Pak Beni, kita melihat kasus ini dalam satu proses persidangan yang panjang. Kenapa sampai hakim memutuskan yang bersangkutan hanya 1 tahun 6 bulan? Nah, kemudian juga kenapa jaksa tidak banding, sehingga inkrah. Nah, itu dari aspek yuridis. Tapi kalau dari aspek keamanan, saya kan mantan anggota Polri, Pak Beni juga mantan anggota Polri. 35 tahun saya berdinas. Itu kalau namanya sudah keputusan apabila kita di dalam organisasi itu ada keputusan yang sifatnya adalah tetap, ya mutlak, maka itu tidak bisa lagi. Organisasi itu akan melindungi karena Polri ini kan satu lembaga yang mempunyai sistem. Tapi kan bukankah banyak Sambo juga pasti punya orang yang setia dengan Sambo yang mungkin sakit hati dengan Eliezer? Belum tentu juga, saya tidak yakin. Karena apa? Kalau misalnya saya dengan Pak Beni, saya satu angkatan di Akabri. Kalau Pak Beni salah, masa saya mau simpati sama Pak Beni? Enggak juga. Saya kira artinya kekhawatiran orang soal keselamatan menjadi tidak beralasan. Bukan tidak beralasan, Mas. Itu bisa saja terjadi. Hanya bagaimanapun juga tanggung jawab daripada institusi, apalagi ada LPSK, ada undang-undang yang melindungi, tentunya juga ini menjadi perhatian Bapak Kapolri. Pak Kapolri ini beliau kan orangnya sangat komitmen. Jadi kalau beliau sudah memerintahkan amankan yang bersangkutan, tidak ada istilahnya lalat pun mengganggu dia gitu. Nah, tidak ada lalat pun mengganggu dia. Jadi kita tentunya harus yakin dengan sistem yang ada di kepolisian, dan kalau sampai ada apa-apa terhadap Richard Eliezer, justru ini akan mendegradasi kepercayaan masyarakat kepada polisi. Baik. Kalau Bung Martin, jadi kalau menurut Anda kan yang pertama kali bersama Bang Kamarudin Simanjuntak membongkar kasus ini. Tapi apakah Anda juga yakin bahwa tidak ada serangan balik ya terhadap Icat setelah ini kemudian kotak Pandora ini dibuka? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Banjir menerjang bangunan MTS. Di belakang saya ini masa aksi ini mulai tidak tertib. Akan ada gempa-gempa susulan. Harga naik menjadi 10.000. Banjir sudah mulai berangsur. Pengungsian ini dibangun secara swadaya oleh warga kurang lebih seperti ini. Kemungkinan besar Rusia tidak bisa menahan lama juga ya. Saat ini api sudah bisa dipadamkan. Ridwan Kamil sudah tiba. Meninggal dunia 131 orang dan sisanya. Breaking News Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga.
Anda kembali menyaksikan Kompas Update, saudara. Mobil truk angkutan air mineral terbalik di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Mobil ini terbalik saat ingin membongkar muatan. Mobil truk bermuatan air mineral kemasan terbalik saat ingin membongkar muatan di salah satu toko di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Mobil ini terbalik lantaran pondasi trotoar jalan tidak mampu menahan beban muatan mobil. Akibatnya muatan truk berupa ratusan dus air mineral kemasan berserakan di jalan. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple B Vidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, tuh kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Bukan gini katakan saya. Ini yang baru, Rose Pizza. Cara ungkapkan sayang yang belum pernah ada. Pizzanya bikin berbunga-bunga. Rose Pizza, selalu lebih beda sayangnya. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, tuh kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu.
Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, tuh kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Hidup adalah sebuah perjalanan singkat. Harus terus berusaha dan belajar untuk lebih baik setiap hari. Selalu semangat untuk menjalani dari satu perjalanan ke perjalanan lainnya. Meskipun kadang masalah dan tantangan membuat ragu dan ingin menyerah. Tapi yakin ada jalan terbaik untuk melewatinya. Karena sulitnya perjalanan pasti dibersamai kemudahan. Gulf, ini jalan yang kupilih. Saya memberikan training quality control. Mampet, pilek, cara apapun gak bisa. Cuma Dikom. Kita training lagi. Dikom, buat hidung mampet. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Masih bersama saya Budiman Tanrejo di satu meja dapur Martin Lukas Simanjuntak, keluarga dari almarhum Yosua. Jadi apakah mungkin terjadi serangan balik dari Sambo pasca Eliezer dipertahankan dan Sambo kemudian dihukum mati? Kalau dibicarakan mengenai kemungkinan, pasti ada kemungkinan, Mas Budiman. Nah, namun tadi kalau saya kaitkan dengan apa yang disampaikan Pak Ito, mendapatkan atensi dari petinggi Polri, ya saya pikir itu positif. Tapi kan yang kita tahu kan masa jabatan Kapolri itu tidak selamanya. Artinya setelah itu? Bisa jadi mungkin setahun lagi atau 2 tahun lagi. Nah, pasca itu what next ya? What next itu apa? Apa yang terjadi maksudnya kepada Richard ketika... Kekhawatiran Anda apa? Ya, mungkin saja ada yang kita bilang tadi, ancaman tadi itu mungkin saja bisa terrealisasi. Tapi kalau saya pikir selama Richard ditempatkan di kesatuannya ya, di Brimob, dan yang kedua mungkin ya, ditempatkan di wilayah kampung halamannya, menurut saya itu modal besar dari segi keamanan buat Richard, sehingga bisa mengamankan yang bersangkutan dari potensi-potensi ancaman yang kita khawatirkan. Karena kalau saya lihat sih jaringannya pasti ini kan levelnya level atas ya, yang bisa saja mengancam Richard. Kalau di level bawah saya pikir enggak. Dan saya yakin kalau di Brimob itu bisa dibilang mereka pasti jiwa korsanya lebih besar lah daripada satuan yang lain. Kalau angkatan dari Yosua dan adiknya juga masih polisi, relatifnya sekarang keluarga udah aman terhadap Richard? Jadi gini, saya yakin kalau adiknya mungkin kalau tidak terima atau kekesalan, ya kan ada gium ya, memaafkan tapi tidak melupakan. Tapi kalau sampai melakukan tindak pidana untuk balas dendam, saya pikir itu jauh lah dari adik dari almarhum Joshua. Nggak terjadi kira-kira ya? Ya, yang kedua tadi teman satu angkatan. Yang saya lihat kan ini satu kesatuan ya, Brimob ya. Dan kalau kita melihat dari yang disampaikan Pak Beni tadi, pencapaian ataupun apa yang dilakukan Richard itu mendongkrak elektabilitas ataupun popularitas kepolisian, maka harusnya ya tidak ada alasan untuk melakukan balas dendam. Tapi kalau sebel, saya yakin namanya kita dididik di kosek bareng-bareng, ketika melihat Richard, wah ini gara-gara dia yang nembak mungkin ya. Baik ini. Tapi kalau gini, ada betul nggak sih permintaan dari pihak keluarga mengatakan agar Yosua itu dinaikkan pangkatnya 2 jenjang, itu sebenarnya gimana? Serius tuh minta atau gimana? Jadi gini, bukan. Saya sedikit luruskan ya, Mas Budiman. Berdasarkan hak dari setiap Brimob ataupun kepolisian yang gugur dalam tugas, itu kan berpotensi ya untuk diberikan kenaikan pangkat. Nah itu sebenarnya yang kita minta. Nah, mengenai minta keluarganya untuk dinaikkan pangkatnya 2 jenjang. Ya ini kan permohonan ya. Permohonan. Nanti apakah dikabulkan atau tidak, apakah memang dikasih 2 atau dikasih 1, kembali lagi kan, berikanlah apa yang menjadi milik kepolisian untuk diputuskan. Dan kita terima apa yang diberikan gitu. Dan yang kedua, satu lagi Mas Budiman, ini saya luruskan mengenai museum. Ya. Kan banyak orang-orang yang menganggap bahwa itu terlalu berlebihan. Kalau menurut saya tidak. Museum itu bukan untuk keluarga loh. Tapi untuk
negara, untuk masyarakat. Kenapa dibutuhkan itu? Ada dua hal setidaknya yang menurut saya ya. Pertama, agar menjadi pengingat dan masyarakat bisa melihat rangkaian peristiwa secara timeline yang jelas mengenai peristiwa tewasnya Brigadir Joshua yang melibatkan banyak petinggi kepolisian. Yang kedua, saya kok khawatir ya, Mas Budiman ya, pasca kejadian ini, siapapun yang mau ditempatkan di rumah dinas tersebut, rasanya akan berpikir dua kali untuk meninggalkan rumah tersebut. Karena kenapa? Negara Indonesia ini kebanyakan masyarakatnya masih memikirkan hal-hal yang sifatnya mistis. Walaupun saya pribadi enggak. Gitu. Oke, baik. Pak Beni, mungkin nggak sih Joshua kemudian mendapat kenaikan pangkat 2 jenjang itu? Karena dianggap sebagai gugur dalam tugas, kalau konstruksi dari Bung Martin tadi. Ya, semua tentunya kembali kepada ketentuan yang berlaku, Pak ya. Ketentuannya gimana, Pak? Ketentuannya kan sejauh ini yang kami tahu ya, sepanjang karier kami melihat mereka-mereka yang berjasa kemudian berprestasi itu sebatas 1 tingkat. 1 tingkat? Ya. Jadi artinya kalau dengan ketentuan ini Joshua mungkin dinaikkan 1 tingkat? Ya, kembali nanti itu evaluasi oleh institusi Polri yang akan melakukan pertimbangannya apa dan sebagainya atas usulan atau permohonan dari keluarga ini tentunya akan direspon oleh internal Polri untuk nanti dibahas dan sebagainya. Oke, Pak Ito, kalau Pak Ito gimana? Sependapat Joshua kemudian ada permohonan dari keluarga pangkatnya dinaikkan 1 atau 2 jenjang? Jadi kalau 2 jenjang tidak mungkin ya. 2 jenjang tidak mungkin? Karena memang aturannya yang 1 jenjang. Berarti namanya KLB, kenaikan pangkat luar biasa. Nah, itu tentunya ada satu penilaian khusus yang bersangkutan itu, anggota yang bersangkutan itu baik yang masih hidup atau sudah gugur, itu dia melakukan sesuatu yang melebihi daripada apa yang harus dilakukan. Nah, itu ada di SDM ya, di SDM yang menilai. Saya kira mungkin itu nanti harus dilihat dalam hal ini almarhum berjasa apa. Apakah mungkin melindungi pimpinannya atau menyimpan rahasia, apa dia sampai menyimpan rahasianya. Itu pasti dari fakta-fakta itu akan menjadi pertimbangan. Harus ada fakta dan harus ada proses ya, ke situ tidak ada proses, tidak ujuk-ujuk ya. Kembali Mas Bambang, itu dari sisi Joshua. Kalau dari sisi Eliezer, Mas Bambang lihat sebaiknya dengan berbagai pertimbangan ini ditempatkan di mana Eliezer ini setelah putusan kode etik itu dipertahankan di kepolisian? Kalau permintaan dari Eliezer sendiri dan melihat situasinya ya lebih baik di Brimob kembali ya. Di Brimob kembali? Iya, karena dia paham dengan lingkungannya dan tentunya ada rekan-rekannya, dan saya meyakini bahwa Brimob sendiri memiliki mekanisme untuk mengamankan Eliezer. Karena dia dalam konteks ini kan menjadi korban dari Sambo gitu loh. Dia sudah diperintahkan untuk menjaga Sambo, ternyata dia ditumbalkan. Makanya Brimob tentunya akan menjaga Eliezer ini ke depan. Dan lebih aman tempatnya di Brimob itu? Lebih baik di Brimob. Di Brimob artinya di Jakarta, atau tadi Bung Martin mengatakan di daerahnya? Tentunya Brimob sendiri memiliki pertimbangan-pertimbangan gitu. Entah itu lebih baik di sini atau dikembalikan di daerahnya gitu. Kalau sementara ini di satuan di Korp Brimob tentunya akan lebih aman karena lebih dekat dengan pucuk pimpinan teratas seperti itu. Oke, Bung Roni, Anda optimis bahwa Eliezer akan tetap berada di kepolisian tanpa ada yang mengganggu, meskipun tadi Bung Martin mengatakan ya Pak Kapolri, setelah pegangan Pak Kapolri ya kita juga nggak tahu sebetulnya. Ya Mas Budiman, kita sudah melewati proses yang panjang ya. Dan kita percaya bahwa sampai saat ini Tuhan jaga. Jadi kedepannya kami nggak usah perlu khawatir. Karena sebelumnya kita sudah lewatin waktu-waktu yang susah, waktu-waktu bagaimana Richard harus survive, harus ini. Dan semuanya kita serahkan kepada Tuhan, dan dari keluarga menyampaikan bahwa sangat percaya kepada institusi Polri. Dan Richard sangat mencintai institusi Polri. Jadi proses yang sudah ada ini, keadilan untuk Richard Eliezer, dan juga pun berharap bahwa keadilan juga kepada perwira-perwira yang ikut terlibat kena juga, kemudian kan banyak yang kena prank ya, kita kembalikan kepada Polri. Baik, Pak Ito, kalau Pak Ito saran dan masukan Pak Ito atau advisnya gimana agar tetap Eliezer ini tetap bisa aman, dan sejauh mana kemudian LPSK tetap bisa menjalankan peran untuk pelindungan gitu? Tadi menarik yang disampaikan Bung Martin. Kalau kita melihat Mas Budiman dari 3 aspek: psikologi,
dari aspek sosiologi, dari aspek security, dia memang lebih aman kalau memang mau di Brimob, taruh di Brimob tapi di kampungnya. Di kampungnya. Paling tidak dari aspek psikologi dan sosiologi dia akan lebih aman di sana. Kemudian dari aspek security sudah pastilah. Kan bagaimanapun kesatuan Brimob ini mempunyai satu mekanisme pengamanan internal yang sangat ketat, memiliki solidaritas yang sangat tinggi, memiliki jiwa kuasa yang sangat tinggi. Nah, kalau misalnya di Jakarta, kita tidak tahu ya, semua yang dikatakan Mas Bambang bisa terjadi. Bisa terjadi. Bisa. Tapi kalau di kampungnya kan namanya orang dari namanya komunitas sosial di sana, pasti mereka akan menjaga. Baik. Pak Beni, kalau dari versi Pak Beni, versi Kompolnas ini gimana agar Eliezer yang telah berjuang dan mengambil risiko kejujuran tetap dia bisa menjalankan karirnya sebagai polisi, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Hidup adalah sebuah perjalanan singkat. Harus terus berusaha dan belajar untuk lebih baik setiap hari. Selalu semangat untuk menjalani dari satu perjalanan ke perjalanan lainnya. Meskipun kadang masalah dan tantangan membuat ragu dan ingin menyerah, tapi yakin ada jalan terbaik untuk melewatinya. Karena sulitnya perjalanan pasti dibersamai kemudahan. Kaf, ini jalan yang kupilih. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Hidung mampet, pilek, tidur gaya apapun tetap gak enak. Makanya minum Dikom. Tidur jadi pules, nafas plong. Dikom buat hidung mampet. Seri Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Seri Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu.